Bang Juma minta permintaan Bang. Mintalah. Oke, kau katakan Bang Juma bidan. Paling dia bilang enggak. Saya tanya tuh sama si ini, sama si Kiamat. Kiamat aja tahu kok. Oke, si Kiamat itu baru bidan. Kalau Bang Juma nggak bidan. Kiamat aja Oke, tahu. duduk kok yang manis ya, pegangan ya. Oke, duduk kok yang manis pegangan. Iya, duduk kok yang manis pegangan. Duduk kok yang manis pegangan. Oke, duduk kok yang manis ya, pegangan. Duduk yang manis. Juma bidat. Hai. Hai. Semangat malam. Malam Juma bidat. Malam. Oke, kawan. Dari sekte mana? Iya, sama-sama. Tanya dari kan agama mana? Dengar dulu. Iya. Juma, kamu kan bilang Muhammad itu Tuhan. Oh, Tuhannya siapa? Tuhanmu ya? Hah? Itu Tuhanmu ya? Ya, lo gimana lah Juma, kamu udah berkata begitu kok. Muhammad itu Tuhan bagimu kan? Oh gitu. Iya. Pasti Kristen ini kan? Ya iya, so pasti dong. Oh iya. Oh iya. Gurunda Iya, bidat. Itu kan Gurunda wajar itu kan lah, dari wajar lah. kamu. Ya kan Gurunda itu kan dari kamu kan? Gurunda Wajar. bidat. Wajar. Ternyata oten. Gimana Ya, nggak apa-apa cuy? lah. Anda Sehat-sehat kan cuy. Kristen, wajar. Iya. Sehat-sehat. Halo, Yang pasti selamat malam Bang Juma. malam-malam. Yang pasti sehat lah. Nggak gila kan? Kalau gila itu bahaya. Iya. Kayak hostnya. Gak gila kayak Oten ya Bang. Iya, kalau bahaya tuh kalau gila tuh manusia pun bisa disembah. Astagfirullahaladzim. Iya dong. Iya dong. Bahasa apa kita? Daripada yang menerima kitab aja nggak jelas mukanya, bro. Udah ketemu belum muka Nabi lu tuh? Maksudnya? Dia kayak keras sakti atau kayak apa gitu? Oh, jangan gitulah, jangan gitu, jangan gitu cara Bukan. diskusinya, jangan gitu. Sekarang kita ini malam 17 Agustus. Bukannya diskusi. Jangan begitu, jangan menghujat, jangan menista kayak nggak bagus. Kau kan ajaran kasih katanya. Coba buktikan ajaran kasihmu itu kayak mana. Di sini kita tidak ada menghina kamu, menghina Yesus, nggak ada kan? Nah, kalaupun kita tanya balik samamu, wajah Yesus itu yang mana yang asli? Kamu juga bingung kan? Padahal kamu punya foto-foto dia, tapi kamu nggak bisa nentukan mana yang asli gitu. Oke? Lagi pula kalau kita cari dasar pijakannya, Yesus itu siapa sebenarnya? Apakah dia itu tokoh yang benar-benar ada atau nggak ada? Kan gitu poinnya. Ya. Jelas ada dong. Kalau ada, oke, tunggu. Kalau ada, kenapa di tempat asalnya hari ini Yesus tidak dikenal? Nggak dikenal gimana? Iya, siapa Yesus? Dari mana kamu Siapa dapat Yesus infonya? menurut orang Yahudi hari ini? Siapa? Rabi. Siapa? Siapa? Rabi. Di mana? Guru. Di mana orang Yahudi mengatakan tentang Yesus? Di mana hari ini? Mereka mengimani Yesus itu sebagai apa Yesus itu? Tertulis di Sekarang gini. Tertulis di kitab apa? Kamu bilang. Iya. Sekarang udah sudah dikatakan. Memang Tuhan Yesus tidak diakui dan bukan tidak diakui, tidak dikenal orang Yahudi. Iya. Nggak dikenal. Kenapa bisa? Berarti fiktif. Berarti fiktif. Loh, siapa Yahudi? Siapa Yahudi dan siapa Yesus? Yesus. Apa buktinya? Yesus ditulis di mana di kitab Penginah? Kasihan loh. Nggak, saya tanya dulu. Orang-orang Yahudi, Israel sekarang itu mengatakan Yesus itu siapa? Hayo. Kan yang tahu siapa? Israel sekarang itu mengatakan Yesus itu siapa? Hayo.
Kan yang Bukan tahu siapa? Siapa gimana lu? yang Ya, yang tahu guru. tentang Ya. yang tahu tentang rasul nabi yang datang Apa? kepada mereka adalah orang Israel. Nah, siapa Yesus menurut orang Israel hari ini? Siapa? Jadi murid-murid Kamu Yesus itu kenapa? orang Israel bukan, Kamu bro? kok kejang-kejang? Enggak, murid Yesus itu bukan orang Israel. Ya bro. itu di dalam kitabmu, bro, itu di dalam Bukan. kitabmu. Yang kita tanya sekarang fakta di tempat Israel. Siapa Yesus itu menurut mereka? Siapa? Bukan siapa-siapa, Pak. Makanya Bukan siapa-siapa katanya. Lu sekarang udah Israel belum? Guru Dabida, temanmu udah sendiri Israel mengatakan bukan siapa-siapa katanya. Lu mau apa lagi? Ini temanmu sesamamu nih. Siapa kan Dia yang mengatakan bukan sudah siapa-siapa. tertulis kok. Ya iya, tertulis di kitab tertulis kok. Romawi. Tidak- Iya. tidak diakui Makanya kok. aku bilang Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Foto fiktif. Ya, iya. Muridnya aja orang Yahudi. Itu di bro. dalam kitabmu. Kitab Ya, ya, ya. fiktif Ya. yang menceritakan Sejarahnya cerita ada, bro. fiktif. Sejarahnya Sejarah ada itu kitabnya lo hadis. benar. Cuman Nah kan- sekarang cuman kan lo pertanyaannya enggak, sekarang mukanya kalau yang mana, bro? Yesus Mukanya, bro. kalau Mukanya, Yesus bro. yang ditanyakan Mukanya. nggak ada yang tahu mukanya sekarang ini nggak ada. Ya. Nggak ada. Karena pada saat itu belum ada kamera, nggak ada pelukis. Nah sekarang saya tanya balik, ya mana mukanya Tuhan kamu itu? Dia manusia. Tidak apa ada. bukan, bro? Saya tanya, Bro, dia manusia apa bukan? Tidak bro? ada. mukanya Yesus tidak ada katanya. Gimana ceritanya? Mukanya Yesus tidak ada. Mukanya Yesus nggak ada. Gimana ini? Lo gimana ceritanya mukanya Yesus Kalau nggak lu ada? bilang begitu, bro, di Israel itu ada nggak Kristen, bro? Israel mana yang Kristen? Di Kristen itu ada nggak? Yang Di ada Kristen. Kristen di sana itu cuma datang nggak? sebagai Orang Yahudi yang sebagai apa Ada, wisatawan bro. yang jualan kembang, Satu-satu jualan ngomong. kembang, tukang semer sepatu, Satu-satu. Bisa nggak ngomongnya membantu satu-satu? rumah tangga. Kau sama si blokir ini. Itu baru Kristen di sana di Israel. Sama si blokir ini. Cara ngomong Gitu. kau nggak mau apa? Ngomong itu satu-satu cuma pamte. Enggak. Balua sepak kau turun kau. Nggak boleh kayak gitu. Ngentot kau nggak di. Turun kau udah. Oh. Selesai. Tolong carikan saya Kristen yang punya ilmu. Carikan saya Kristen di Indonesia ini yang punya ilmu. Saya ingin Abang Juma. diskusi dengan mereka. Ya. Abang Juma, gimana? selamat malam. Gimana? Malam. Perkenalkan, saya Tony Siagian, sarjana hukum internasional. Iya, Saya ingin tahu. bertanya sama Bang Juma. Silakan. Di dalam buku Dorotun Nasihi Fi Al-Waidin wa Al-Isyad karya Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad Asyakir Al-Qobaiyah, seorang ulama yang hidup pada tahun 13 Hijriah. Dia pernah meriwayatkan katanya Nabi Sulaiman itu pernah memohon kepada Allah agar dapat memberi makan seluruh makhluk hidup di dunia. Pernah meminta, nggak dikasih, akhirnya dikasih. Ini riwayatnya.
Sampai suatu hari akhirnya dikabulkan Sulaiman. Lalu dibikinlah pesta besar, makanan dan hidangan yang panjang dan besar. Suatu ketika itu ada paus katanya. Ini ceritanya. Paus itu bicara sama Sulaiman. Sulaiman kan bisa berbicara dengan hewan. Lalu paus itu memakan habis seluruh hidangan untuk seluruh makhluk di sana. Ini riwayatnya. Terus? Bisa juga dicek di Google. Nabi Sulaiman memberi makan makhluk hidup. Terus? Menurut abang, apakah kisah itu kisah nyata atau kisah fiktif? Kalau yang menceritakan itu Al-Quran pasti nyata. Kalau cerita yang terkait dengan masa lalu pasti nyata itu. Tahun 13 Hijriah ya bang ya? Iya. Iya. Begini, secara sains, ilmu pengetahuan, paus itu hidup pada kedalaman. Permisi, saya lihat dulu di internet, di Google. Iya. Iya, ada apa ya? Iya, ada apa ya? Oh itu Lanjut. Kores memang gitu. Lanjut. Epic Entrance. Ucok Tausis agama apa Ucok Tausis Aku agama? kisah dulu ya. Sedangkan faktanya, paus itu bisa hidupnya di 3000 meter dalam air. Paus itu faktanya secara sains ya tidak akan mungkin bisa muncul di permukaan, ya, karena tekanannya berbeda antara daratan dengan lautan. Jadi abang tidak pernah lihat ikan paus? Pernah dari Google, YouTube. Nah, Ikan YouTube, pausnya ya? pernah lihat? Kok bisa dilihat bang? Katanya ikan paus nggak bisa ke permukaan. ini ceritanya dia memberikan hidangan kepada semua makhluk. Sulaiman kan di daratan, mijak daratan. Ya, Terus? yang makhluk laut berarti harus ke darat agar makan. Hewan-hewan yang hidup di kedalaman lautan 3000 meter itu tidak akan bisa naik ke daratan. Tidak akan bisa bertahan lama. Sama seperti kita ketika masuk ke kedalaman lautan. Pada kedalaman berapa itu? Ingat waktu TNI Angkatan Laut menyelam, kapal selamnya tidak bisa rusak TNI dan dengan mereka tenggelam. Ketika mereka keluar, itu sama seperti ditindih 13 ekor gajah katanya. Memang tidak mampu. Tekanan tidak mampu. Ya? Bung, TNI dengan Nabi Sulaiman itu beda. TNI manusia biasa, Salomo, Sulaiman itu Nabi Tuhan, utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, dia lebih hebat dari Yesus. Yesus yang saudara Tuhankan itu kalah dari Salomo. Salomo ada sebelum langit dan bumi digariskan. Yesus ada setelah ibunya ngeden. Jauh lebih hebat Salomo. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin cerita Ustaz itu bisa Sugi nyata? Dabling, Ustaz Sugi Dabling. Gimana? Bagaimana mungkin riwayat itu benar ketika paus yang hidup di kedalaman 3000 meter itu datang ke permukaan dengan silakan. Menurut abang gimana? Anda baca dulu di dalam kitabnya orang Yahudi, satu raja-raja itu, raja-raja 4. Satu Raja-Raja 4. Anda baca dulu itu satu perikop. Bagaimana kemudian Salomo diberi hikmat untuk berbicara. Sabar dulu, sabar. Ya. Untuk berbicara tentang hewan-hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan ikan-ikan. Anda pelajari itu dulu. Ya. Karena Al-Quran itu tidak pernah keliru memberitakan sesuatu. Dan satu hal yang perlu saudara pahami, kalaupun Salomo itu naik ke langit, turun ke langit 3 kali sehari, itu karena dia nabi, dia rasul utusan Tuhan. Jadi kenapa Anda heran? Ketika Tuhan memberikan mukjizat kepada hambanya, nabinya, utusannya, apapun bisa terjadi. Bayangkan aja, Maria bukan nabi, tapi dia bisa mengandung Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda nggak heran? Anda nggak heran itu? Heran? Bayangkan aja, seorang bidan mampu memotong kulupnya Tuhan pencipta. Anda nggak heran itu?
Bayangkan aja, seorang bidan mampu memotong kulupnya Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda gak heran? Heran. Ya heran. Jadi kenapa Anda pertanyakan hal-hal sepele kayak begitu? Al-Quran mengatakan, gimana? Ya, silakan. Al-Quran Silakan. menjelaskan tentang para nabi. Mereka diberi kemuliaan. Mereka kemudian diberikan mukjizat. Mereka diberi tanda-tanda. Layaknya Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Mereka semua memiliki kelebihan masing-masing. Terus apa yang Anda herankan? Pausnya. Ketika Kenapa, Pak? paus yang di lautan bisa berjalan di daratan dengan menikmati makanan yang disediakan sama Sulaiman. Di mana Bagaimana datanya mungkin? itu tertulis? Ya, boleh Ada Anda di Google, tunjukkan. Ada di Silakan. Google. Ya, ikan paus naik ke daratan jalan-jalan gitu. Itu menurut riwayatnya seperti itu. Tapi Ya, di Google, Pak. Ya coba Anda tunjukkan. Anda tunjukkan ke kita. Anda bawa data ke sini. Di Google ketik kisah Nabi Sulaiman menghidangkan makanan untuk seluruh makhluk hidup. Kisah Nabi Sulaiman Iya, terus menghidangkan makanan seluruh makhluk hidup. Silakan dibaca. Dan terus pada di situ digambarkan ada ikan yang berjalan naik ke daratan menemui Sulaiman. iya, dia bilang gini. Langsung aja, tapi ceritanya panjang. Di sini Ya, saya sih maunya abang ini menyajikan tentang sesuatu ketika berbicara mengenai Islam. Anda bawa seperti misalnya saya ketika berbicara tentang Nabi Sulaiman. ini buku Hatta tentang idza atau ala wadin nam qalat di sini namlahu. tertulis. Ya. Gimana? Qalat Alangkah namlatun. terkejutnya Nabi Sulaiman ketika melihat ikan besar tersebut melahap habis semua hidangan yang sudah dihidangkan. Ikan itu kemudian berkata, "Hai Sulaiman, kenyangkanlah perutku. Ini aku masih merasa lapar." Seketika itu Nabi Sulaiman langsung bersujud sambil menangis kepada Allah Terus dan memohon ampunan karena merasa sombong dan merasa mampu memberi makan semua makhluk hidup. Padahal memberi makan satu ikan saja, ia belum cukup dan mampu. dan terus apa yang Anda pertanyakan? Secara sainsnya, Bang, bagaimana ikan di darat? Gini, apapun hewan, jadi pernah ada ketakutan. Saya pernah dengar berita katanya apa itu NASA ya kalau nggak salah menyelam ke laut, akhirnya mereka memberhentikan, katanya mereka menemukan banyak-banyak hewan-hewan laut. Iya. Fakta itu nggak usah Jadi, ditakuti. Hewan-hewan laut yang hidup di laut lepas Anda ngerti ndak apa itu mukjizat? mukjizat. Apa tuh mukjizat? Nabi Musa membelah lautan, kok nggak heran? Apakah mukjizat itu harus setara dengan sains? Tidak. Mukjizat? Tidak. Karena mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa di luar nalar, di luar sains. Tapi bisa saja mukjizat itu bersifat kebohongan, hayalan. Ya, boleh jadi. Boleh, Bisa jadi. betul. Bisa jadi. Nah, sekarang permasalahannya kalau di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwa Salomo bisa berbicara dengan semut-semut, berbicara dengan ikan, berbicara dengan hewan, apakah Anda percaya? Percaya. Kenapa bisa? Karena manusia sekarang saja bisa berbicara dengan hewan. Nah, artinya ketika ada sesuatu yang tertulis dalam kitabnya orang Yahudi, Anda percaya. Iya. Kenapa di giliran di Al-Quran Anda tidak percaya? Gini, abang tadi mengutip tadi yang tadi ya, abang bilang gini, bagaimana mungkin orang bisa percaya bisa bicara sama hewan? Kita pun bisa loh bang berbicara dengan hewan. Ya, itu Saya dia menganalogikan, begini, saya menganalogikan, itulah yang disebut dengan mukjizat. begini, abang kalau punya kucing di rumah, dia meong, kamu pasti tahu dia minta makan. Itu bukan namanya berbicara. Salah Anda. Gini, Itu salah. Nabi Sulaiman ketika berbicara dengan hewan itu tidak berbicara seperti kita menggunakan bahasa manusia. Ya, Itu menggunakan imannya sebagai penterjemah. Jadi jangan salah. Dia berbicara dengan bahasa hewan. Dan itu adalah merupakan mukjizat yang Tuhan berikan kepada dirinya. Iman. Apa? Jadi gini, Sulaiman itu berbicara dengan kucing bukannya meong enggak bang. Tapi dia tahu dari iman yang berbisik ke telinga. Kok dari iman? Iya, begitu. Itu mukjizat yang Tuhan berikan kepada dia. Apapun bisa dilakukan. Apapun bisa dilakukan mukjizat itu. Nabi itu ketika dia diberi mukjizat. Terus kenapa Anda meragukan itu?
Kalau itu adalah merupakan mujizat, berarti itu adalah suatu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Betul, mukjizat itu diberikan sama Sulaiman, bukan sama si paus yang datang dari lautan ke daratan. Yang saya tanyakan, bagaimana itu mungkin bisa jadi kisah nyata? Kalau Sulaiman oke, saya setuju saja. Dia bisa bicara dengan hewan, pakai hatinya, pakai imannya. Tapi kepada pausnya, enggak. Oke, baik, saya kembali. Oke, Anda meragukan itu karena saya nggak bisa membuktikan karena itu mujizat kan. Sekarang saya tanya kepada saudara, satu Raja-Raja 4 nomor 34. Satu Maka Raja-Raja 4 nomor 34. Ya. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengarkan tentang hikmat itu. Tolong Anda tunjukkan bukti akuratnya seluruh manusia datang menghadap ke Salomo pada saat Salomo ada di atas muka bumi. Bisakah Anda membuktikan bahwa orang yang bolehkah Anda membuktikan bahwa orang yang ada di Asia menuju kepada Salomo? Dengan kendaraan apa? Dengan kendaraan apa dia menuju ke Salomo? Belum ada kapal laut, belum ada pesawat. Anda kenapa abang ini nggak bisa membiarkan orang bicara? Kenapa? Oh iya, maaf. Silakan. Saya tanya, di sini datanya di 1 Raja-Raja 4 nomor 34, seluruh manusia datang memberikan upeti kepada siapa? Kepada Salomo. Orang yang ada di Jepang naik kendaraan apa menuju kepada Salomo? Berapa luas lautan yang harus mereka seberangi, belum ada pesawat? Silakan Anda jawab. Maka datanglah orang, bukan orang-orang. Maka datanglah orang. Di situ bukan plural tapi singular, bukan jamak. Tapi baca, nggak usah sok tahu, baca. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti. Bukan maka datanglah orang-orang, bukan kata-kata maka berarti datanglah satu orang itu orang. bisa dari berbagai bangsa gitu. Ini kenapa? Kalau ceritanya orang dari segala bangsa, maka Anda itu belajar. dari Anda suku lulusan ini, dari apa? suku ini. Anda lulusan apa? Sarjana hukum internasional, Bang. Aduh. Bukan Sarjana hukum internasional. Berarti Dengarkan ini. satu orang itu bisa dari berbagai bangsa gitu. Bukan. Bukan. Nah ini coba di. Maka datanglah orang dari segala bangsa. Orang segala bangsa, orang dari segala. Bukannya orang-orang segala bangsa. Itu banyak itu orang atau semua. satu orang? Itu banyak orang atau satu orang? Nah iya banyak. Apa yang jadi masalah coba? Lanjut lagi. Tapi dari satu orang, satu negara, satu bangsa. Iya, itu dia yang kutanya, Kucluk. Bagaimana satu orang dari Jepang sampai ke Salomo, naik apa dia ke sana? Maka itu mukjizat Allah, Bang. Mujizat Allah. Saya tepuk tangan dulu buat Anda. Berarti segala sesuatu yang disebut mujizat apapun bisa terjadi. Udah selesai. Anda tidak akan bisa Anda tidak akan bisa menemukan sisi kelemahan Islam. Gak mungkin. Anda sendiri menjawab kan? Itu bisa terjadi karena mujizat kan? Udah selesai. Terus bagaimana saya bisa membuktikan orang dari segala bangsa hadir di sana, sedangkan timelinenya saja berbeda? Ya itu dari Anda. Anda yang membuktikan itu. Karena ini kita tulis orang dari segala bangsa, bukan orang-orang segala bangsa semua dunia, enggak. Orang dari segala bangsa-bangsa ini pergi sana, bangsa ini. Yaitu yang dibilang, yaitu yang saya dengar, itu yang saya patuhi. Berarti cuma satu orang di sini yang datang. Orang dari segala bangsa, Bang, bukan orang. Jadi kalau dari Jepang datang satu, dari ini datang satu, semua negara datang, berkumpul di situ, mendengarkan hikmat, lalu diberi upeti. Iya, inilah yang saya tanyakan. Satu orang dari Indonesia naik apa ke sana? Ya, kalau masalah transportasi ya beda. Ya nggak tahu lah. Bagaimana saya mesti tahu hal seperti itu? Ceritanya karena ditulis di situ. Tadi abang bilang mujizat tahu nggak abang tuh mujizat? Tadi abang bilang mujizat, sekarang nggak tahu. Ini paus, Bang. Ini paus perbandingan dengan manusia. Paus di lautan, manusia itu di daratan. Transportasi darat pada zaman itu yang saya tahu unta. Kalau perlu pakai apa itu? Anda bertanya sesuatu. Ikan. Yang diberi mukjizat di sini bukan ikan. Yang diberi mukjizat di sini Salomo. Ya. Oke. Nah,
Salomo diberi mujizat untuk supaya kemudian dia bisa berinteraksi dengan ikan. Berarti semua aspek yang meliputi mujizat itu dibawa kendali Allah, kendali Tuhan. Kenapa Anda jadi heran? Lalu ini orang dari Indonesia ke Palestina, ke Mesir menemui Salomo itu dengan cara apa? Pesawat. Ya transportasi lah. Pesawat. Transportasi, Bang. Transportasi apa pada masa Salomo dari Indonesia ke Mesir? Bagaimana saya tahu? Ini tertulis. La haula wala quwata illa billah. Kalau abang nggak tahu, kenapa abang bertanya? Bikin jawaban tapi nggak tahu jawab Dibilang- apa nanya? Ini dibilang on. Iya, On komplit. betul. Benar. Saya Anda mempertanyakan ikan. Padahal itu adalah mukjizat. Sekarang saya juga mempertanyakan, ini bukan ikan loh, orang yang diberi perangkat akal. Anda bingung, kayak mana ceritanya orang ini bisa sampai ke Mesir menemui Salomo? iya. Hah? Mana? Terus Jadi orang-orang itu Bang, tahu kabar tentang Salomo dari mana ya pada zaman itu ya? Kalau Ya, sekarang itu kan dia. ada WA dan sebagainya gitu. Dari mana ya? Coba. Ya. Ya, orang-orang itu tahu dari mana seruan Salomo. Zaman itu. Ayo. Word by mouth namanya, Pak Apa? Sugi. Apa? Word by mouth. Dari perkataan. Dari satu orang ngomong dari satu orang, dari satu orang ngomong satu orang. Pakai HP, Karena pakai nggak ada HP. HP. Gimana orang di seberang lautan bisa ngomong di seberang lautan lainnya? Gimana caranya? Pada masa itu. Ayo semuanya temukan dengan sains. Belum lagi nanti kalau ku katakan tumbuhan bisa hidup tanpa ada matahari itu gimana ceritanya itu? Di dalam kitabmu waktu itu. masa penciptaan. Eh. Gimana coba? Bisa. Bisa. Iya, bisa. Untuk tumbuh itu diperlukan matahari enggak? Akhi, barakallahu fikum. Iya. Nah iya. Padahal mataharinya belum ada. Kok bisa tumbuh? Oke, Gimana Anda caranya? terlalu jauh itu mukjizat Bang ya. Terlalu jauh kita membahas itu mukjizat. Saya hanya ingin memberikan satu materi buah pikiran buat saudara yang hukum lulusan internasional. Di dalam kitabnya orang Yahudi, singa makan jerami, itu kayak mana ceritanya? Ular makan debu, serigala makan rumput, itu kayak mana ceritanya? Ini bukan mukjizat ini. Ini bukan mukjizat. Itu bukan apa? dunia. Itu bukan di dunia. Hah? Coba Bukan di perhatikan ayatnya. Saya ingat itu kayaknya ayatnya. Iya. Di Coba Anda gunung baca. kalau nggak salah dia bilang. Di gunung singa Oh. makan jerami, ini makan ini. Jadi- itu di gunung. jadi kalau- di mana? Gunung apa itu? Lupa saya. Jadi kalau di gunung itu bukan di dunia. Gunung itu ya dunia, Bang Tonis. Gini. Tidak semua ditafsirkan secara harfiah di Alkitab. Bukan secara Tapi harfiah. ditafsirkan Ini secara ini nggak kiasan. perlu penafsiran. Ini Bukan cukup data. secara dia tuh harus ada Alamak. penafsiran menurut literally, Alamak. ada figuratively. Literally Alamak. secara harfiah, figuratively Apa yang secara bisa Anda kiasan. tafsirkan? Apa yang Anda bisa tafsirkan ketika serigala makan rumput? Apa? Singa makan jerami. Apa yang Anda bisa jelaskan ke sana? Hal yang Ular tidak makan debu. mungkin. Hal yang tidak mungkin dibuat jadi mungkin. Itu tafsirnya di sana itu. Nah, terus Kemungkinan kenapa Anda bertanya tentang ikan tadi? Karena Yang itu tidak tidak mungkin bisa jadi mungkin. Kisahnya Nabi Sulaiman di bumi. Kalau Anda Kalau mengatakan, yang di gunung itu bukan di Kalau- bumi. lalu di mana? Gunung itu di mana? Di Surabaya. Tunggu ya. Ini kenapa? Kalau dia bebas Lucu berasumsi lihat Aki. ini ya. Hal yang Iya, tidak lucu mungkin kan. bisa jadi mungkin. Nah seharusnya itu dia. dipakai pada ikan itu. Hal yang tidak mungkin kalau Tuhan berkehendak ya bisa jadi mungkin. Kan gitu seharusnya. Aduh benar-benar nih orang nih.
Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Asik gunung kan? Bukan dunia, bukan bumi. Gunung di sini. Bukan Gunung itu di mana? kudus. Gunung itu di mana? Kudus. Gunung itu di mana? Ini ada kata kudusnya, Bang. Gunung yang Iya, di kudus. mana? Kalau gunung yang kudus berarti tidak ada yang cacat di sana. Semuanya kudus. Tapi kenapa ular makan debu? Di mana ada ular makan debu? Di dunia nggak ada. Itu gunungku yang kudus katanya. Kalau gunung yang di dunia ini. Oh, jadi ini di cerita dongeng. Jadi ini cerita dongeng. Karena nggak ada di dunia gitu. Hampir Dongeng. mirip seperti cerita Ya dongeng. udah, ya udah Tapi dongeng. Tapi karena Udah. dibumbui dengan Udah berarti dibumbui dengan Iya, berarti dongeng udah selesai. Dongeng nih bang. Iya. Dongeng berarti. Dongeng. Udah, dongeng. dibumbui dengan iman, jadinya wahyu. Nah, dongengnya menjadi wahyu. Gini, iman Jadi itu wahyu, astagfirullah. Jadi lucu-lucu juga ini bang. La haula wala quwata illa billah. menurut Abang Juma, apa arti iman? Menurut Bang Juma, apa arti iman? Iman itu hanya ada di Islam, Bang. Di agama Apa lain menurut itu Abang nggak pengertian ada. iman? Iman di agama lain itu nggak ada kecuali di Iya. Indonesia. Kalau menurut Islam, apa itu Kristen pengertian iman? Kristen Indonesia aja yang ngambil-ngambil kata iman itu. Nggak ada di dalam Kristen itu kata iman. Menurut Abang, apa iman? Kejar dia, kejar, jangan takut. Turunin, Pak Esti, turunin, ganggu ini, turunin, ganggu dia. Turunin, Mbak Esti, mana Mbak Esti? Loten pada stres ya gara-gara Turunin. gara-gara diungkap Yesus kawin. Pada Dah, stres. turunin. Begini, Nggak ada menurut iman. Bang Juma, pengertian iman menurut Islam itu apa? Anda sok tahu. Kalau saya tanya balik nanti, Ada. gimana? Menurut Ibrani 11 ayat 1, pengertian Oke. iman menurut Ibrani 11 ayat 1 Oke. bilang yang menjadi dasar dari segala pengharapan dan bukti dari sesuatu yang tidak terlihat. Jadi memang cerita fiktif yang tidak terlihat dibumbui dengan kepercayaan keyakinan itu jadi wahyu, Bang. Jadi kebenaran. Oh, nenekmu kiper lah kalau gitu. Kiper. Itu di Pulau Iya. Patmos, Gurunda di Pulau Patmos itu hayalan. Gimana ceritanya Anda Gimana? berbicara sesuatu yang tidak rasional, yang nyata kebenarannya, mutlak kebenarannya, kemudian lantas Anda mengatakan itu sesuatu yang tidak kemudian menjadi fakta, tetapi itu adalah khayalan. Malah Anda mengatakan dongeng dan itu adalah iman. Gimana ceritanya Anda bisa bicara kayak begitu? Dia tidak terlihat, Bang. Dan diakui jadi benar. Iman itu harus tidak terlihat loh, Bang. Iya tahu kucluk, tapi ini kitabmu mengatakan serigala makan rumput. Ya, di Ini gunungku bukan yang kudus. iman ini. Ini bukan Bukan di iman gunungku yang ini. panas. Ini. Jadi maksud Anda ini cerita surga. Nggak disebut surga di situ, Bang. Gunung itu. Lalu ya Gunung Kudus ini apa menurut Anda? Ini di mana? Gunung Suatu Kudus ini apa? Entah yang tidak tahu di mana. Karena itu tidak bertempat. Kalau dibilang surga, dia kenapa nggak menggunakan kosakata surga di situ? Iya, Bang, ini gunung itu tidak ada tempat, pasti ada tempat lah gunung. Kenapa bertempat? Sama seperti Allah. Tuhan itu tidak boleh bertempat. Jadi nggak boleh dibikin tempat. jadi menurut saudara, Iya. serigala makan rumput, singa makan jerami, kemudian ular makan debu itu sah-sah saja karena Gunung Kudus. Iya. Itu rasional. Itu rasional. Tidak. Rasional. Tidak. Tidak rasional. Iya, irasional. Makanya saya tertawa kepada Anda. Sesuatu yang tidak irasional Anda imani. Terus kemudian Salomo dikasih mujizat, Anda tidak percaya. Maria melahirkan pencipta langit dan bumi, Anda percaya.
tentara Romawi membunuh pencipta langit dan bumi, Anda percaya. Salomo di Satu. Yang mana? Yang di mana? Yang satu dulu. Kenapa yang paus tadi ya dikasih makan ya? Kalau paus dikasih makan itu karena tidak ditulis di Alkitab. Makanya saya tidak percaya. Makanya saya bertanya. Oh, jadi kalau tertulis di kitab saudara, biarpun tidak irasional, Anda percaya? Gitu. Saya tidak jawab dulu, sabar dulu. Pertanyaan situ. Oke, kalau begitu, menurut Anda, apakah boleh ada sinar matahari tanpa ada matahari? Apa? Enggak tahu, saya nggak ngomong apa-apa. Pura-pura on. Saya di sini tidak Pura-pura on. Saya diam aja dari tadi. Kenapa? Bukan pura-pura on. Saya hanya benar-benar menafsirkan pertanyaannya. Karena jangan seketika saya menjawab, saya tidak punya dalil. Iya. Saya seperti- Di kitabnya Yahudi yang Anda ambil terjemahannya menjadi kitab saudara, dikatakan matahari diciptakan pada hari keempat. Sejatinya menurut logika sehat Anda secara ilmu sains, kalau matahari diciptakan hari keempat, hari keberapa matahari itu ada sinarnya? Saya tidak jawab dulu ya, Bang. Kenapa? Izinkan saya tidak menjawab. Karena tidak masuk akal. Bukan. Karena saya tidak mau asbun. Wah, injak biji lu goblok. Wah, dari binatang. Naik lagi nih, aduh. Bunda. Naik lagi sih. Atau mute. Ngapain dinaikin lagi orang kayak gitu? Dia muter apa itu? Saudara siapa Tony, di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan begini, Raja Salomo itu melebihi semua raja di atas muka bumi ini dalam hal hikmat. Saya percaya. Nah, terus kenapa Anda tidak percaya ketika kemudian ada kejadian yang luar biasa terjadi kepada Salomo? Tertulisnya di mana? Dasar hukumnya apa? Hanya karena tertulis di internal Islam. Kenapa Anda nggak percaya? Iya, itu kenali. Maka saya bertanya. Tapi ketika di internal Kenapa Anda tidak percaya? Sementara di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain, Salomo dilebihkan dari semua raja di atas muka bumi ini tentang hikmat. Ya. Nah, terus kenapa Anda tidak percaya ketika dikatakan dengan hikmat yang dimiliki oleh Salomo, ikan pun bisa diberi makan oleh dia? Nggak bisa, Bang. Di ceritanya nggak bisa dikasih makan. Lapar terus sikat pausnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin abang nggak tahu ceritanya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa sementara Tuhan yang menginginkan? Kenapa nggak bisa sementara Tuhan yang menginginkan? Kenapa nggak bisa? Anda siapa? Saya pahami, mungkin abang nggak baca ceritanya. Karena banyak cerita hikayatnya. Di buku ini tertulis, dia tuh mau kasih makan semua hewan. Tapi paus datang. Iya, nggak usah buku yang tidak jelas Anda bawa. Nggak usah buku yang tidak jelas Anda bawa. Buku yang Anda tenteng sebagai buku agama Anda saja. Di dalamnya ada cerita matahari bersinar pada hari pertama, hari keempat baru ada matahari diciptakan. Itu Anda tidak mau permasalahkan. Hari pertama itu bukan diciptakan itu, Bang. Bukan matahari. Lalu kenapa ada dikatakan hari pertama kalau belum ada siang dan malam? Cakrawala itu Cakrawala itu itu yang diciptakan hari pertama itu terang, Bang. Ya, terang diciptakan hari pertama, Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Tapi anehnya mataharinya nongol hari keempat. Itu gimana ceritanya? Oh, terang itu belum tentu. Gini. Nah, ya, terang belum tentu apa? Mula-mula naik di topa di mata langit on. Jadi ngomong apa? Hari penciptaan pertama itu Coba Anda pikirkan dulu. Sebelum lampu dinyalakan, balonnya nyala duluan. Bisa nggak? Kenapa terang itu diilustrasikan benda mati, cahaya matahari ya? Asumsi.
Iya. Asumsi. Kenapa terang dipisahkan gelap dan Berdasarkan Kenapa terang? berdasarkan ilmu sains, apakah bisa terjadi siang dan malam tanpa ada matahari? Bintang juga bersinar loh, Bang. Bintang diciptakan hari keempat. Lihat Kejadian 1 ayat 16, 17. Menyangkut pertanyaan Bang Juma, Pak, itu Pak. Iya, Anda ngawur apakah kalau siang jawab bintang. Karena bintang diciptakan ke ayat 17 itu. Baca baik-baik. Allah Tadi juga Bang menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Pada hari keempat diciptakan bintang. Iya, saya setuju. Bang Juma bilang, apakah bisa terang siang dan malam tanpa matahari? Malam kan ada bintang. Gini, dipisahkan pada hari pertama itu. Tapi sebenarnya konsepnya agak jauh karena saya tidak baca buku tentang penciptaan, maaf. Karena baca bukunya yang lain. Banyak sih buku yang dibaca jadi agak sedikit. Gini Iya, Bang. sama tadi saya juga tidak baca buku itu. Ya, Saya baca buku yang lain sama. Tidak apa-apa, maaf ya. Makanya cuman Masalah ikan makan oleh Salomo, Iya. saya juga tidak baca buku itu. Saya baca buku bahasa daerah. Maaf ya. Iya. Saya juga maaf ya Mas Pak itu. Begini, ya. nah, tadi pada hari pertama Suka-suka diciptakan saudara lah. langit dan bumi dan jadilah petang dan tunggu ya. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah Bukan melihat dinamakan semuanya itu hari, baik, ya? jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Iya kan bukan itu kejadian berapa tadi Pak? Kan bukan itu Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Oke. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Iya. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Bukan terang itu matahari. Nah ya itu, terang itu dari mana asalnya? Kenapa bisa berpikir terangnya dunia ini harus dari matahari? Nah, kalau bukan dari matahari, dari apa? Coba tunjukkan dong. Dari apa? Bagaimana saya tahu? Karena di sini terus firman-Nya, Pak. Itu sesuai senda. Di dunia ini berlaku yang namanya hukum aksi reaksi. Ada sebab, ada akibat. Ya, kalau sudah ada terang, pasti harus ada penyebabnya. Apa penyebabnya dia terang? Anda tahu enggak, siang dan malam terjadi karena apa? Apa? Karena rotasi. Pinter. Siang dan malam itu. Karena rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang malam. Betul? Ya. Sekarang bagaimana mungkin di hari pertama bumi sudah berotasi, mataharinya diciptakan hari keempat? Bukankah rotasi bumi terjadi karena gaya gravitasi tarik-menarik antara bumi dan matahari? Bagaimana bisa terjadi rotasi di hari pertama? Nah, itu salah Pak Segi. Loh, salah gimana? Bumi itu tidak tarik-menarik dengan matahari. Jadi Tapi penyebab rotasi apa? Apa penyebab rotasi? Apa penyebabnya bumi berotasi? Yang menyebabkan Itu bumi berotasi apa? Karena kutub selatan dan kutub utara itu saling tarik-menarik dia. Tarik-menarik dengan siapa? Begini, kalau teori yang kita pelajari waktu SD, bumi dan matahari itu tarik-menarik, itu bohong. Itu tidak mungkin. Matahari itu menolak bumi, bumilah yang menarik ke sana. Kalau matahari menarik bumi, udah ketarik loh Pak dari dulu. Gravitasi bumi, matahari itu lebih besar daripada bumi. Intinya di situ ada gaya gravitasi. Itulah yang menyebabkan terjadinya bumi berotasi. Ya. Nah, sekarang mataharinya diciptakan hari keempat. Iya. Bagaimana mungkin ada rotasi di hari pertama? Terang di sini Pak, dan Allah menamai terang itu siang gini. Di hari pertama, Bang, di hari pertama sudah terjadi siang dan malam. Kita tadi setuju siang dan malam terjadi adanya rotasi. Ya, rotasi bumi berputar pada porosnya. Nah, kita juga sudah sepakat rotasi disebabkan adanya gaya gravitasi. Ya. Nah, sekarang bagaimana mungkin di hari pertama ada bumi berotasi, mataharinya belum nongol? Coba, gimana itu? Bukan, terang di sini tuh bukan dari matahari.
Oke, Begini. dari apa? Silakan, dari apa? Tahu dari mana Bapak Sugi? Nah, itu Kalau enggak, siang itu enggak sesuai bukan. logika. Harus jelas. Dari mana itu Begini. terang? Pak Sugi, Hmm. dalam konteks komunikasi, menjawab pertanyaan seorang itu bisa diberikan tiga Nggak bisa hal. begitu Tiga Pak. pilihan. Dalam konteks Satu, komunikasi, Pak Tony, dalam konteks komunikasi bahasa Indonesia harus diutamakan dulu supaya ya, nyambung itu loh. Itu yang Ya. penting Pak, bahasa Indonesia dulu. Kan sudah Ya. saya bilang tadi, di dunia ini berlaku hukum aksi reaksi. Tidak bisa terlepas dari itu. Ada Ya. sebab, ada akibat, ada benda penerang, baru ada terang. Nah, sekarang terang itu dari mana? Hah? Bingung kan? Ini baru satu permasalahan. iya. Terang itu bukan dari terang matahari, benda itu Nah, Pak. ya itu saya tanya dari mana kalau bukan dari matahari? Sehingga menyebabkan bumi itu berotasi. Kekuatan apa lagi ini? Benda apa lagi yang bisa menyebabkan bumi berotasi? Tidak mungkin bumi berotasi itu bukan terpengaruh dari benda lain. Itu tidak mungkin. Pasti ada benda lain yang menyebabkan dia berotasi. Apa? Gimana Pak Sugi? Bumi berotasi itu disebabkan adanya gaya lain. Ya. Bukan disebabkan oleh gaya bumi itu sendiri. Nah, sekarang benda apa yang menyebabkan terjadinya gaya rotasi itu? Apa? Kalau nggak bisa jawab, bilang aja nggak bisa Pak, daripada dijawab salah. Saya tidak menjawab. Makanya saya tidak menjawab. Nggak bagus. Ya. Monggo Aki Juma. Udah mentok di situ dia. Naikkan konten yang lain. Entar dulu dong. Jadi begini Bro Tony, di kejadian itu mohon maaf sekali lagi. Ini tidak bisa dipakai anak sekolah untuk belajar ilmu pengetahuan alam. Kalau ini dipakai dia nggak akan naik kelas. Kenapa ini sangat tidak edukasi gitu loh, tidak sesuai dengan sains. Kenapa? Ya udah diterangkan tadi sama guru-guru saya di sini bahwa Iya, yang di hari saya pertama kira, saya belum kelar. kenapa? Saya dulu Bang. Ya. Jadi Ya. di hari pertama itu sudah terjadi siang dan malam. Kalau kita Ya. tahu siang dan malam itu adalah yang menyinari, kalau siangnya matahari, kalau malamnya bulan. Persoalannya adalah kedua penerang ini diciptakan di hari keempat. Pertanyaannya kan apa yang menerangi siang dan malam di hari pertama? Nah, anak sekolah mau jawab apa? Tidak bisa dijawab. Karena terang di situ bukan terang dari sumber cahaya. Bagaimana? Nah, kalau Anda mengatakan bukan sumber dari cahaya, ini bertentangan dengan hukum aksi reaksi. Anda tadi sudah sepakat dengan saya. Di dunia ini tidak bisa lepas dari hukum aksi reaksi. Oke. Kalau Anda mengatakan bukan karena suatu benda, itu bertentangan dengan aksi reaksi, tidak logis. Bagaimana bisa melogiskan sesuatu yang disebut iman? Ini tidak bicara iman. Ya, ketika kita berbicara tentang penciptaan, itu artinya kita berbicara tentang ilmu pengetahuan. Apapun yang kamu bicarakan di dalam ilmu pengetahuan, itu semua bercerita tentang penciptaan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, artinya berbicara tentang fakta. Jangan bawa iman di sini. Kalau iman silakan Anda mau nyembah kaleng kerupuk, kita nggak masalah. Ini kita sedang menguji kitab suci Anda. Apakah kitab suci Anda itu sesuai dengan sains atau tidak? Al-Quran boleh diuji. Ya. Kalau menurut sains, penciptaan bumi itu bukanlah dari Allah, tapi teori Big Bang, teori. Itu di Al-Quran itu Big Bang Bro. Gini aja nih, lu nggak usah nyambung jauh, gini aja, sederhanakan ya. Buang dulu iman deh, iman. Kita bermain cantik dulu ya. Menurut Anda, kalau siang hari itu apa yang menerangi siang hari? Zaman sekarang? Dasar matahari. Matahari, pinter. Kalau malam hari apa yang menerangi? Bulan dan bintang. Bulan, baik. Bintang juga. Nah, itu pinter loh.
sekarang. Nah, di penciptaan Biblemu itu tidak demikian. Yang menerangi di hari pertama, siang dan malam itu bukan matahari dan bulan. Bukan. Karena belum dicipta. Bukan. Nah, ngeyel lagi dia, ngeyel lagi. Memang bukan. Terang di situ bukan dari manusia lah yang menciptakan yang Udah namanya waktu. terjadi bro, dengerin. Udah terjadi siang dan malam. Di hari pertama ada siang dan malam. Nah tadi Anda udah pinter. Siang itu ada matahari, malamnya ada bulan. Gitu loh. Begini. Bilang aja, oh ya maaf Pak, memang Bible saya itu tidak sesuai dengan sains. Karena itu iman saya. Ya sudah. Tidak, karena menurut saya memiliki capability untuk menafsirkan di situ. Memiliki capability di situ. Makanya yang saya berulang kali bilang, terang di situ, di kejadian itu Bukan terang siang dan malam. Udah siang dan malam. Iya. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Ya. Bagaimana mungkin manusia? Nah, terus apa yang menerangi siang di hari pertama? Matahari. Hah? Matahari. Matahari udah diciptakan nggak di hari pertama? Nggak, Di hari nggak pertama diciptakan. matahari udah diciptakan belum? Tidak. Tidak. Nah kenapa ada matahari? Begini, bagaimana Apa kamu kono? bisa maksa terang yang siang itu Begini harus aja ada bro, sama mataharinya? gini nih, saya kasih analogi sederhana biar kamu cerdas dikit. Lu Ini. bisa mengendarai mobil, lu bisa nyetir mobil nggak kalau lu belum beli mobil? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Pinter. Ya. Nah, bisa nggak matahari menyinari dunia ini kalau matahari belum diciptakan? Yang tidak mungkin. Nggak mungkin. ada cahaya. Nggak mungkin. Pinter Ya. lu kadang-kadang pinter. Tunggu. Kalau udah begini Ya, nggak terus? mungkin, lebih baik mengatakan gini aja dari panjang persoalan. Kita tutup topik ini, beritahu maaf kejadian satu itu memang tidak sesuai dengan sains. Ini iman saya, tolong jangan diganggu. Udah, oke? Deal, deal, Ya. deal, Ya. deal ya. Ya. Oke deal. Selesai. Itu dong. Udah deal Bang Juma, udah deal ya. Begini. Kalau udah deal jangan begini lagi. Biar Bang Andi, biar saya hajar Bang Andi kalau Iya, masih silakan. nekat. Ini dong sebelum kita masuk ke biblosnya, aku tahu apa yang dia tanya tuh soal Sulaiman. Udah tahu aku sumbernya dari mana. Sini Ton, layar ke kamera ya Ton ya. Cuma butuh 5 menit ini. Easy. Jadi mata ke layar Ton. Jadi yang Tony bawakan itu biasa sumber-sumber Google yang tidak divalidasi lebih jauh gitu. Tony misalnya ini ya. Ini kan Ton ya. Ini banyak memang masuk di sini, masuk di web-web kayak gitu. Nah, ini salah satunya di mediaindonesia.com. Saat Nabi Sulaiman ingin beri makan semua makhluk hidup, itu ya Ton ya yang dibahas kan? Ton? Iya, iya. Oi. Nah, kan itu. Terus ditanya, apa pertanyaannya gimana ya? Gimana caranya paus itu makan semua makanan padahal paus makan plankton gitu ya? Bukan. Kan kok bisa naik ke darat? Kok bisa Iya. naik ke darat paus itu kayak gitu? Padahal orca tuh paus, dia bisa ke pantai loh. Cuman kita nggak ke sana. Nah ini Ton kalau misalnya baca ya jangan kayak baca biblos gitu. Kalian tuh nggak peduli siapa yang nulis, langsung diimani. Kalian tuh harus Kayaknya tahu itu bukan gitu. ikan paus deh, Bang Kores, ikan nun seingat saya itu. Kalau di sini ya ikan apa ya di sini ya? Ikan Satu nun. ikan besar lah pokoknya. Bukan paus sih ya, bukan Iya. paus di sini. Di sini satu ikan besar gitu, melahap semua hidangan gitu. Kalau paus tuh yang belalang kayaknya ketuker-tuker dia. Nah terus kitabnya tuh ini Durotun Nasihin Fil Al-Waizin wa al-Kaifi, ya. Wa'izat ya, karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asyakir Tahun 13 Al-Qabawi. Hijriah. Tahun 13 Hijriah. Ini kan Ya. kok bisa masuk kisah itu kan? Ya dicek aja ini kitabnya sama ininya udah nyampe belum ngeceknya? Belum. Ya cek lah. Nah, Ya. kita buka nih misalnya contoh kita ke Al-Manhaj. Nah, di sini ada dibahas Kitab Duratun Nasihin. Nah, nih Syekh Utsman bin Hasan. Nah, kita lihat ulama-ulama kita bilangnya apa? Kitab ini tidak bisa dijadikan pegangan sebab berisi hadis-hadis maudhu dan lemah yang tidak bisa dijadikan sandaran, sehingga tidak sepatutnya buku ini dijadikan sandaran. Dan kitab-kitab iya, serupa iya. selainnya yang berisi hadis palsu dan lemah, kan kelar perkara.
Apa susahnya seperti ini? Ya enggak? Aduh, Tony. Selamat datang di kebenaran, Ton. Sekarang kalau kita praktekkan ini ke dalam kitab-kitab lu, Ton, gimana coba? Misalnya kita cek Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Bubuk juga kayak gini ntar. Ya, Bubuk juga nanti kayak gini. Res, beginian dia ketawa, tapi giliran tadi kejadian dia nggak ketawa. Nggak adil tahu ketawamu, Ton. Dah, itu aja paling. Silakan ke Biblos ya. Udah dijawab ya. Lunas ya. Saya ingin sekali Tunai. ngobrol lebih lama, tapi karena ada faktor pekerjaan di kemudian hari, maka izinkan saya untuk turun dulu ya. Bang Jumat, ya terima udah, Bang. kasih waktunya. Yuk, kapan-kapan jumpa lagi Sama dengan Ibu. saya, Bang. Selamat malam. Selamat malam. Lain kali kalau Oh, ketawa itu itu yang adil ketawanya. Semangat Kejadian lu harus ketawain juga. Dia terguncang itu tadi. Gimana ini ada terang di hari pertama nih? Mataharinya Udah begitu di hari aja. keempat ini. Itu aja kerjanya si Tony itu datang, begitu datang dengan gagah berani sampai masuk di Komal, udah ketampar, kabur lagi, mau materi baru lagi. Tadi di awal sudah aku katakan, kami tidak mempelajari itu selain sumber yang kami percaya di Al-Quran menerangkan seperti ini. Tapi kubiarkan karena saya punya bahan untuk satu raja-raja itu. Ternyata dia imani. Itu mujizat katanya. Habis itu dia bertanya, Anda ngerti kata iman? Jadi sesuatu yang tidak rasional diimani karena iman. Tapi kalau di dalam internal kita dipertanyakan. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Itu tadi ketika kita bongkar kejadian 1 ayat 3 itu kan dia sudah setuju di dunia ini tidak bisa lepas dari hukum aksi reaksi. Nah dia masih ngotot juga. Oh ada. Gimana? Coba harus bisa menunjukkan ini sumbernya apa. Kalau memang bukan hanya matahari yang menjadi penyebab terang. Yolah mau ngomong bintang-bintang diciptakan hari keempat juga. Kejadian 1 ayat 17. Maka Allah menciptakan bintang-bintang di cakrawala. Selamat malam, Kak. Selamat Selamat malam, Kak. Assalamualaikum. Oh iya. Iya teman-teman yang Saya Islam, Kristen Kak. yang mau diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Islam, Kak. Saya ketawa aja saya ngelihat tadi gunung, katanya gunung entah di mana itu, apa di rawa-rawa kayak gunungnya itu. Itu sebenarnya kalau saya lihat cerita surga itu, kalau saya baca dari ayat 1. Cuma kalau itu cerita surga kan, itu kan Yerusalem baru itu. Kok di surga ada ini ya, ada singa ya. Ada singa, serigala makan rumput. Waduh, parah. Nggak, kadang mereka gini, Satsugi. Mereka tuh ya, aku kalau nggak lupa, dulu tuh mereka suka gini loh. Kalau ceritanya di luar Biblos, maka itu dongeng. Mereka tuh begitu. Sama ini, apa namanya, cacat logika mereka. Kalau di Biblos itu banyak saksinya. Lah, penulis bisa nulis 2.000, 3.000 saksi gitu dalam isi bukunya sendiri. Yang namanya saksi buku harus di luar buku yang mengkonfirmasi, memvalidasi. Itu yang nggak ada. Itu yang nggak ada. Contoh misalnya mereka suka nyomot-nyomot orang Yahudi, orang Majusi. Orang Majusi datang gitu menyembah Yesus. Mana literasi Majusi yang ngomong seperti itu? Mana? Mana? Diem. Iya, puteri malu. Nggak ada. Gitu. Nyomot-nyomot di apa namanya? Bait suci terbelah. Mana literasi Yahudi yang ngomong literasi Yahudi terbelah? Nggak ada juga. Naik, giliran naik lu bikin Turunin. Orang kayak gitu nggak ada minta gunanya. naik. Saya butuh Apa dia ngeplay pendeta apa yang sih? hebat. Bukan cuma kelas coro gereja. Hus, coro gereja, hus. Naikkan pendetamu yang paling hebat ini. Hadapin saya sini. Cuma Apa itu? coro-coro gereja. Muter apa sih dia? Nggak jelas kan? Nggak jelas. Nggak usah dinaikin, nggak usah. Jadinya apa ya? Lebih jadinya ganggu kuping aja. Kalau katanya Kristen yang naik Kristen. Tadi yang pertama apa? Itu yang pertama ya. Di luar Biblos dongeng. Itu yang pertama.
Terus Biblos isinya saksi-saksi semua. Mana buktinya saksi-saksi? Ini di ayat ini, itu klaim. Itu masih klaim. Saksinya di luar. Contoh Al-Quran. Allah menyatakan ada laut yang ada 2 laut yang bertemu tapi tidak menyatu. Masih klaim. Pembuktiannya di mana? Nanti di luar, buktikan gitu. Nah, buktinya itu di luar Al-Quran gitu loh. Ya masa penulis nulisin saksi gitu? Ini kan lucu kan? Apa? Iman kok bego. Maksudnya ada data penyeimbang ya? Ya iyalah. Oh iya gitu loh. Data di luar yang membenarkan kisah di dalam gitu loh, Bang Handi. Contoh kayak Al-Quran mengatakan awalam yarol ladina kafaru anas samawati wal ardo kana tarot kong fafatanahuma. Apakah orang kafir tidak tahu bahwasanya langit dan bumi dulunya adalah satu yang padu lalu kami pisahkan keduanya? Cari sumber lain. 1400 tahun kemudian baru nongol nih pembuktiannya. Seorang uskup ya kalau nggak salah Damitri itu ya menemukan teori Big Bang tahun 1924. Begitu dong, harus ada saksi dari luar gitu loh. Iya gitu. Saksi dari dalam itu dongeng. Karena penulis bisa menulis apa saja. Itu ada Ostenani. Mana? Masa? Nurhani Marbun, masa Nurhani Kristen? Ya, Itu silakan. Kristen. Itu ibu-ibu. Ini Bu yang Halo, ngomong ibu-ibu. Itu ya Bun ya. Halo Bu Nur. Ibu-ibu yang 2 hari lalu itu kayaknya ini ya. Selamat malam. Nur. Selamat Oh, malam iya. Bu Nur. Selamat malam. Malam. Ya. Malam. Selamat malam. Respon, biar nyambung. Ya malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Sini saya Bang Juma. respon biar nyambung dulu. Ya malam Bu, ada yang bisa Oke. dibanting? Saya mau bertanya sama Bang Juma, yang paling pintar, yang paling cerdas. Oh jelas. Ibu dari nggak apa-apa biarkan saja. Cerdas. Ibu dari Saya praktisi mau mana ini? bertanya. Ibu Kristen? Kristen. Oh, Kristen. Protestan apa Katolik, Bu? Saya Protestan, Bang. Oneness atau Tritunggal? Saya Tritunggal. Tritunggal, baik. Apa yang mau Dia ngerti ditanyakan banyak. silakan. Bagus. Silakan. Saya mau bertanya. Kalian selalu coba dulu perincikan, jelaskan di Al-Quran. Kenapa nggak dijelaskan keakbaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kenapa nggak ada penjelasan di Al-Quran gitu loh? Jelaskan dia seperti apa, bentuknya seperti apa, benda mati, zat, benda hidup. Coba jelaskan. Oke. Sudah cukup? Tuhannya berbentuk. Satu lagi. Satu lagi. Satu dulu, nanti Oke. kedua. Kan satu-satu. Oke. Oke? Oke, Bang. Iya supaya panjang Bu Nur, supaya panjang. Bu Runda. Supaya panjang. Iya, Iya baik. loh. Baik. Permisi Bu, salam kenal dari saya Bang Suma, sang penginjil jalanan dokter buat para oten. Jadi gini, Oke. Al-Quran Oke, Bang. menjelaskan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ini Al-Quran yang mengatakan ya. Allah tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia, yang hidup kekal terus-menerus mengurus makhluknya. Kan Tidak seperti mengan- apa kan kalau Ya Gimana? sabar Bu, sabar Bu. Saya boleh menjelaskan. kalau apa? Kristen kan Iya, Kristen kan sabar, Tuhannya sabar. hidup. Iya, nanti Iya. saya tanya. Menjelaskan. Giliran Beda-beda saya Kristen tanya, itu. baru Anda menjelaskan. Oke. Sebelum saya tanya, jangan Anda menjelaskan. Oke, Bang, oke. Iya. Oke. Iya. Di ayat ini Allah menerangkan dirinya bahwa yang disebut maha besar di sana adalah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia hidup kekal, terus-menerus mengurus makhluknya. Terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk, tidak tertidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, di sisinya tanpa seizinnya. Beliau Allah yang maha besar ini mengetahui apa-apa yang ada di hadapan seluruh makhluk dan di belakang seluruh makhluk. Dan mereka makhluk-makhluk ini tidak mengetahui apa yang ada dari ilmu Allah. Hanya Allah yang tahu sendiri atas kehendaknya. Tahtanya meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar.
Demikian sementara. Oh itu cuman ditulisan saja di Al-Quran, nggak pernah gitu di atas Ka'bah pusat Arab Saudi gitu ya, pusat Islam muncul gitu di hadapan, disaksikan semua umat Muslim. Tidak pernah nggak ya, bisa. itu hanya Nggak tulisan bisa. saja. Karena Tuhan kami itu bukan makhluk. Hanya Oh. Tuhan makhluk itu yang bisa terlihat. Ya, Jadi, hanya Tuhan makhluk Tuhannya- yang bisa Tuhannya terlihat. bentuknya Tadi dengarkan apa, dulu dong? penjelasannya, Tuhannya- Bu. Ibu kan bertanya. Tuhannya bentuknya apa dong Bang Juma? Tuhan situ, Tuhan Allah itu- Subhanahu Wa Taala Tuhan bentuknya itu- apa Bang? Gini Bu. Tuhannya para nabi diajarkan itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi bentuknya tidak bisa digambarkan. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Oh, Gimana? berarti Tuhannya bisa dipertanyakan dong, istilahnya dari Ya, silakan, silakan. legenda mati Silakan. kah, dan- Gurunda, Kalau mode ma- TikTok aja Gurunda. Iya. Kalau Maha Tinggi Oke, mah orang oke. PAUD juga ngerti, sekolah PAUD juga ngerti Maha Tinggi pencipta alam semesta. Sekolah Oke, PAUD oke. juga ngerti Bang. Oke, nanti giliran Ibu menjawab. Oke? Nanti giliran Ibu menjawab. Jadi Tuhan kami itu laisa kami mislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Jadi sesuatu yang bisa digambarkan itu adalah makhluk. Jangankan makhluk, akal Ibu yang ada di batok kepala Ibu nggak bisa nunjukkan wujudnya seperti apa. Tapi ada kan akal Ibu? Ada kan? Tapi Ibu tidak bisa menunjukkan itu. Apakah boleh narasi Ibu ini saya katakan, oh Anda tidak berakal karena Ibu tidak mampu menunjukkan akal Anda. Boleh Anda tunjukkan akal Anda? Boleh. Oke. Boleh. Saya tanya dulu. Ibu bisa. Bung. Tunggu. Jangan kamu- Ibu bisa menunjukkan. Sabar. Ibu bisa menunjukkan akal Ibu bisa seperti apa wujudnya? Boleh? Saya kan manusia Bang. Kan ini kan ceritanya Kalau Tuhan. Anda Jangan- manusia, dengarkan. Kalau Anda yang manusia aja tidak mampu menunjukkan akal, sabar. Saya kan manusia biasa. Iya, makanya saya tanya, kalau Anda sebagai manusia biasa terus ingin melihat Tuhan yang luar biasa, itu logikanya di mana? Sementara akal Anda juga adalah milik Anda sendiri, tapi Anda tidak bisa menunjukkan mana akal Anda sekarang. Coba, boleh enggak Anda nunjukkan wujud akal Anda? Boleh enggak? Bang Juma, maaf. Enggak, jawab dulu. Jangan kamu samakan Jawab dulu. Tuhan dengan Jawab dulu Ibu. Ini saya belum tanya tentang Tuhan Ibu, baru akalnya Ibu. Bisa tidak Ibu menunjukkan akal Anda? Wujudnya seperti apa? Boleh? Bisa? Dapat? Beda Tuhan, Suma. Beda Tuhan. Tuhanmu tuh beda. Tunggu. Samuel, diam dulu, Tunggu, Samuel. ini akal. Samuel, diam dulu, Samuel. Sabar, nanti saya akan tanya tentang Tuhanmu. Sabar. Saya tanya dulu wujud akal Beda, Ibu ini. Tuhanmu tuh Tuhan negeri. Sabar. Turunin dulu. Tuhan Samuel itu Tuhan kan di dalam kandang binatang. Sabar ya. Tuhanmu tuh Kita beda, sedang tidak membahas. jelas beda. Sabar. Tuhanmu itu Tuhan di kandang binatang. Oke? Tuhan Kenapa kecil sih Tuhan Kristen- Anda itu. Kenapa sih Kristen selalu ngaco ya? Kenapa ya? Ibu, tolong tunjukkan akal Ibu ke saya. Kalau Ibu tidak mampu menunjukkan akal Ibu, bolehkah saya mengatakan Ibu tidak berakal? Boleh enggak? Boleh enggak? Begitu. Enggak, saya Kalau jangan akal- begitu. Bukan kan itu yang saya jangan minta. marah-marah dong, Bang. Saya Jangan marah-marah, Bang, gimana? Nggak boleh. Justru saya sedang melucu ini, Bu. Kita diskusi, Sedang melucu saya hanya bertanya. Iya, ini Apa diskusi. iya dijelaskan? Ini Allah diskusi. itu dijelaskan nggak dalam Saya Al-Quran minta, itu ini seperti saya apa? Dan minta saya jawabkan. Anda. Saya sudah jawab, Bu. Saya sudah jawab, laisa kamislihi syai'. Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Nggak bisa Tuhan itu dilihat. Ya, nih Bang. Pada dasarnya manusia itu meyakini apa yang dia lihat. Oh gitu. Nah sekarang Anda boleh melihat akal Anda. Ingat-ingat Anda mengatakan pada dasarnya manusia itu meyakini apa yang dia. Anda boleh melihat akal Anda? Ya saya bisa melihat akal saya. Bisa melihat dalam diri saya. Wujudnya seperti Dilihat apa sama akal Anda? Saya, Wujudnya saya seperti bisa apa? melihat. Wujudnya Menurut seperti akal apa? saya. Wujud akal Anda seperti apa, Ibu? Bang Juma, kok lari ke akal Iya, sih? Ibu. Kok Loh, saya tanya Anda Tuhan. mengatakan pada dasarnya orang percaya karena melihat. Iya dong. Anda Iya dong. percaya bahwa Anda punya akal? Iya percaya. Anda bisa menunjukkan wujudnya?
Itu dalam diri saya, akal sehat saya. Anda bisa ada. menunjukkan, Kamu Anda bisa berakal nggak? menunjukkan, Anda bisa menunjukkan Saya wujud akal. saya bisa menunjukkan Anda saya bisa berakal. menunjukkan wujud Saya wujud bisa. akal Anda. Wujudnya, wujud Bisa. akal Anda bisa tunjukkan. Wujudnya akal saya sehat, berakal sehat saya. Berakal Ya, sehat oke. wujudnya kayak mana, Bu? Jangan tipu-tipu di sini, jangan tipu-tipu. Anda Saya nggak mengatakan mengatakan bahwa pada dasarnya manusia percaya karena melihat. Oke? Coba Anda tunjukkan gambaran akal Anda itu seperti apa? Segi Kok empat, kamu lari dari segitiga, kok saya maaf Bang Juma, kok segi kamu lari empat, ke akal saya segi sih? lima, Saya tanyakan Tuhan bujur kamu sangkar, gimana sih? Saya pengen atau tahu bocor aja. halus, atau bocor halus. Saya Akui pengen dulu, tahu akui aja. dulu, akui dulu, akui Jangan dulu lari ke saya, bahwa jangan. Kok Tunggu, kamu samakan akui saya dulu dengan Ibu. Tuhan sih? Akui dulu bahwa akal Ibu tidak ada karena akal Anda tidak Anda bisa lihat wujudnya. Oh, Akui dulu. Justru saya berakal sehat, saya pilih Tuhanku yang hidup Saya dan tidak. saya tidak kata tanya berkata, itu. Bang. Saya tidak kata- tanya saya tidak itu. meyakini apa yang- Anda apa yang nggak saya akui lihat, dulu, akui dulu bahwa Anda tidak punya akal karena Anda tidak melihat akal Anda. Akui dulu. Lah, larinya ke akal sih, Bang. Akui dulu Anda tidak berakal karena Anda tidak bisa melihat akal Anda. Akui dulu. Aku itu banyak mak pindah topik aja, dia nggak bisa dia. Nggak usah Oke. lari-lari ke akal. Oke, nah sekarang Jawab aja, Anda tidak jawab. Oke. Sekarang Bentuk Anda tidak jatah, berakal. Zat cair, zat manis, zat pahit, zat asin, atau Oke. benda mati, Oke. benda hidup, gitu aja sih Baik. jawabnya gampang kok lari ke akal. Baik ya Bu ya. Allah Subhanahu wa taala itu khalik. Dimensinya beda dengan makhluk. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, yang bisa kita rasakan hari ini itu makhluk, dimensi makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi dan Islam itu sama. Al-Quran menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, maha tinggi itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sama dengan 2 Samuel 7 nomor 22, 1 Tawarik 17 nomor 20, Yeremia 10 nomor 6, Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Sekarang saya balik bertanya kepada Ibu. Oke. Boleh ya? Udah siap? Siap. Oke. Baik. Tolong terangkan kepada saya. Memangnya kamu Yes. di surga melihat siapa, Suma? Memangnya kamu di surga melihat siapa? Pengaco, Kamu di surga datang melihat lagi siapa? pengaco. Eh? Woi, tahan dulu, tahan Yang dulu, jelas. 1 lawan 1. Kenapa sih selalu ngaco begini, terstruktur masif banget Mbak pengaco Esti, nih? jangan naikkan dulu ya Mbak Esti ya. Iya, Jangan lanjut. naikkan yang baru, biarin aja yang di bawah, jangan naikkan dulu. Oke, siap. Oke. Hmm. Oke. Pertanyaan Iya, Pak. saya, Tuhan Anda bisa dilihat. Tuhan Anda bisa dipegang. Tuhan Anda kemudian bisa diludahin, bisa ditampar, bahkan bisa dibunuh oleh makhluknya sendiri. Iya, Apakah benar. Anda berpikir bahwa Iya. dengar, iya benar, bahwa Tuhan Anda itu terdiri dari zat padat, zat cair, zat gas? Silakan. Oh. Tuhan saya Yesus Kristus turun ke bumi dari surga dengan kapasitasnya sebagai manusia. Namanya juga sebagai manusia. Kalau manusia berkata benar, ditampar orang kebanyakan. Itu 100% real. Gak suka orang berkata-kata benar Oke. didengar oleh Oke. iblis. Itulah yang Oke. terjadi sama Tuhan Yesus. Oke. Oke? Oke. Oke. Berarti Tuhan Anda betul punya kelamin? Oh betul, betul Bang. Kan manusia biasa turun ke bumi. Tuhan Itulah Anda punya mukjizatnya. iya. Tuhan Anda punya anus. Tuhan Anda punya Apa ya anus. punya? Manusia biasa dengan kapasitas manusia biasa. Oke, baik. Ketika Tuhan Anda Yesus Kristus yang manusia itu datang ke atas muka bumi, dia ateis atau dia bertuhan? Oh, dia di Alkitab tidak dijelaskan bertuhan, tapi punya Bapa yang mengutusnya. Yang jelas bukan Tuhanmu ya, Tuhan Israel.
bukan Tuhan. Ya, saya juga tidak ingin mengakui Tuhan Anda yang bertanduk 7 bermata 7 itu sebagai Tuhan Bukan saya. Tuhan Oke? Allah ya kan? Itu Sekarang dipertanyakan sia-sia soal itu. Iya, Tuhan kami tidak bertanduk 7 dan bermata 7. Oke. Sekarang Iya, ketika Israel Tuhan yang Anda mengutus. yang sabar. Ketika Tuhan Anda itu bertuhan, Anda katakan tidak bertuhan. Tuhan Anda itu berdoa kepada Tuhan, Anda katakan tidak berdoa kepada Tuhan. Ini yang ngajarin Anda bahwa Yesus itu ateis siapa? Oh gini saya jelaskan dulu Bang. Sini saya jelaskan dulu. Iya. Tuhan Yesus nggak punya Tuhan. Allah Bapa Tapi di dia sorga. tapi dia mengatakan di dalam Yohanes 4. Sabar dulu. Kamu dulu yang ngomong. Jangan berbohong di sini. Jangan berbohong. Jangan berbohong. Yesus mengatakan, jangan dusta. Yesus mengatakan dalam Yohanes 4:22, aku menyembah apa yang aku kenal. Kenapa Yesus menyembah kalau dia tidak bertuhan? Oh. Kan itu kan Bapak yang mengutusnya. Saya tanya, jangan belepotan. Kenapa satu Yesus gelar. bertuhan? Dengarkan. Kenapa Yesus bertuhan kalau dia ateis? Allah itu gelar, Bang Juma. Gelar. Aku mengenal apa yang aku sembah. Aku mengenal apa yang aku sembah. Kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Yesus punya sembahan. Yesus bukan ateis. Siapa yang mengajari Anda bahwa Yesus ateis, tidak bertuhan? Allah itu gelar. Allah itu gelar. Saya Bang tidak Juma. tanya gelar. Saya tidak tanya itu. Tuhan Anda yang manusia itu tidak ateis tapi bertuhan. Siapa yang ngajarin Anda dulu. kalau Yesus itu ateis? Siapa Kalau yang kamu ngajarin baca, ibu? Siapa yang mengajarin ibu dengar dulu, bahwa Bang. Yesus Jangan itu kamu doang- ateis? Jangan kamu doang yang bicara. Silakan. Dalam Alkitab Wahyu 6 ayat 1 ya. Ya. Tuhan Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Aku datang dari atas dan kembali ke atas. Ya, itu udah Terus? jelas ya. Kalau Terus? kalau manusia biasa berasal dari hubungan suami istri dan tanah. Oke. Itu tidak masalah, itu tidak saya permasalahkan. Dengar dulu Kita penjelasan sudah saya. sepakat, Dengar. Tuhan Anda manusia, sudah sepakat kita. Kalau Anda manusia membawa bukan wahyu. cuma, kamu lahir Dengarkan. bersetubuh bukan orang tuamu kan? Hah? Dengarkan Kamu lahir saya, Bu. bersetubuh orang tuamu kan? Jangan keras Dengarkan kepala saya. kamu. Dengarkan saya. Jangan kerasukan pintar-pintar setan, blinger, Ibu. tahu nggak? Jangan Pintar-pintar kerasukan blinger setan. Anda sudah mengakui. Udah sering saya Anda ikutin sudah kamu. mengakui. Anda sudah mengakui Tuhan Anda. Stop dulu. Tolong gantian bicara. Jadi nggak Bang Juma bicara, Ibu bicara gitu loh. Ibu dulu deh. Udah Ibu sering beri saya waktu dengar 1 menit. kamu berbicara. Ya, Kamu silakan. terlalu menghujat. Oh iya, Ya saya udah. penginjil jalanan, wajar. Penginjil Wajar jalanan, saya bicara tentang Injil. Yes. Kamu sering menghina. Bahkan siapa yang itu menghina tugas Tuhan saya, Yesus? itu tugas saya. Tidak lama kau akan mulai menerimanya. menghakimi. Sama temanmu Sekarang juga ini itu. aja. Mulai. Ibu Nur sekarang. Ibu Nur sekarang menghayal. bicara Yesus 1 itu menit. hidup. Ibu Bukan Nur kayak sekarang Tuhan bicara. mati, Ibu Nur. tahu gimana jelasnya. Ibu Nur saya atur dulu ya. Ibu Nur sekarang bicara 1 menit. Enggak ada yang ganggu, silakan. Ini dengar ya. Di dalam Wahyu 6 ayat 1 jelas di situ tertulis, kata Tuhan Yesus berfirman, akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir, aku datang dari atas dan kembali ke atas. Oke, itu udah jelas. Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus itu adalah satu gelar. Tetapi Allah Bapa yang mengutus dia sudah diberi kuasa menguasai akhirat, surga dan bumi. Ya, itu kuasanya dan menghakimi orang mati dan orang yang hidup. Jadi Tuhan Yesus meyakini Tuhan kami bukan mati, Tuhan yang hidup. Turun ke bumi supaya disaksikan semua orang. Dan perlu Anda ketahui, Tuhan Yesus tidak membawa agama. Barang siapa percaya, selamat. Itu penjelasan saya. Dan kalian selalu bilang Yahudi ya. Waktu Tuhan Yesus pun datang, Yahudi tidak terima. Karena apa? Karena persaingan Raja Herodes. Tetapi Yahudi mengimani Tuhan Yesus dengan kata Mesias. Orang itu masih menunggu. Tetapi
Kristen sama Yahudi satu Tuhan karena Allah dan Putra dan Roh Kudus satu tubuh. Orang itu ini meyakini Mesias. Jadi Yesus disebut orang itu Mesias, masih menunggu. Allah Kristen, Yahudi bukan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah kalian saja. Bentuknya seperti apa, bagaimana, nggak tahu. Cukup, Bu? Cukup ya. Anda diam dulu, giliran Banyuma yang bicara. Ya, oke. Silakan Banyuma. Oke. Kibulan yang pertama dihasilkan dari orang yang tidak berakal. Karena dia tidak mengetahui kitabnya sendiri. Dia mengatakan Wahyu 6 nomor 1. Wahyu 6 nomor 1 itu bunyinya, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Bullshit yang kayak begini mau berdialog dengan saya. Pendusta, bahlul, jongok, tidak berakal, buta tentang Bible. Kamu otakmu pintar-pintar belinger. Orang buta cuma Stop dulu. Ibu tadi Ibu tadi bicara, Ibu nggak bisa diskusi ya? Ibu ini minoritas kok kacau begini. Oh Tuhanmu, Tuhan Yesus tidak pernah seperti kamu. Ibu hargai orang yang bicara, Bu. Hormati orang bicara. Buta Bible, Dempala, Kardoba, tidak punya otak, tidak punya akal. Wahyu 6 nomor 1 tidak bunyinya kayak begitu. Yang benar Wahyu 1 nomor 8, akulah awal dan akhir. Kalau ada makhluk dikatakan awal, yes, itu udah jelas itu. Awal berarti bukan yang paling awal, bukan maha awal. Akhir bukan berarti dia maha akhir. Segala yang punya awal, segala yang punya akhir itu makhluk. Makhluk tompel. Pahami itu. Kabur dia, Bang. Jadi nggak boleh bicara lagi. Nggak boleh lagi ngomong kalau udah kabur. Boleh lah, boleh. Terusin Banyuma. Ya sudah. Ya sudah. Kan Buat edukasi di bawah. pada yang Buat edukasi di bawah. Lanjut. Ya, jadi lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwa Tuhan kami bukan Allah Subhanahu wa taala. Wow, Anda keliru, Anda banyak belajar dulu. Bawa orang yang paling menguasai Bible hadapi Bang Suma. Oke? Tentukan tempat kita hadir. Kita ketemu di situ. Siarkan semua TV swasta dan TV nasional di negara ini. Biar Bang Suma yang hadapi kalian tentang Bible, supaya kita bercerita tentang kebenaran, jangan ada dusta di antara kita. Roma 1 nomor 25 jelas Tuhan yang dimaksud kekal, tak nampak, tak terlihat itu Maha Suci lagi Maha Tinggi Subhanahu wa ta'ala. Anda mau kemana? Shalom, malam. Bentar, yang lain standby dulu. Banyuma belum kelar. Oh iya. Ya, maaf, lanjut. Lanjut. Ya. Tuhan Anda mau kemana? Anda mengatakan Tuhan kami nggak ada karena Anda tidak bisa melihatnya. Bagaimana Nabi Musa mengajarkan Tuhan itu tak nampak? Keluaran 33. Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Kalaupun malam ini kamu bisa melihat Allah, seketika kamu mati. Seketika kamu mati dan kamu tidak bisa bersaksi, oh semalam saya melihat Allah. Gak bisa, karena tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Itu yang Anda harus pahami. Para nabi mengajarkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Di dalam kitabnya orang Yahudi Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tuhan Anda iya, sembahan Anda iya. Anda sudah akui dia punya nonot, dia punya anus. Itu Tuhan Anda. Jangan bandingkan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan Tuhan Anda yang keluar dari. Jangan bandingkan dengan itu. Jangan bandingkan pencipta langit dan bumi dengan Tuhan Anda yang nonotnya butuh bidan. Jangan bandingkan pencipta langit dan bumi dengan Tuhan Anda yang butuh dada. Jangan. Ini Bang Juma pendapat. Yang dulu Anda diam belum kalau selesai. Jangan Anda bandingkan Tuhan kami dengan Tuhan Anda yang pernah menjadi orok.
tanpa air susu ibunya, dia tidak akan Turunkan diam. dulu ini penyebar ini Esti. Turunkan dulu dia. Jangan Anda bandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi dengan seonggok bayi Yahudi yang lahir, yang dihina, dinista dan ditolak oleh sebangsanya. Jangan. Allah pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Lantas Anda mengatakan, "Oh, mana Tuhanmu? Seperti apa saatnya?" Kan udah dibilang sama Yesus, Bapak yang mengutus aku tidak bisa kau dengarkan suaranya, wajahnya tidak pernah kau dengar. Kau lagi minta lagi, dasar bahlol. Tuhan sudah dinyatakan oleh para nabi tidak bisa dilihat. Minta, mana Tuhan itu? Seperti apa saatnya? Ciri-ciri istri yang sering dikhianati oleh suami maka kayak gini. Lanjut Bang Hadi. Oke, ya. Yang lain sebentar ya. Pak penyebar diam dulu, nanti ada waktu. Tadi gini juga nih teman-teman ya. Ini harus diluruskan. Ini sangat-sangat menyesatkan. Anda diam dulu, turunin dulu Bu Esti kalau nggak mau diatur lah. Ini harus edukasi. Dia tadi ngatakan gini Ibu tadi itu. Allah kami kan bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah kami kan gelar katanya. Nah, ini dia nih gabrul, dia minta ampun nih. Sudah nyolong kata Allah, dia salah gunakan pula gitu loh. Ini harus diluruskan nih pernyataannya Bang Juma. Allah kami kan bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah kami kan Allah itu gelar, gitu loh. Nah, ini yang menjadi problem nih. Sudah bodoh dipromosi lagi di sini. Ini harus diluruskan dulu Bang Juma sebelum ke Bang Pano. Silakan. Iya, itu tidak salah Bang Handi. Tuhannya memang tidak maha suci karena mati terkutuk. Betul itu. Tuhannya memang tidak maha tinggi. Karena kenapa? Yahya, Yohanes Pembaptis lebih tinggi daripada Tuhannya. Wajar itu. Sementara Tuhan kita di dalam Yesaya 57:15 jelas sekali diterangkan bahwasanya Tuhan itu, Allah itu mengaku dengan dirinya, esensi dirinya. Apa yang dikatakan? Akulah Allah yang maha suci dan maha tinggi, yang hidup selama-lamanya. Aku tinggal di tempat tinggi yang suci, bukan tempat rahim manusia yang kotor dan kandang binatang yang bau busuk. Ini pernyataan Tuhan. Yesaya 57 nomor 15. Itu Tuhan yang benar itu seperti itu. Maha suci, maha tinggi, maha kudus. Lawang Tuhannya tadi udah diakui punya anus. Apakah itu maha suci? Tidak. Saya kira sangat jelas ya. Orang-orang Kristen ini kalau tidak karena kebencian, tidak mungkin kemudian mereka itu naik mencari saya, nggak mungkin. Kecuali memang betul-betul ya mereka menyadari bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah mutlak kebenaran. Hanya ada dua, mencari kebenaran atau mencari ribut. Itulah oten. Silakan. Oke, terima kasih. Sebelum ke yang lain kita sambut dulu ya Bang Pano. Bang Pano, selamat malam. Malam saudara-saudaraku di Mal. Iya, malam Bang, malam. Anda tadi sudah mengikuti topik Pak. Menurut tadi Kristen itu, Tuhan itu harus dilihat. Tuhan itu punya bentuk. Tuhan itu sama seperti kita punya fisik begitu. Pendapat Pak Pano silakan. Ini Pak, kalau tentang apa itu melihat bentuk atau wujud Bapa pencipta langit dan bumi itu sudah dia berkata-kata di mana itu ya, di perjanjian lama, satupun orang tidak bisa melihat Bapa itu. Betul? Nah, jadi makanya ketika ibu tadi itu makanya tadi aku meminta naik ini tadi. Sebenarnya aku hanya mendengarkan aja tadi. Mengikut aja dari bawah karena ibu itu mengatakan macam mana bentuk Tuhanmu, kenapa kamu tanya Tuhan apa orang lain, sedangkan Tuhanmu saja enggak pernah kamu tengok, kan begitu. Dan lagi pula di Alkitabmu mengatakan tidak satu orang pun tidak boleh melihat, tidak sanggup melihat Bapa. Nah, maka saya datang ke sini atau gabung di Komal ini untuk meluruskan kepada saudara-saudaraku Kristen ya, yang mana yang dikatakan Yesus ya, itulah yang maunya kita apa. Jangan ke sana ke situ.
Karena kebanyakan yang disampaikan Bang Juma ini betul, jujur, ya. Cumanya saja kita tidak mau menerima kenyataan. Jujur ya, aku Kristen kok, ya. Tapi yang saya sampaikan diskusi, ya, kalau kita betul-betul bertukar pikiran ya, berdiskusi, harus kita mendengarkan yang bicara dulu. Kita persilakan satu-satu. Jangan belum lagi dia selesai ngomong sudah kita potong-potong. Jadi sehingga tidak mengerti-ngerti kita nanti. Jadi kalau sepakat tidak sepakat itu terserah saudara nanti. Kan begitu kan Pak Juma? Benar Bang, benar. Jadi yang saya maksud kepada saudara-saudaraku Kristen, ya dengarkan dulu. Karena ada waktu yang sudah diberikan kepada kita. Misalnya 1 menit ya 1 menit. Jangan dulu jawab. Nanti ada juga waktu untuk bicara nanti. Di situ sampaikan. Nah begitu. Jadi kadang-kadang kalau saya tonton dari bawah ini, aduh apa ini. Ketika ditanyakan nanti siapa Tuhanmu. Nah udah ini nggak berterima. Disampaikan kata Yesus nanti, Yesus mengatakan aku hanya utusan, tidak bisa melakukan sesuatu apapun dari diri saya ini tanpa seizin Bapa. Oh, nggak berterima. Kenapa? Ada apa? Itu satu pertanyaan dalam hati saya. Ada apa dengan apa ini? Karena mengapa? Karena diandalkan adalah doktrin. Ya, doktrin itu dari mana? Dari ajaran-ajaran apa ini tadi? Paulus ini ya kan? Mana pernah Yesus mengatakan aku sembah? Aku sembah. Yang dia katakan apa di sana? Allahku Allahmu. Kan begitu. Apa yang ku sembah itu yang kalian sembah. Itu yang dia maksud. Bang Pano sebelum ke Bang Juma, Bang Pano saya potong. Dia tadi mengakui bahwa Yesus itu ateis. Kurang tahu juga aku ke sana Pak. Kalau ateis ini. Karena belum masuk aku ke sana. Oke, kita beri kesempatan. Tidak bisa saya bicarakan tentang yang belum saya apa. Oke, baik. Bang Juma silakan direspon. Iya, jadi sederhana sebenarnya ya, sekiranya teman-teman Kristen itu ingin jujur belajar, mendalami Bible, memahami Bible berdasarkan dengan akal sehat. Masalahnya ya mereka justru menggenapi apa yang ada di dalam Al-Quran. Mereka ingin mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kalam ilahi. Padahal kalau kita melihat di dalam kitabnya mereka, 1 Timotius 6 nomor 16 sebenarnya itu cukup sebenarnya untuk menggambarkan Tuhan yang sebenarnya itu. Apa yang dikatakan di sana? Huwa wahidan la yakhda'al maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa ini yang tidak pernah takluk kepada maut ini? Artinya tidak pernah mengalami kematian. Hidup kekal. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Siapa beliau ini? Yang pertama, dialah satu-satunya yang tak takluk kepada maut. Yesus gugur. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus gugur. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus gugur. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus gugur. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus gugur. Ini siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Tuhan yang benar ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat kuasa yang kekal. Itulah yang kami sembah. Yang diterangkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika ditanya oleh Siti Aisyah, bagaimana wujud Allah itu? Apa kata Rasulullah? Nurun ala nur an-nara. Aku tidak bisa melihat Allah karena Allah diselimuti oleh cahaya di atas cahaya terang sekali. Ini
Seorang pun tak dapat melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Karena dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nurun ala nur. Kata siapa? Kata Rasulullah. Dan ternyata memang di dalam kitab saudara diterangkan esensi hakikat pencipta langit dan bumi itu tidak pernah tersentuh oleh kematian. Hidup terus menerus, kekal dia. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Apakah Yesus kuasanya kekal? Tidak. Apakah Yesus tidak terhampiri? Terhampiri. Apakah Yesus tidak pernah tersengat maut? Maut, mati dia. Apakah Yesus tidak pernah dilihat? Bukan cuma dilihat. Gugur Tuhannya ibu yang tadi. Jadi ketika Allah dikatakan nurun ala nurin, Allah bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, disebabkan karena Allah itu cahayanya di atas cahaya yang terang. Maka apa yang diterangkan oleh kitab Anda sendiri, Yesus hanya utusan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus dia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala? Karena Tuhan yang mengutus Nabi Isa atau Yesus adalah Tuhan yang tentu pasti tidak ada keraguan, Maha Suci, Maha Tinggi. Itu udah pasti. Dalam bahasa Arab disebut Subhanahu wa taala. Kenapa kami menyebutnya Allah? Ya sama. Ketika saya di kantor, saya dipanggil Bapak. Ketika saya di rumah, saya dipanggil Abah. Ketika di tempat latihan, saya dipanggil Sensei. Ketika di perusahaan, saya dipanggil Pak Dirut. Panggilan saya banyak, tapi merujuk kepada satu hakikat. Ketika Nabi Musa menerima pernyataan dipanggil Hasem. Ketika Yesus menerima pernyataan dipanggil Bapak. Ketika kemudian Nabi Ibrahim dia memanggil Yothefafe. Ketika dia datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW dipanggil Allah. Tapi hakikatnya satu. Maha Suci, Maha Tinggi. Itu Tuhan yang benar. Jangan kau cari seperti apa wujud. Lu pikir triplex. Lu pikir toples. Wujudnya kayak mana? Ditanya akalmu, bisa enggak kau tunjukkan akalmu? Kenapa kamu persamakan aku dengan Tuhan? Lah, yang bukan Tuhan aja Anda nggak bisa lihat, apalagi yang Tuhan. Ya, inilah gunanya akal. Inilah fungsinya akal kita dikasih oleh Allah. Karena tujuan kita dicipta di atas muka bumi ini sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, kita harus memiliki kekuatan logika yang kuat. Demikian, silakan. Oke, sebelum yang lain, Pak Pano kan ini Kristen ya Pak Pano. Kenapa Anda tidak sama dengan Kristen lain menganut Tritunggal atau Anes, menuangkan Yesus gitu? Silakan Pak Pano. Begini Pak, karena kita mempercayakan sesuatu apa yang kita yakini adalah dari mulut orangnya. Apakah apa yang disampaikan orangnya, seperti Yesus menyampaikan, aku berkata-kata kepadamu semua ini karena bukan dari diri saya. Kan begitu. Dari siapa? Dari yang mengutus aku katanya. Siapa yang mengutus aku? Adalah Bapa dari surga. Nah itu dia. Makanya enggak saya tuhankan dia. Dia selalu saya yakini dia itu jalan dan kebenaran. Maksudnya ajarannya itu yang saya apa? Yang dia sampaikan itu. Kira-kira begitu. Tapi masih banyak yang meragukan di bawah Pak Pano itu bukan Kristen katanya. Bisa sekali lagi Pak dia ulang, ada Kristen apa Muslim? Terserah mereka Pak, mau bilang apa mereka, terserah mereka. Tapi saya jujur Kristen. Bisa open cam lagi Pak, on cam biar paham semua. Nggak apa-apa Pak, biar jelas itu. Di bawah banyak yang fitnah itu loh. Persiapan ya on cam. Oke, Pak Deh, ada tanggapan Pak Deh atau yang lain?
Ada tanggapan mengenai topik tadi? Kok pada diam? Oke, mana nih? Mbak Manu mau open cam tuh. Gedein, Bunda Esti gedein. Bunda Esti digedein dong. Waduh, hostnya mana nih? Host. Tuh, Bang Juma bisa direspon tuh Bang Juma on cam dia, Pano. Oke, ya. Jadi memang kalau orang menempatkan akalnya dengan baik, dia akan mendudukan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Karena ya sesuai dengan pengakuannya dia. Sekarang permasalahannya adalah tinggal percaya Yesus itu utusan sesuai dengan perkataan dia, atau tidak percaya dengan perkataan Yesus. Kesampingkan semua perkataan-perkataan orang, termasuk perkataan Bang Suma, perkataan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kesampingkan. Terima pengakuan Yesus. Apa itu? Aku utusan Allah. Jadi kalau Yesus aja mereka tidak terima, bagaimana Rasulullah mereka bisa terima? Yesus tidak diterima. Apa yang keluar dari mulutnya ditolak. Padahal Tuhannya sendiri mengatakan, yang datang kepada Bani Israel mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Siapa yang disuruh didengar? Yesus. Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Matius, bukan Markus, bukan Yohanes. Tapi Bapa memerintahkan Bani Israel mendengarkan Yesus. Ya, dengarkan Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Itu perkataan siapa? Yesus. Ya, percaya Yesus sebagai utusan. Dah selesai. Ya, Nah, biar saya ya, silakan apa Bang. yang ada di rumah saya dulu, Pak Jumaya, karena orang itu kayak Dibesarkan host. apa ini? Ini. Kasih. Ya. Nah, tuh. Ini di rumah Pak Pano ya, teman-teman. Nah, ini apa tertulis di sini? Apa itu Pak Pano? GKII. Nah, apa? GKII ya? Iya. Ya, udah, makanya aku bilang sudah pernah aku masuk ke GKII ya. Nah, ini lagi apa Advent ini ya, Advent ini. Ah, ini lagi. Ini biar saya apa? Ini Alkitab. Alkitab apa? Kalender gereja GKII, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. ya, Iya, saya dari situ dulu. Gereja Kemenangan Iman Indonesia. cabang oke, Valid. ya. Tuh. Betul. Ya, Dokter Munte. Dia keluar dari dokter menjadi gembala sidang. Tadi udah keluar aku situ, masuk sekarang ke Advent hari ke-7. Ganteng kali Pak Pano ini. Bukan nggak ganteng Pak. Tapi gini Pak Pano, kenapa Anda Kristen tapi kenapa nggak menuhankan Yesus? Tapi Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan di Alkitab, aku hanya utusan. Oke. Iya. Bang Andi, aku tanya dong ke Pak Vano. Silakan. Pak Vano ini kan pinter banget, Masya Allah ya. Mau nerima apa yang Yesus bilang kan. Yesus bilang utusan, Pak Vano terimanya Yesus utusan. Tapi kenapa Pak Vano masih mondar-mandir di gereja? Kok nggak nyari yang benar-benar menempatkan Yesus secara tepat gitu Pak Vano? Kalau di Islam kan Yesus udah pasti dimuliakan sebagai utusan. Kenapa Pak Vano kok masih mondar-mandir di gereja? Apa mungkin mau syahadat sama Bang Zuma malam ini mungkin? sorry. Gimana Pak Vano? Kenapa kok masih mondar-mandir di gereja Pak Vano? Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya.
Begini saudara. Gimana aku bilang? Memang yang benar itu saya sudah tahu yang mana yang lebih benar. Tetapi masih ada kalau saya katakan nanti udah apa kali ini amanah ya kan? Nah, jadi belum lagi selesai tugas saya untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita Kristen ini. Memang kalau apa nanti sudah tahu saya. Bang Juma pun udah tahu dia yang saya maksud. Sepertinya begini Pak Pano ini Bang Juma. Dia masih ingin dulu berdakwah begitu supaya mereka orang-orang ini tidak menuhankan Yesus. Nanti setelah selesai semua itu baru ingin melangkah berikutnya begitu. Begitu kira-kira ya Pak ya. Nah, iya. Silakan Bang Juma ditanggapi dulu ini. Silakan. Jadi kalau sesuai itu juga dalam pikiran saya. Jadi Pak Fano ini udah tahu ini langkah yang seharusnya dan menjadi petunjuk daripada Yesus. Tapi Pak Fano ingin secara berkelompok orang-orang yang dikasihi, oknum-oknum yang dikasihi. Karena saya melihat dari beberapa diskusi saya dengan beliau, itu dia akan sulit masuk ke kandang serigala kalau dia sudah menggunakan baju koko dan menggunakan kopiah. Tapi kalau dia masih menggunakan seragam yang sekarang, leluasa dia itu keluar masuk untuk berdakwah di dalam, menyatakan bahwa Yesus itu hanya utusan. Ya kita hargai itu, kita hargai itu adalah pilihan beliau. Ya minimal kalau pesan saya minimal anak istri dulu yang ditanamkan pemahamannya seperti Pak Fano ini, bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan dan Yesus masih memberikan satu ruang kepada Bani Israel untuk mengakui akan datangnya roh penghibur lain setelah dia, seorang penolong lain setelah dia. Itulah yang harus dicari. Wow. Saya menghargai itu Bang Fano, dan saya rasa apa yang saya ucapkan ini ya adalah sesuatu yang mungkin ada benarnya, bahwa Pak Fano sengaja untuk demikian. Karena kalau Pak Fano sekarang nyebrang menjadi seorang muslim misalnya, sulit menjangkau orang-orang yang dikasihi dan disayangi dan menyatakan kebenaran kepada mereka. Saya rasa begitu Bang Handi. Boleh saya bertanya? Sebentar bang, sabar dulu ya. Bang Juma, bukankah umur ini tidak ada yang tahu? Jangan sampai maksud dan tujuan Pak Fano itu belum sampai, tapi keinginan dan perhatian dan ilmunya itu sudah paham bahwa yang the best adalah Islam. Dia mau mengarah ke sana, tapi umur ini tidak ada yang tahu. Bagaimana menyikapinya ini Bang Juma? Oke, satu hal itu betul. Tapi seketika yang disebut hidayah itu kita serahkan kepada Allah. Apalagi beliau sudah mengakui bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar dan mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Minimal beliau ini sudah keluar dari lingkaran kekufuran. Sedikit lagi kemudian dia menuju kepada hakikat sebagai seorang muslim. Selangkah lagi dia mengakui bahwa roh kebenaran yang dinubuatkan oleh Yesus yang datang mengajarkan segala aspek hukum kebenaran pengisapan dunia akan dosa itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka beliau sudah resmi menjadi seorang muslim yang baik. Sekira gitu Bang Handi. Ya baik. Sebelum ke Pak Edu, Pak Pano dulu silakan Pak ditanggapi. Kemute Pak, kemute dia. Kemute Pak Pano, kemute. Pak Pano ke mute, Pak Pano mute. Ya. Jadi benar yang dikatakan Pak Juma tadi. Karena kalau sudah saya masuk ke sana nanti, sudah jelas nggak diterima lagi apa yang saya sampaikan. Karena mengapa? Sedangkan saya saja sudah satu organisasi berat sama mereka menerima apa yang saya sampaikan, apalagi nanti kalau sudah saya apa. Oke. Begitu Bang Handi. Tapi bukankah dengan keadaan sekarang Pak Fano itu kan umur tidak ada yang tahu. Yeah. Bukankah lebih baik kita melangkah dulu daripada bareng-bareng kan begitu? Tapi Aku itu hak takutnya Bapak. juga gitu, Semoga, Pak. aduh.
Semoga yang terbaik buat Pak Pano saja. Itu harapan kami, Pak. Amin, amin. Cukup ya? Iya. Aduh. Iya Bang Handi, aku takutnya juga gitu. Soalnya kita nggak tahu Pak Fano umur kita sampai kapan. Dan bersyahadat itu adalah kebaikan terbesar yang Allah berikan gitu buat orang-orang yang ingin beriman kepada Allah gitu ya. Jadi, aduh jangan nunda kebaikan Pak Fano, Masya Allah. Tapi semoga Pak Fano dimudahkan lah untuk mendapat ridho Allah. Amin. Tapi kita serahkan saja sama Bapak di surga. Karena dia sudah dia katakan di situ orang yang melakukan kehendaknya selalu dia menyertai dan mengasih umur panjang. Nah, enggak mungkin Bapak di surga itu pencipta langit dan bumi itu mengecewakan siapa pengikut. Betul ya? Mau sampai 200 berapa umurnya Pak Pano? Iya, sampai kapan Pak Fano? Aku dulu sempat nunda-nunda syahadat loh Pak Fano, tapi setelah temenku nyadarin aku, dia bilang, emang kamu yakin besok masih hidup? Emang kamu yakin 5 menit ke depan kamu masih punya umur? Atau gini aja. Takut dulu. Atau gini aja, kita tanya Pak Fano. Pak Fano, menurut Anda Islam itu seperti apa sih Pak menurut Anda? Maksudnya menurut bagaimana? Menurut Pak Pano, agama Islam itu seperti apa menurut Bapak? Saya kurang mengerti maksudnya atau agama kalau Islam. Oh, agamanya, ajarannya gitu. Iya, betul. Nah, begitulah biar lebih saya sikit Pak. Iya. Jadi kalau begitu Pak, ya saya katakan ini cerdas lah, cerdas. Cerdasnya begini. Karena ketika saya baca dari Alkitab saya, kebanyakan ajaran yang tertulis di Alkitab itu yang melakukan adalah Muslim. Masya Allah. Kenapa saya katakan demikian? Nah, nanti kalau saya katakan satu persatu ayat ini, mungkin Bapak terkejut, ya kan? Dan bukan hanya kalau Bapak Juma udah tahu ini, apalagi kurasa host ini udah pada mengerti dia sebagian, ya kan? Sedangkan di Kristen harus jenggotnya jangan dicukur. Nah itu pengikut ajaran Yesus. Oke ya? Dan terus kita ini kalau khotbah masuk ke gereja atau dibilang bapak-bapak agama menyampaikan firman Tuhan di mimbar adalah harus kita ini pakai topi paling tidak serban. Dan jubah. Jubah itu seperti gamis itu ya, ada itu ya. Iya, betul. Nah, terus. Kores ganteng. Terus ada lagi yang dia katakan. Kita di situ pengikut ajaran Bapa di surga adalah harus tahu katanya syarat-syarat itu seperti satu sunat, ya kan? Habis itu sunat ini banyak nanti. Sunat itu bertongkat pun bisa bersunat itu. Jenggot ini rambut bersunat juga. Sunat juga termasuk sunat juga itu. Ya, saya katakan. Dan harus tahu berpuasa. Berpuasa ini macam mana. Kalau nggak berpuasa nggak bisa. Habis itu belas kasih. Belas kasih ini salah satunya adalah kita kasihi Tuhan Allah segenap hati dan jiwa, ya kan? Segenap akal budi. Dan hukum yang kedua adalah belas kasih kepada sesama manusia. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama manusia macam mana? Makanya diarahkan di situ. Ada itu di Alkitab ini adalah ini ibadah murni. Ya kan? Yesus pun menyampaikan di Paulus. Jangan ke sana dulu. Ya Paulus, ya itu makanya saya tidak pernah kalau disampaikan kepada saya ajaran Paulus, kenapa saya sudah teliti di situ banyak di rumahnya ajaran anti Paulus. Alhamdulillah, keren. Pak Pano satu lagi. Pak Pano satu lagi, kenapa Anda mengatakan tadi bahwa ajaran Yesus itu kok umat Islam yang melakukannya? Kenapa bukan Kristen gitu? Alasannya apa Pak? Satu contoh Pak, kasih satu contoh, silakan. Karena
Saudara saya, Muslim itu atau Islam itu adalah dia mengerti dan meyakini Yesus ini jalan Nabi. Karena siapa yang mengakui Nabi ini yang sudah datang ke bumi, maka dia mengerti semua ajaran yang disampaikan Nabi itu. Oke, paham. Maka Muslim ini, jadi Muslim itu sehingga apa yang dilakukan Yesus ketika dia ke bumi, ya diikuti Muslim. Karena Yesus itu berpuasa loh. Pakai dia namanya itu? Serban ya, jubah ya. Ya. Ada. Dan makanya Ustadz dan Haji itu ada jambangnya rambutnya, ya kan? Ya. Itu. Menjadikan Yesus sebagai jalan. Ya, jalan. Berarti Pak Fano tidak meninggalkan Yesus. Ya, maksudnya begini. Jalan itu maksud saya dia jalan dan kebenaran. Ajarannya itu dong. Iya, makanya sampai tidak akan ditinggalkan. Apakah ajarannya itu tidak akan ditinggalkan oleh Pak Fano? Iyalah. Oke, berarti Anda tetap Kristen? Tapi kalau tetap Kristen, gimana aku bilangnya? Sebelum saya ini melangkah ke satu langkah lagi, ya tetap dulu Kristen. Nanti sudah kalau tentang apakah Anda Kristen akan jadi itu nggak bisa Pak Fano tahu Kristen itu bukan ajaran Yesus. Enggak juga aku bilang ajaran Yesus ajaran Kristen ini. Gini Pak Fano. Dan saya mau tanya. Pak Fano juga tahu Yesus itu cuma jalan, bukan tujuan. Jadi kalau mau sampai ke tujuan, tinggalkan jalan. Harus sampai ke tujuan. Berarti Pak Fano menjadikan Yesus jalan. Berarti Pak Fano tidak akan meninggalkan ya, bukan Muhammad ya. Jadi begini saudaraku ya, semua nabi yang setelah diutus Bapa di surga ke bumi ini kita yakini. Nah, kena sedangkan Musa saja saya yakin. Edo kena. Kenapa? Ulang. Jadi jangan lagi bilang sama saya siapa. Pokoknya siapa yang sudah dijadikan nabi saya aku itu aja. Mengerti ya yang saya sampaikan? Cuma Yesus satu-satunya jalan. Salah. Satu-satunya jalan. Kamu belajar di mana? Biar kita lah. Kamu belajar di mana? Pelacur, pesundal, pemungut cukai lebih dulu sampai ke surga tidak melalui Yesus tapi melalui Yohanes. Kok melalui Yohanes? Yes, itu pengakuan Yesus. Baca kitab saudara. Oke. Enggak, Yesus satu-satunya jalan. Oke. Kita buktikan sebentar ya, Pak Fano ya. Orang ini memang harus dikasih pelajaran. Oke Pak Juma. Oke, makasih. Pak Juma besarkan dulu. Pak Juma besarkan ya. Besarkan Pak Juma. Layar besar. Iya. Yohanes 14:6. Tidak ada seorang pun datang kepada aku kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Saya ulang ya. Kalau tidak melalui aku. Pak Fano dengar? Kalau tidak melalui aku. Oke, kita baca dalilnya. Harus melalui Yesus. Kita baca dalilnya. Kita baca dalilnya di dalam Matius 21 ya, Bang Handia. Di situ Yesus mengatakan apa di dalam Matius 21 itu? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Siapakah di antara kedua orang yang akan melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Apa sebabnya? Nah itu, apa sebabnya? Kenapa bisa? Kok pelacur-pelacur ini lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga? Apa pasalnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Kok bisa pemungut cukai dan pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga?
Ternyata Yesus menerangkan lebih jauh. Dia katakan bahwasanya mereka lebih dulu masuk surga disebabkan karena mereka percaya bahwa Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepada Yohanes, dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepada Yohanes. Barang siapa Yohanes yang berbicara tentang Yesus. dengarkan. Yohanes Pembaptis yang dimaksud di sini. Oke. Iya, Yohanes mengajar tentang Yesus. Yesus nanti datang setelah dibaptis oleh Yohanes. Ajaran kemudian Yohanes sebelumnya Yohanes Pembaptis itu menerangkan kepada mereka agar beribadah kepada Allah dan cukup menjadikan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa sebagai petunjuk. Yohanes di sini belum pernah mengajarkan menuhankan Yesus. Orang-orang ini percaya. Jadi jalan keselamatan bukan hanya Yesus. Orang percaya kepada Yohanes lebih dulu masuk ke dalam surga. Coba, gimana? Enggak. Masih apakah Anda masih ingin mengatakan satu-satunya jalan adalah Yesus? Ya memang sesuai. Mana? Ini buktinya Yohanes jalan. Enggak, Yohanes tidak bilang dia adalah Ini. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang mengatakan. Anda mau bantah? Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang. Bukan dia katakan sebab aku datang, tetapi Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pelacur itu, pesundal itu, tetapi pemungut cukai itu percaya kepada Yohanes, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepada Yohanes. Apa akibatnya ketika mereka percaya kepada Yohanes? Lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga, padahal dia hanya seorang penjual cendol, seorang pelacur. Paham sampai sana? Buka dulu, Anda baca dulu sebentar. Anda baca dulu, dengerin dulu, Anda baca dulu Matius 21, 31 sampai 32, baru Anda memberi komentar. Coba dibaca dulu deh. Matius 21. Belum tahu dalilnya. Baca aja belum udah nafsir, aneh ini. Iya. Aduh. Anda belum baca. Jangan komentar dulu, baca dulu. Seharusnya baca dulu baru tafsir, Bos. Matius 21. Hotel ini. Matius 21, 31 sampai 32 deh. Itu aja dulu ya. Oke, sebentar ya saya baca ya. Oke, begitu dong. Dibaca dulu baru komen. Tadi Bang Juma udah baca itu. Oke, gini. Oke, saya tanggapi, Pak. Dibaca dulu baru tanggapi. Udah saya baca. Gini. Yohanes ayat 32 ya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan. Jalan itu siapa? Jalan itu Yesus. Jadi sebab Yohanes datang untuk menunjukkan Yesus. Yesus jalan kebenaran padamu, gak ada Yesus di sini. Ditanggapi salah lagi. Saya baca deh. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kepada jalan kebenaran kepadamu. Yohanes datang untuk menunjukkan jalan. Siapakah jalan itu? Jalan kebenaran kepadamu. Jangan dipotong. Iya, menunjukkan Yesus kepadamu kan? Mana ada Yesus di sini? Jalan kebenaran itu kan Yesus. Aduh. Gimana ini Banyuma? Gini, dengar saya ya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Jalan kebenaran itu Yesus. Jadi Yohanes datang untuk menunjukkan bahwa Yesus. Yohanes diutus untuk mendahului Yesus, untuk mewartakan, untuk membuka jalan bagi Yesus. Oke? Dan Yesus berkata hanya melalui dia. Oke? Ketika Yesus berkata dia adalah satu-satunya jalan menuju Bapa, apakah Pak Vano akan meninggalkan jalan itu? Oke, gini aja. Ini di sini gini aja. Ini jawab dulu. Iya, ntar dulu ya. Jawab dulu, Pak Vano. Ntar dulu, saya moderator di sini. Kalau kamu dulu, cuma di jalan. Sebentar dulu. Sebentar ya. Saya minta Pak Vano. Ntar dulu. Yang jawab. Ntar dulu, izin dulu. Pak Vano. Anda mau diatur nggak? Oke, saya diatur. Oke. Baik. Pak Pano itu tidak menuhankan Yesus. Apakah dengan menuhankan Yesus adalah jalan sampai ke Bapa? Silakan diterangkan, monggo. Tuhan itu apa? Tuhan itu Rabb atau mulai kemana-mana nih? Terminologi Tuhan itu apa dulu? Tuhan atau Tuhan?
Lord apa God? Ya, yang mana yang Anda tunjukkan dulu? Yang mana yang Anda maksud? Ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Tuhan atau Tuhan, itu dulu. Kasih jelas dulu, jangan Enggak. ambigu. Enggak, ini pertanyaan saya, Bang. Jangan dibalikan ke saya lagi. Saya tanya ke Abang, Tuhan itu Lord atau God? God. Kalau God. Oke, God. Oke. Abang percaya bahwa ada sidang ilahi. Sidang ilahi. Apa itu sidang ilahi? Apa itu? Apa itu sidang ilahi? Enggak, saya tanya, Abang percaya ada sidang ilahi? Percaya. Wah, percaya? Ya, Oke. yes. Kalau gitu Abang baca. Abang baca Mazmur 82 ayat 6. Bukan, Mazmur 82 ayat 1. Iya itu. Nanti di situ ada hakim-hakim disebut Allah itu. Baca. Nah, Yesus kan hakim. Dan memang Yesus kan hakim akhir zaman. Apa Yesus hakim? Bisa Anda baca Yohanes 12:48? Coba Anda baca. Baca. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Gimana itu? Iya, gini enggak tadi konteksnya kita mau bicara lompat-lompat Allah Anda itu ini. hanya satu. Baca dulu hakim yang ada di situ. Coba Anda baca dulu. Di mana? Yohanes 12:48. Yohanes 12:48. 48. Oke, barang siapa menolak aku, ini ya, barang siapa menolak aku, contohnya Pak Vano tadi, dan tidak menerima perkataanku bahwa dia tidak menerima Yesus adalah jalan, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan. Oke, sekarang mari saya tanya kepada saudara. Saya Yesus sebagai hakim. Yang menjadi hakim itu adalah firman yang pernah Yesus katakan kepada Bani Israel. Papano ketika ditanya, kenapa engkau menjadikan aku sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan? Apa jawaban Papano? Karena engkau telah mengatakan itu. Nah sekarang giliran Anda ditanya, kenapa Anda mempertuhankan aku? Apa jawaban saudara? Ini yang kita bahas tadi. Ya, apa jawaban saudara ketika firman yang datang kepada Bani Israel menjadi tolak ukur penghakiman Yesus di akhir zaman? Papano ditanya, wahai saudara Pano, Anda tidak menyembah saya, Anda tidak beribadah kepada saya, Anda tidak mengilahkan saya, Anda tidak menjadikan saya sembahan. Kenapa Anda cukup menjadikan saya sebagai utusan Tuhan saja? Apa yang Papano katakan? Karena engkau mengatakan di ratusan pernyataanmu di dalam kitabnya orang Kristen, engkau adalah utusan, Bapa yang mengutus aku, Tuhan yang mengutus aku, Allah yang mengutus aku. Nah, aku utusan, Yesus utusan. Salah. Sekarang Anda yang ditanya, wahai saudara Edo. Anda ditanya, tunggu, Anda ditanya, wahai saudara Edo, firman yang mana yang pernah saya ucapkan di tengah Bani Israel yang menyebabkan engkau beribadah menyembah kepada aku? Apa jawaban saudara? Bukan, saya bukan beribadah kepada Yesus, tetapi kepada Bapaknya Yesus, yaitu YHWH. Berarti Yesus bukan Tuhan. Makanya tadi saya tunjukkan ke ini orang ini saudara ya. Tidak mulai. Kalau diskusi ya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena yang Anda sembah dia Tuhan. Berarti Anda sejalan dengan Pak Pano. Kenapa Anda bantah Pak Pano? Enggak, dia enggak sejalan, Bang. Dia cuma keciduk tentang penghakiman Yesus kelak. Dia malu mengakui. Yesus akan mengatakan, "Enyahlah engkau daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan." Itu yang Yesus akan ucapkan kepada saudara. Iya. Karena Anda mempertuhankan dia. Anda menganggap dia adalah tujuan, padahal dia hanya jalan. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan Bapa tanpa melalui aku. Terus kenapa Anda menjadikan Yesus sebagai tujuan? Kenapa? Bukan, saya tidak pernah menjadikan Yesus tujuan. Berarti Yesus tadi udah bilang. Berarti Yesus hanya Sabar dulu. Berarti Yesus hanya rasul. Berarti Yesus hanya rasul. Yesus rasul dan juga God. Inilah yang Yesus akan pertanyakan. Di mana saya mengajarkan diriku adalah ilahi? Firman yang mana yang pernah saya ucapkan di tengah-tengah Bani Israel yang mengatakan akulah ilahi, sembahlah aku. Ada. Di mana? Silakan. Ada. Oke. Ini ya.
Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis di dalam Alkitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah sang ilahi. Dan itu teruskan. Dan nggak ada dannya. Dan siapa yang diberi firman, siapa yang diberi tugas Itu untuk menyampaikan melintir dia, firman? Ahi. Iya Dia betul. tadi melintir, aku Yohanes sang 10. ilahi, nggak ada seperti itu. Yohanes 10 Jangan nomor bohong. 34, 35, 36 itu yang kamu baca. Dan apakah kita, ya, betul. Dia tidak mengatakan bahwa aku adalah ilahi. Dia mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah anak Allah, bukan ilahi. Bukan Jujur. Allah, tetapi Allah. Mari kita lihat. 35, jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah. Itu kalau Anda mengartikan itu Yesus sendiri, Anda salah. Karena itu nanti merujuk kepada Keluaran 7 ayat 1. Musa juga Allah. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Coba sekarang carikan, bentar, pertanyaan saya kepada Anda, kalau itu bukan Musa, coba carikan di dalam kitab Taurat, ada firman berkata, aku menjadikan kamu sebagai Allah, di mana? Selain di Keluaran 7 ayat 1. Mazmur 82 ayat 6. Taurat, bukan Mazmur. Tengok tuh apa kata Yesus, Bu. Apa kata Yesus? Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Sejak kapan Mazmur Taurat? Taurat itu 5 kitab, Kejadian, Imamat, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Kok larinya ke Mazmur? Bukan bulangan. Bilangan. Bulatan. Bro, di sini pakar-pakar Alkitab, Bos. Ketika kamu melintir sedikit aja ketahuan. Seperti tadi katamu, aku ilahi. Mana ada seperti itu? Anda ini di kandang singa ini. Izin ya. Ini Pak yang bicara ya. Ya. Tadi saudaraku Kristen bilang tadi Yesus satu-satunya jalan, betul? Iya. Ada tertulis loh. Ada nggak tertulis di Alkitab dia satu-satunya jalan? Iya, tertulis. Di mana? Lah, tadi saya kasih itu. Bentar ya, saya cari lagi ya. Tulis adalah Yohanes 14:6, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, bukan satu-satunya jalan. Tunggu dulu Pak, biar apa dia karena nggak ada satu-satunya di situ dia katakan. Makanya saya tanya. Iya betul, nggak karena ada beda satu-satunya. artinya. Ini Yohanes 14:6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Saya ulang ya. Kalau tidak melalui aku. Saya ulangi lagi nih. Kalau tidak melalui aku. Saya ulangi lagi. Kalau tidak melalui aku. Udah cukup. Jangan usah diulang. Nah, pertanyaan saya di situ, ada enggak dibilangnya aku satu-satunya? Kamu bilang tadi. Dia Tidak ada, satu-satunya. tetapi dengan kata lain, kalau tidak melalui aku. Ini kan menambahkan kalau begitu saudaraku. Bukan, kalau tidak melalui aku itu ada di Alkitab. Dengar ya, biar saya bacakan ya saudara ya. Anda nambah ayat tadi, akulah jalan satu-satunya. Itu nambah ayat, padahal ayatnya tidak seperti itu. Seperti itu bukan tadi, ayat, Pak. Anda juga nambah ayat di dalam Yohanes Itu 10 ayat intisari 34, Anda tambah-tambah sendiri. Akulah ilahi, nggak ada seperti itu. Enggak, siapa yang nambahin ayat? Itu intisari ayat. Aduh, intisari apa? Nggak ada intisarinya. Itu intisari ayat. Aduh, Pak. Intisari beda kan ayat sama intisari ayat, Pak. Kalau tidak melalui aku, ya, saya ulangi. Kalau tidak melalui aku. Jadi gimana? Perspektif Pak Vano membaca kalau tidak melalui aku. Itu apa yang ada di dalam otak kepala Pak Vano saat membaca kalau tidak melalui aku. Boleh saya? Boleh ya? Enggak, Pak Vano. Enggak Pak Vano yang jawab. Oke. Biar saya dulu Pak Jima, Pak Vano yang bisa. Silakan. Saya sudah bilang sama saudara tadi, aku meyakini apa yang disampaikan Yesus karena dia jalan. Iya. Saudara, dia jalan. Dia rabi. Berarti satu-satunya jalan. Enggak ada satu-satunya di sini jalan.
Kan dia Itu nabi. tertulis di mana satu-satunya jalan tuh? Tertulis di mana sih? Nggak ada. Bukan tertulis Oh, kalau nggak ada jangan difitnah. Tuh, bukan fitnah, intisari. di mana itu Intisarinya. intisarinya satu-satunya jalan hanya Yesus? Tahu intisari nggak? Anggur merah. Macam mana? Jadi pantesan. inilah Gini. berkesalahan saya katakan saudara ya. Oh gini. Marah Pak Vano. Jangan bikin marah Pak Vano, bro. Pak Vano, saya rubah pertanyaan saya. Bisa? Nggak usah dulu dirubah. Nggak usah. Satu-satunya jalan lu cabut dulu. Tambah parah nanti. Dia tambah dirubah tambah parah, tambah dirubah tambah parah saya katakan. Enggak, pertanyaan saja yang Entar dulu. Moderator ambil alih dulu. Kalau Yesus satu-satunya jalan, saya ikuti dulu. Sebentar dulu Pak Pano. Kita ikuti Pak Edu. Kalau Yesus satu-satunya jalan, bagaimana dengan kaum Nabi Musa, kaum Daud, dan Adam dan sebelum ada Yesus? Apakah mereka nggak selamat? Karena mereka belum mengenal Yesus? Bagaimana? Mau diapakan mereka? Silakan. Itu jangan lari gitu dulu. Artinya bukan cuma Yesus. Itu Siapa? artinya ya setiap nabi itu jalan pada masanya. Oke, Musa mana juga ayatnya? jalan Mana pada ayatnya? masa Musa. Oke, mana ayatnya? Tidak harus dikatakan yang sama, tapi bisa Mana ayatnya? dibuktikan dengan cara yang lain. Contoh, zamannya Nuh, orang tidak akan selamat kalau tidak mengikuti bacaan Nuh. Mana ayatnya? Karena yang aduh, Nabi kan juga sudah saya bilang jalan. tidak Mana harus ayat? dengan Enggak, kata-kata tadi kan yang Anda sama tanya. untuk Ya, menunjukkan yang sama. Benar. Ini saya kasih keterangan. Untuk menunjukkan yang sama tidak harus dengan kata-kata yang sama. Makanya tadi saya kasih tahu di zamannya Nuh orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak naik baterainya Nuh. Di zamannya Musa Mana kalau tidak ayatnya? mengikuti Musa, Kalau Nuh orang itu tidak akan jalan sampai dulu, kepada Bapak. Musa. Nabi Muhammad bersabda, ya sekiranya Isa dan Musa ada di antara kalian saat ini, tetapi kamu tidak mengikutiku, niscaya kamu termasuk orang yang sesat. Artinya Mana ayatnya sama. Musa dan Nuh? Ya udah adalah gini jalan aja Pak. menuju. Aduh, Dia minta nggak gini ngerti aja, dia, gini ini aja. nggak ngerti. Ya, stop Jadi dulu. dia itu Enggak. sempit. Cara pikirnya sempit dia. apa-apa, Pak. Harus Enggak berkata bisa. seperti itu. Saya tanya, Padahal mana apa? bisa dengan Saudara cara tanya yang lain. kepada saya mana ayatnya? Itu Sekarang stop saya dulu, balik stop. tanya saudara. Stop dulu, Mana stop. ayatnya? Edu, stop dulu. Kita ikuti aja deh kemauan kamu. Bentar, Kalau ini. Yesus hanya satu-satunya jalan, apakah Anda mau mengatakan sebelum ada Yesus, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Musa, Dibesarin. semua Mana mereka ayatnya? ini Anda masuk nggak neraka jawab, begitu? Besarin host. Apa? Gini loh. Betul ya? Mbak Natalia besarin. Ketika saya bilang Yesus satu-satunya jalan, Anda semua bertanya mana ayatnya. Sekarang kalau Anda bilang Musa juga jalan, saya tanya mana ayatnya. Ini lihat di Mazmur. Aku telah memilih jalan kebenaran. Yesus belum lahir di zaman Mazmur. Di Amsal juga udah ada berjalan pada jalan kebenaran. Ini udah ada jalan kebenaran dari zaman bahla sebelum ada Yesus Aku lahir. berjalan, Udah ada. bukan itu aku berjalan. Itu kata kerja. Itu kata kerja, Pak. Terus, Bu, terus itu ini kata berarti kerja, bukan di kata jalan benda. kebenaran, ya. Ini bukan. Itu Berarti kata jalan kebenaran ini itu bukan. kata kerja, bukan kata benda. Yang saya tanya kata benda. Tadi saya udah minta pemakluman loh sama kamu Edu. Kau omong tadi itu nggak ada datanya loh, satu-satunya jalan nggak ada loh datamu. Nggak ada loh. Kalau dia boleh, orang lain nggak boleh. gitu Padahal loh. intisarinya sama yang kita bahas itu. Intisarinya sama. Zamannya Nabi Muhammad orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ayatnya? berkata, sekiranya Musa kan dan nggak dijawab Isa ayatnya. ada di antara kalian, tetapi kamu tidak mengikutiku, niscaya kamu termasuk orang sesat. Nabi Muhammad bersabda, Nggak ada ayatnya. sungguh akan Nggak. masuk neraka orang Yahudi dan orang Kristen ketika mendengar dengan agama yang aku diutus tapi tidak mengikutinya. Nggak Sama, ada intisarinya ayatnya. Ya udah, nggak sama. Dia nggak mau Gitu loh. terima Pak, dia biarin aja. Ngede. Oke, kembali ke topik. Dengarkan dulu, kembali ke topik. Edu, terakhir ini, apakah kaumnya Nabi Musa itu tidak selamat karena tidak mengikuti satu-satunya jalan adalah Yesus? Silakan dijawab. Gini, Pak. Jangan Ini gini jawab. Kenapa saya bahas tentang jangan gini tiba-tiba jawab Anda itu. lari ke Muhammad.
Ini saya nggak kenal Nabi Nggak Muhammad. bisa. Tadi Anda mengatakan saya bahas tadi, tentang dengarkan baik-baik. Anda mengatakan Yesus hanya satu-satunya jalan. Bagaimana nasib kaumnya Nabi Kenapa Musa sebelum ada tiba-tiba Yesus? Anda yang Dijawab. bertanya, Pak? Hei. Tadi Bapak si gondrong tadi yang saya tanya. Stop. Kenapa tiba-tiba Lari dia dia. tidak Lari menjawab? lari Bapak dia. Kalau tanya dia kepada mengatakan kaumnya Nabi Musa masuk surga, berarti Musa juga jalan. Makanya dia nggak berani jawab. Ya udah, Anda Tahu standby Anda dulu ya. kafir. Anda standby dulu, Anda tidak punya ilmu. Saya persilakan Anda standby mendengarkan saja. Mari kembali ke Pak Pano. Karena Anda tidak mau menjawab pertanyaan. Silakan Pak Pano, silakan Pak Pano. Mau jawab pertanyaan Anda diam saya. dulu. Anda diam dulu. Kita di sini nggak debat kusir. Sebelum ke Pak Pano, kembali ke Bang Juma. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi jelas kalau Anda menjadikan Yesus itu satu-satunya jalan. Poin pertama, pasang kuping. Kenapa Yesus mengatakan itu? Kenapa? Karena orang Israel pada masanya percaya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, percaya kepada Nabi Musa alaihissalam, bahkan mereka duduk di kursi Musa. Tetapi dia tidak menerima Yesus. Apa kata Yesus? Walaupun kau menyembah Bapa, menyembah Tuhannya Abraham, kalau kau tidak percaya bahwa aku datang dari dia, kamu tidak akan sampai ke sana. Jadi semua orang yang ada pada masa itu kudu wajib hukumnya percaya Yesus itu jalan satu-satunya menuju kepada Bapa. Gak boleh lagi mereka hanya beriman kepada Musa karena sudah datang Yesus kepada mereka. Gak boleh. Meskipun mereka menjalankan Taurat secara sempurna, tetapi menolak Yesus tidak akan sampai kepada Bapa. Ditolak. Makanya Yesus datang mengajarkan begitu kasihnya Tuhan kepada dunia ini, maka dia menumbalkan anaknya yang tumbal. Mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya? Itu maksudnya. Tapi sebelum daripada Yesus diutus, jauh terlebih dahulu diutus Nabi Musa alaihissalam. Contoh, catat, ambil pulpen, tulis di kertas. Yosua 1. Baca 1 perikop. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hatilah sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan kau menyimpang ke kanan, jangan kau menyimpang ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Apa akibatnya ketika menjadikan ajaran Musa, menjadikan Musa sebagai penuntun dalam kehidupan mereka? Apa? Beruntung kemanapun dia pergi. Apakah ada Yesus di sana? Nehi merica katum berajahe. Yesus belum ada. Ibunya belum ngeden. Masih butuh ribuan tahun baru Yesus muncul. Itu yang perlu kamu pahami. Untuk menguatkan kamu supaya saudara saya ini berpikir. Di dalam kitabnya orang Yahudi Keluaran 3. Anda baca pelan-pelan. Firman Allah kepada Musa. Wahai Musa, katakan kepada mereka, aku adalah aku. Eser Ehye. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Musa, beginilah wahai Musa, kau katakan kepada orang Israel itu, wahai Musa, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Elohim nenek moyangmu adalah Abraham, Allah Ishak, Allah Tuhan Ishak, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Aku Musa diutus kepadamu agar engkau mendapatkan kehidupan yang kekal dan panjang usiamu. Baca Ulangan 6, baca Ulangan 4, ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa. Apabila dilaksanakan secara turun-temurun, mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Yesus sudah ada di sana? Belum. Gitu cara belajarnya. Jadi kamu itu kalau kamu menjadikan Yesus itu satu-satunya jalan, faktanya kamu tidak menjadikan dia jalan. Kamu yang kau jadikan jalan itu adalah Paulus. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Kalau Yesus, barang siapa yang mengenal engkau bahwa engkau satu-satunya Tuhan, maka engkau akan peroleh hidup yang kekal. Itu Yesus. Beda dengan Kristen. Kamu adalah jalannya Yesus Paulus yang kamu pakai. Begitu Udah cara belajarnya. Gak ada perlu jawab, karena itu penjelasan. Cukup kau catat, kau telan supaya kau paham. Silakan. Kamu gak ada waktu lagi. Edu, kamu gak ada waktu lagi. Edu, kamu itu Yesus jadi tujuan bukan jalan. Kok jangan takut, Bang.
Edu, saya tanya kepada Anda nggak mau jawab, jadi Anda diam aja. Loh, saya juga tanya kepada justru pertanyaan saya. Ini lu jawab dulu. Kalau lu mau ngomong, Anda jawab dulu. Apakah hanya Yesus satu-satunya jalan supaya selamat sampai surga? Jawab. Iya. Oke. Bagaimana dengan kaumnya Nabi Musa? Apakah mereka nggak ke surga? Dia masuk surga karena kurban perjanjian lama. Oke, apakah kaumnya Nabi Musa mengikuti satu-satunya jalan adalah Yesus? Yesus belum ada waktu itu, belum diutus. Berarti Anda gopyor, berarti bukan Yesus saja. Selesai. Diam. Anda sirup marjan. Diam ya. Kembali ke Pak Pano. Anda diam dulu, bisa diatur nggak? Oke. Pak Pano bicara lagi. Pak Pano, silakan Pak Pano. Apakah semua nabi dan rasul itu adalah jalan? Silakan Pak Pano. Cuma Yesus. Musa itu perjanjian lama. Kalau cuma Yesus jadi kaumnya Nabi Musa, bagaimana nasibnya? Musa itu perjanjian lama. Yesus perjanjian baru. Nabi Musa terbang nggak pakai jalan Bang Andi, lewat udara. Ini orang ini kalau ngomong satu-satunya, giliran dikasih pembandingan nggak bisa jawab, masih ngomong terus. Hanya melalui Yesus. Musa itu perjanjian lama. Yesus Aku coba dong Bang Andi sama si Edu. Bro, Edu, Yesus itu jalan apa tujuan? Yesus itu jalan menuju Bapa di surga. Yang Tuhan yang mana? Yesus atau Bapa? Tuhan dan Bapa. Yesus dan Bapa. Salah ngomong dia. Yang Tuhan, yang sembahan, yang tujuan Yesus atau Bapa? Yesus dan Bapa. Yang jalan siapa? Yang jalan Yesus. Yang tujuan siapa? Bapa. Yang Tuhan yang mana? Dua-duanya. Jangan ketawa. Tuhanmu dua, Paman. Gak cocok di Indonesia. Di Indonesia satu Tuhan. Tauhid itu ajaran nggak benar itu. Jadi harus berapa Tuhan itu? Kalau nggak tauhid. Sidang ilahi. Mazmur 821, sidang ilahi. Di antara para ilah. Pakai perjanjian lama. Katanya nggak mau pakai perjanjian lama tadi. Ya udah, Yesusnya tuh diapain? Kan Yesus tuh jalan. Yesus tuh diapain? Dipijaki, diinjeki supaya nyampe ke tujuan. Diapain Yesusnya? Diikuti. Jalan diikuti. Diikutin, bukan disembah, bukan dituhankan, tapi diikuti. Ketika Yesus menyembah Yesus menyembah kepada Tuhan yang ada di surga, pengikutnya menyembah siapa? Sama. Nah, siapa yang kamu ikuti menyembah Yesus? Yesus dan semua murid. Di mana Yesus menyembah Yesus? Di mana? Yesus menyembah Bapa. Iya, Yesus menyembah Bapa. Kamu menyembah Yesus. Bahlul. Masih mau datang besok. Udah. Saya menyembah Yesus. Cuma nggak perlu hanya alas SWT. Lu nggak berilmu bro. Turunin aja Bu Esti. Percuma. Habisin waktu lu nggak berilmu. Saya menyembah Yesus sebagai Tuhannya ala SWT. Turunin aja nggak. Percuma deh. Selamat tinggal deh Edo. Justru Yesus menyembah Paulus. Wah kan kena. Ya. Daripada begini buang waktu loh. Tadi itu kan saya mengatakan, saya katakan bahwa Musa itu juga jalan kebenaran. Oh bukan. Akhirnya dia mengaku iya jalan, tapi di perjanjian lama. Kan koplaker kalau begitu namanya. Selamat malam si Tanggang Christine. Iya, selamat malam. Agama apa Bunda? Agama saya Kristen. Bang Karli, makasih. Siregar, makasih Bang, Masya Allah. Dari kapan si Tanggang? Dari Brojol Om. Dari Brojol. Gimana rasanya itu nyembah sesama manusia? Kores, jangan langsung lah diulang. Nggak apa-apa. Curhat-curhat aja. Kayak punya dendam gitu ya. Bahasanya kayak langsung. Enggak, kalau ada dendam utang lu bayar. Ya itu dendam. Bayar utang lu. Ini kan enggak cuma nanya perasaan. Kores. Gini aja deh. Ini disloin ya. Dek si Tanggang. Iya. Yesus itu manusia atau Tuhan? Saya mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Oke, anaknya Bunda Maria itu Tuhan atau manusia?
Anaknya Bunda Maria sudah dinubuatkan pada zaman Musa bahwa Saya orang nggak- Yahudi akan datang juru selamatnya. Nggak ditanya itu. Keturunan Daud. Kan nggak begitu pertanyaannya si Tangga. Anaknya Bunda Maria ini manusia atau Tuhan? Dia menjelma jadi manusia. Oke, berarti dia bukan Tuhan. Dia mengosongkan keilahiannya. Oke, berarti Ya, berarti berarti bukan Tuhan, manusia, udah kosong. anaknya Bunda Maria manusia kekosongan Tuhan. Dia mengosongkan dirinya. Oke, biar ku jelaskan. Iya, anaknya Bunda Maria manusia kekosongan Tuhan, betul? Salah. Biar aku jelaskan. Yang be- Oke, yang benar biar yang mana? tetangga kasih aku waktu. Jangan dulu potong, Iya. oke? Iya, silakan. Oke. Karena begitu besarnya kasih Tuhan samamu. Karena pada zaman Musa selalu banyak dosa. Dia kasihan samamu. Dia nggak bisa ngomong samamu. Karena dia mulia. Oke? Kalau kau nengok dia, kau hancur. Karena kemuliaannya. Karena Yang lain diam dulu, habis ini Bang akhirnya Juma. dibunuh anaknya gitu, Ada. dibunuh anaknya gitu. Aku atas Kalau dirinya kasihan, lah. biarkan dulu dia, jangan dipotong. Habis ini Bang Juma yang Oke, luruskan. jangan Silakan deh, dipotong. terusin, Oke. terusin. Karena begitu besarlah kasih Allah. Karena nengok, contoh ya. Aku punya peliharaan anjing. Ku bilang, jangan kau berak di situ. Nggak dengar dia karena aku pakai bahasa manusia. Berarti aku harus berubah wujud jadi anjing baru dia ngerti. Begitu juga lah manusia. Oh, Aduh kacau. yang lain diam dulu, biarkan dulu. Stop, jangan ketawa. Terusin, Mbak. Tenang, diam dulu. Yang lain dulu dong, hormati dong orang. Silakan Bu, Hormati dong. silakan Mbak. Silakan Mbak. Kacau, Ya, kacau. Oke. yang lain diam dulu Dari ya. semua ciptaan Tuhan, yang paling mulia itu manusia. Makanya dia menolong manusia. Mbak, coba diulang lagi. Mbak, saya moderator. Coba diulang lagi tadi supaya anjing itu mengerti bahasa kita. Kita harus menjadi anjing juga ya. Iya dong. Jadi maksudmu Oke, kau bisa, lanjut. kau bisa Ya, lanjut. menyuruh dia gitu. Iya, lanjut Hanya, Mbak. Lanjut terusin. hanya sepersekian anjing yang bisa mengerti. Contohnya, hanya sepersekian manusia yang sudah dikasih ilham oleh Tuhan. Makanya mengerti. Enggak semua bisa mengerti perkataan Tuhan. Pawang Oke. buaya harus jadi buaya ya. Bentar, jangan diganggu Bu Rama dulu. Ya, Oke. silakan. Ya. Terus pertanyaan kenapa di zaman Adam Tuhan nggak mengampuni Adam? Karena Tuhan itu Esa dan dia tidak mau melanggar perkataannya sendiri. Cukup Mbak. Nggak mungkin dong Tuhan bilang, Adam bilang Tuhan aku minta maaf dong aku makan buah yang terlarang. Tidak, itu bukan Sikit Bang Tuhan. Andi. Cukup ya. Oke, Tuhan. sikit Mbak Sitanggang. Di dalam kitab Dua Raja-Raja, Salomo untuk bicara sama tuh hewan, dia nggak berubah jadi hewan dia. Dua Raja-Raja berapa tadi Ahi? 4. Ya ayatnya? Enggak apa-apa Pak De, ikuti aja. 1 Raja-Raja 4. 1 Raja-Raja 4 ya. Di atas Nih 10 kita sampai bukakan 20. nih. Ini untuk membuka pikiran dia. Satu Raja-Raja 4 ya. Di ayat-ayat terakhir kalau nggak salah. Ia bersajak tentang pohon itu ya. Dari aras di gunung-gunung sampai pada ini tumbuhan pada ini. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan tuh. Dia ini bicara sama hewan-hewan nih Salomo nih. Kok nggak perlu jadi hewan dia? Apakah Salomo lebih hebat daripada Tuhanmu? Nah, Lebih hebat. oke, bisa aku ngomong? Ya. Bisa. Ya ngomong lah. Ya. Saya moderator. Kan Nggak tadi aku apa-apa, biarin. bilang, contoh, nggak semua binatang bisa dengar omongan kau. Dan nggak semua manusia bisa mengerti perkataan Tuhan. Makanya ada dibilang nabi dan rasul. Biarin, jangan ketawa, biarin dulu. Udah Bu ya. Sekarang. Gantian ya. Baik, ke Banyuma dulu ya. Banyuma silakan. Manusia harus mengerti. Tuhan harus menjadi manusia agar manusia mengerti. Anjing harus mengerti supaya manusia menjadi anjing supaya anjing ngerti. Banyuma dulu deh. Silakan Banyuma. Iya, jadi itulah yang dikatakan konsep batil ya. Anda mengatakan Tuhan datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ketika mau menyelamatkan guguk, maka dia jadi guguk. Ketika ingin menyelamatkan monyet, maka dia jadi monyet. Ini ilmu dari mana Anda dapatkan? Sementara ketika Yesus itu menjadi manusia dengan tujuan menyelamatkan manusia menurut saudara ini, Yesus itu menabrak semua hukum Tuhan. Contoh, di dalam Ulangan 21
apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian digantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Orang ini kira-kira kalau dia mendapatkan hukum karena hukuman mati, karena berbuat dosa, apakah masuk ke dalam surga? Tidak kan? Bahkan kalau Anda melihat di dalam ulangan 27:26, siapapun yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Apa hukumannya bagi orang yang terkutuk? Neraka. Nah, di dalam Galatia 3 nomor 13, Yesus mati terkutuk. Kemana perginya Yesus ini? Ke neraka. Lantas Anda ingin tepuk tangan karena Yesus ke neraka untuk Anda gitu? Oh, nggak bisa. Atau pola asumsi yang Anda bangun, seorang bapak bisa menghapuskan dosa manusia, ya, bisa menghapuskan kemudian dosa-dosa. Seorang pemimpin bisa menghapuskan kesalahan karyawannya, tetapi dia tidak lakukan. Malah dia mengambil anaknya, dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, karyawan-karyawanku banyak dosa, aku ingin membunuhmu supaya nebus mereka ya. Anaknya mengatakan, iya paman. Apa seperti itu logika yang Anda ingin bangun? Bapak ingin menghapuskan kesalahan karyawannya, diambil anaknya, dibunuh anaknya. Padahal dia bisa melakukan hal yang lain. Cukup dengan mengampuni dosa, selesai. Di dalam Yehezkiel 18, jelas sekali diuraikan oleh Tuhan. Siapapun dan berseberapapun dosanya, cukup dengan bertaubat dan melakukan keadilan, kebenaran, maka dosa-dosanya dihapuskan. Loh kok ini ada Tuhan membunuh anaknya sendiri demi untuk menghapuskan dosa orang, padahal dia bisa mengampuni dosa orang. Ini ajaran apa? Ajaran koplak dari Romawi Yunani yang Anda imani, bukan ajarannya Yesus. Paham ya? Jadi kalau ajaran Yesus itu, Mbak, di dalam Matius 8 nomor 4 dikatakan, perlihatkanlah dirimu kepada imam, ya, lakukanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa persembahan Nabi Musa? Hewan, bukan manusia. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu datang sebagai orang yang mati di atas tiang salib, ganti aja dalilnya. Dengan begitu kasihnya Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tumbal, supaya siapa yang percaya kepadanya. Yang tunggal. Hah? Yang tunggal. Yang tumbal, kan tumbal nantinya. Tunggal dan tumbal. Nah, akan memperoleh hidup yang kekal katanya. Nah sekarang apakah Yesus diajarkan oleh sang Bapa untuk datang menjadi tumbal? Kan tidak. Dia datang mengajarkan Bani Israel, wahai Bani Israel, hidup kekal itu adalah mereka, engkau, kalian mengenal Allah satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Allah. Selesai. Baru memperoleh hidup kekal. Tidak perlu mati di atas tiang salib. Cukup percaya Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, maka semua akan mendapatkan hidup yang kekal. Ngapain percaya tumbal sesajen kayak begitu? Ngapain? Itu ajaran Romawi dan Yunani yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Demikian. Oke. Ibu Sitanggang bisa nggak dikasih ke Bang Pano dulu, Kristen juga mau berpendapat sebelum Anda, boleh nggak? Boleh ya? Oke. Bang Pano ada tanggapan sebelum ke Ibu Sitanggang? Silakan Bang Pano. Oke, Bang Pano menjauh. Ibu Sitanggang silakan. Kenapa mengeluh? Capek, Tadi dibilang Matius 4 ayat 8. Ku cari Matius 4 ayat 8 bukan tentang persembelihan, pengorbanan. Mana Matius 8 nomor 4. Tadi Anda bilang Matius 4 ayat 8. Anda terbalik. Ya udah, nggak apa-apa, terbalik. Lanjut aja, kan? nggak usah. Sorry, maaf kalau terbalik. Ya udah. 84. Kenapa Ibu Sitanggang? Lanjut. Matius 8 ayat 4. Konteks Yesus menyembuhkan orang yang sakit dan kusta. Dia. Mana lagi ayatmu ini? Tadi kau bilang tentang kurban penebusan. Sekarang ku cari Matius 8 ayat 4 pun tentang penyembuhan orang sakit kusta. Mana? Masa sih? Coba buka. Aduh. Masa sih? Masa iya? Hanya lihat konteksnya, coba dibaca ayatnya. Nih saya bacakan.
Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebab bukti bagi mereka. Apa yang dipersembahkan Musa? Apa? Yang dipersembahkan Musa apa? Orang. Manusia. Apa yang dipersembahkan Musa? Diam semua. Terpaku pada konteks, cuma judul doang. Judul itu bukan asli teks Alkitab, tapi itu bikin LAI. Dulu nggak ada judul-judulan. Oh, tapi itu yang kalian translate jadi Al-Quran. Apa yang translate dari Al-Quran? Kemana-mana. Hah? Nanti kalau saya tunjukkan di Al-Quran nggak ada ayat porno, ketemu ada ayat porno, Mas Nangis dia. Aduh, nangis. Di Al-Quran ada kawin mawin, Om. Aja dulu. Kamu kenapa yang mengawin? Bukan Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Butet, bantah aja dulu. Biar saya hajar nih orang sembarangan ngomong nih. Oke, dalilnya 2 Samuel 12 ayat 12. Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Ayo ya. Wih, 2 Samuel berapa? 2 Samuel 12 ayat 12. Beginilah Tuhan bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dalam teman lama. Kau sekarang akan tidur istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Tuh, keren kalian mengawin, Anda heran. Tapi Tuhanmu mau mengadakan adegan seks tempat umum, kenapa kamu nggak heran? Keren. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Ya nggak tahu, tanyalah Tuhanmu. Pikirlah kau. Tanyalah Tuhanmu. Jadi kalau kamu suamimu selingkuh terus kamu dijadikan pelacur gitu mau? Aduh. Lah kan itu seperti itu. Nangis. Makna kiasan yang disebutkan dia. Makna kias itu hukuman untuk Daud. Hukuman untuk Daud karena Daud sudah ngintip cewek orang, istri orang. Aduh. Ya, akhirnya Daud itu dihukum dengan cara diambil istrinya, dijadikan aktor pemain prot-prot di tempat umum. Berarti Yesus keturunan pezina dong? Iya. Betul. Aduh. Yesus keturunan pezina. Ya iya. Karena dia berasal dari Betsheba, dari Daud. Jadi Katem bin Anat itu siapa? Katem bin Anat. Lari. Kasihan lah. Lari kan? Caramu gini debat. Dari tadi kalian bertanya, tapi aku nggak pernah bisa bertanya, iya kan? Dari tadi kalian bertanya, sekarang aku bertanya. Jangan lari dulu. Mulai nangis. Itu bagaimana itu? Dulu. Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu gimana ceritanya itu? Apakah terjadi? Terjadi. Mau saya kasih tahu ayatnya. Terjadi. 2 Samuel 16 ayat 22. Baca. Aduh. 2 Samuel. Terjadi. Kalau itu tidak terjadi Tuhanmu bohong. Supaya nggak bohong harus terjadi. 2 Samuel 16 22. Yang menjinai akhirnya anaknya sendiri itu di atas sotoh di depan seluruh mata orang Israel. Coba aja dibaca dulu Mbak, coba. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan Layarku mata besarin seluruh dong, Bun. Israel. Wow, Bun, layarku besarin dong. Dah, tadi kau bilang Tuhanku yang menggagahi. Sekarang kau bilang anaknya yang menggagahi. Siapa yang bilang Tuhanmu yang menggagahi? Yang aku bilang sama kau, dengar. Yang aku bilang sama kau itu Tuhanmu mau mengadakan adegan prot-prot. Bukan Tuhan kau yang menggagahi, tapi orang lain. Macam mana pula kau ini pendengaranmu itu? Belilah kau katan sekilo, kau korek kau telinga kau itu biar dengar orang ngomong. Jadi budak itu kalau sekilo budak. Sudah aku bilang dari tadi Tuhanmu mau mengadakan adegan prot-prot di tempat umum. Bukan Tuhan kau yang menggagahi, bukan. Berarti Tuhannya sutradaranya ya, sutradaranya. Oke, sekarang kita kasih dia kesempatan bicara. Silakan Ibu bicara, silakan.
Oke. Pertama kau bilang Tuhanku mengadakan prot-prot depan umum. Udah? Mau mengadakan adegan prot-prot. Yang jadi aktornya siapa? Istri Daud. Oke. Terus aku bilang, kenapa Tuhan bilang kayak gitu? Pasti ada alasannya. Kau suruh aku tanya sama Tuhanku. Padahal sudah kau jawab sendiri karena dia mengintip istri orang lain. Oh, Tuhan mengintip. Karena si Daud mengintip istri orang lain. Nah, itu dia. Karena Daud ngintip ceweknya si Uria dan mengambil istrinya, karena Uria disuruh maju ke medan perang yang sangat dahsyat supaya mati, akhirnya istrinya itu diambil sama Daud, yaitu Batseba. Yesus kan keturunan Daud. Bentar, Bu, biar ku terangkan dulu. Bentar, biar ku terangkan. Ini nggak paham orang ini. Ya, jadi atas dosa Daud itu, ya istrinya diambil oleh Tuhan, diserahkan kepada orang lain untuk diprot-proti di tempat umum. Nah, kalau suamimu selingkuh, maukah kau dijadikan, kau yang dihukum, dijadikan pelacur? Mau? Oke. Biar ku jelaskan samamu ya. Pada zaman hukum Daud, berlaku hukumnya mata ganti mata. Udah. Pernah dengar nggak mata ganti mata? Iya, apa hubungannya? Terus. Jadi Tuhan memberlakukan hal yang sama juga kepada dia. Ya harusnya Daud yang dihukum. Harusnya Daud yang dihukum. Istrinya. Istrinya yang nggak tahu apa-apa malah dipermalukan istrinya. Makanya itu saya tanya sama kau. Kalau suamimu yang selingkuh, mau kau dijadikan aktor pemain seks? Kasihan kali dia ya, kalau dia yang jadi tumbal. Mau? Bagaimana pula lah Tuhan kau itu? Kasih dia orang lain kesempatan yang menjawab. bersalah, istrinya yang dipermalukan di tempat umum. Ngiri. Silakan ditanggapi, Bu. Ibu silakan ditanggapi, Bu, silakan. Di sini tertulis, maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik ayahnya. Gundik ayahnya berarti selir-selirnya banyak lah berarti ini ya. Berarti bukan istri sahnya. Berarti yang ditidurinya bukan istri sahnya, karena pasti yang ditidurinya pasti mamaknya nanti ujung-ujungnya. Kalau kau bilang istri sahnya. Ya itu kan hanya Daud yang sebatas salah. gundik. Ngapain orang dihukum? Biarkan dulu Daud dia, yang Bu salah. Rama. Biarkan dulu dia. Udah selesai, Bu? Kalau selesai gantian ya, boleh? Loh, Kita aku hormati belum lah tamu bertanya. kita. Dari tadi kalian bertanya, gantian dong. Oke, silakan Ini bertanya. udah selesai belum pembahasan ini? Dari tadi kalian bertanya kan, kau pertama. Enggak, pembahasan ini Nah. udah selesai, udah nyerah. Kalau udah nyerah udah kita Gantian, selesaikan. aku bertanya. Iya, Sudah saya nyerah. tanya udah selesai belum? Udah terima belum kalau Tuhanmu kelakuannya seperti itu? Terima ya. Angkat bendera putih. Tuhanku Angkat adil. bendera putih aja. Aku Adil bertanya kok. sekarang. Sekarang Tuhanmu adil. Tetapi Tuhanku Daud adil. yang selingkuh, kenapa orang lain yang dihukum? Adil itu namanya. Loh, enggak. Karena dua sudah menjadi satu. Udah, ngerti arti dua menjadi satu? Nah, makanya itu Dosa gini, kalau suamimu suamimu akan kena kalau juga suamimu kepadamu. kan begini alasanmu dua menjadi satu. Kalau suamimu yang selingkuh, kau mau dihukum? Sudah menjadi bagianku. Iya. Kukerjakan. Nah, berarti kamu kalau suamimu selingkuh, kamu mau dijadikan pelacur? Padahal dia bilang gigi ganti Itu gigi. zaman Daud. Sendiri Zaman bilang. sekarang Yesus Gigi ganti sudah gigi. melepaskan semua itu. Di Zaman mana Daud Yesus pengorbanan melepaskan? segala macam. Di mana Yesus melepaskan semua itu? Di ayat mana? Di kayu Ayo, salib, bosku. Loh, kapan Yesus ngomong bahwa dia di kayu salib itu untuk membatalkan hukum Taurat? Itu ajaran Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia, ia melenyapkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Itu Paulus. Kalau Yesus nggak pernah. Yang dikatakan Yesus di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Paulus kau memang pengikut Paulus kau. Makanya kau katakan Yesus itu menghapus hukum Taurat. Itu Paulus punya kerja. Betul Paulus.
Dan pada hari akhir aku Bisa aku ngomong? aku akan berkata, dikit 1,5 menit. Dan pada hari akhir aku akan berkata, enyahlah kau si tanggang, engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Itu nanti kata Yesus. Siapa yang menyebut aku Tuhan, Tuhan? Biar nggak Iya, merasa mengeroyok, lebih baik kasih dia kesempatan, satu muslim aja yang Oke, edukasi lanjut. gitu ya. Silakan Ibu Sitanggang. Bu Rahma, itu ayat untuk yang mengaku Tuhan tapi tetap juga berbuat dosa ya. Yang mengaku Tuhan Enggak, Yesus itu Tuhan tapi tetap berbuat salah. dosa. Biasakan Bukan baca setiap ayat orang itu dari berseru. pasal Siapa? 1. Ayo, siapa? Berarti kalian sebentar. Berarti kalian belum dijamin. Kalau masih ada yang masuk neraka tuh. Barang Katanya siapa sudah dijamin menyangkal keselamatannya. aku, dia Biar nggak akan debat kusangkal. kusir, biar nggak debat kusir, moderator ambil alih ya, gitu ya. Kasihlah kesempatan, Ibu Sitanggangin dia mau bertanya, nggak apa-apa lah, kita maklumi saja ya. Dan dia tanya aku, Bang Hani. Oke, silakan Oke, Ibu lanjut. Sitanggang mau bertanya, tanya apa? Aku bertanya, Silakan. kalau memang kami pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus, sedangkan kalian lebih memuliakan Isa, pernah nggak kalian mendoakan Isa? Oh, kami doakan. Satu yang Karena di jawab. setiap doamu pasti nama Muhammad. Oh tidak, Anda salah. Ketika kami menyebut nama Nabi Isa, kita mengatakan alaihi salam. Semoga keberkahan atasnya. Kami doakan. Setiap menyebut Di Nabi setiap Isa, Anda kan, Ibu Sitanggang, Anda kan bertanya, dengarkan dulu orang menjawab. iya. Oke. Setiap Oke. kami menyebut nama Aku Isa, belum siap kita bertanya udah selalu... dipotong. Oh, belum selesai. Oh Ya, belum, silakan. saya lanjut. Oke, lanjut. Oke. Di setiap sholatmu kau sebutkan Muhammad, bukan Yesus. Ataupun Isa yang kalian kenal, ataupun nama aslinya yang diberikan pada saat zaman bahasa Ibrani dan Aramaik adalah Yeshua HaMashiach, YHWH. Mengapa bukan nama aslinya? Mengapa Nah. langsung bahasa Arab? Nah, Padahal sekarang dia kan saya... diberikan nama Biarin di dulu, Pak, zaman biarin bahasa Ibrani. Nah, nama Oke. dia di dalam bahasa Ibrani. Oke. Yeshua HaMashiach. Bentar, Doakan biarin di dulu. dalam nama itu. Oke, ya. Kami memanggil Isa itu karena sesuai dengan bahasa Aram. Isau. Ya, Isau alaihi salam. Di dalam bahasa Arab namanya Isa alaihi salam. Nah, sekarang pertanyaan saya dari bahasa Ibrani Aramaik Isau, dalam bahasa Yunan Ibrani Yeshua HaMashiach, kok bisa jadi Yesus? Emang Yesus orang Yunani ya? Ini dulu. Ayo. Itu dapat dari mana kata Yesus itu? Halo. Halo. Putus. Putus-putus, Dek. Ya, silakan. Putus. Ini ada dengar suara Ya, noise silakan, musik dari mana ini? Suara musik. Dia lagi merah sinyalnya. Tunggu aja dulu. Coba Ibu tes suara dulu sebelum lanjut, Ibu Sitanggang. Halo? Halo. Ya. Signal Anda merah. Merah sinyalnya, jelek Ya. sinyalnya jelek. Oke, sebelum sebelum Anda lanjut, Anda standby dulu, perbaiki signal. Kita beri dulu kesempatan kepada Bang Juma. Apakah kami umat Islam ini tidak memuliakan Nabi Isa alaihissalam? Bang Juma bisa menerangkan? Pada nama aslinya ya. Ya, Anda standby dulu. Yang Anda diberikan standby dulu, perbaiki nama sinyal aslinya. dulu. Anda standby dulu. Putus, suaranya putus. Putus-putus. Perbaiki signal dulu. Anda mendengarkan saja dulu. Oke, Bang Juma silakan. Iya. Jadi keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa. Ibrani, Aram, Arab. Yunani nggak terhitung. Dia nggak masuk dalam golongan keturunan Abraham. Nah, di dalam bahasa Ibrani, Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih. Ya. Di dalam bahasa Quran juga disebut seperti itu. Apa yang menjadi permasalahan kemudian? Ketika Anda mengatakan di dalam sholat kami menyebut nama baginda Rasulullah Muhammad SAW, memberikan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Kenapa bisa demikian? Karena memang kami diajarkan begitu, mengikuti mila Abraham, itu perintahnya, bukan mengikuti mila Isa, tapi mila Abraham. Kebetulan di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan dalam Kejadian 12
Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Tidak dikatakan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Yesus. Tidak ada itu. Tapi Abraham. Dan kami umat Islam mempraktekkan itu. Setiap kali kami ibadah, kami selalu memberkati beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kami selalu memberkati beliau. Aku akan memberkati engkau Abraham. Memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Ingat, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengutuk Abraham hanya Kristen. Catat itu. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam hanya Islam. Pahami itu. Di antara 3 agama, Kristen, Yahudi, Islam, hanya satu yang memuliakan Yesus. Hanya Islam. Hanya Islam yang memuliakan Yesus. Hanya Islam yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Di luar dari Islam, menghina, menista, memojokkan, merendahkan, menistakan. Itu dia. Hanya Yahudi dan Islam yang memberkati Abraham. Kristen mengutuk Abraham. Apa bukti Kristen mengutuk Abraham? Mengatakan Abraham berzina dengan Hagar. Ismail anak Abraham adalah anak haram. Itu penghinaan, penistaan yang dilakukan oleh Kristen itu selalu tertuju kepada Abraham. Siapapun yang memberkati engkau Abraham, pasti aku akan berkati mereka. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mempelajari itu. Tidak pernah. Oh, aku harus mengajarkan umatku selalu memberkati Abraham karena ada dalam kitabnya Yahudi demikian. Tidak pernah. Terjadi dengan sendirinya melalui pewahyuan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Wahai umatku, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Wahai umatku, lakukanlah pemberkatan kepada Nabi Abraham Ibrahim alaihissalam sebagaimana kamu melihat aku memberkati beliau. Ternyata cek per cek di dalam kitabnya orang Yahudi Kejadian 12 nomor 6 nomor 3 nomor 6 apa nomor 3 itu ya. Jelas sekali Tuhan mengatakan di sana, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Alhamdulillah umat Islam berada pada kaidah pemberkatan terhadap Ibrahim alaihissalam setiap kali ibadah. Kejadian 12 nomor 3. Itu tidak ada anjurannya kemudian untuk memberkati Nabi Isa alaihissalam dalam ibadah. Tetapi setiap umat Islam mendengarkan Nabi Isa disebutkan, pasti mereka akan mengatakan alaihissalam, alaihissalam. Semoga keselamatan diberikan, dilimpahkan atas Nabi Isa. Itu doa kami itu. Kalau di kalian, Isa mati terkutuk, inilah darahnya, inilah dagingnya. Itu di Kristen itu. Penghinaan dan penghinaan penistaan kepada Nabi Isa. Diludahi. Demikian. Iya bang, silakan. Oke. Nah, si Tanggang udah bagus sinyalnya, silakan. Halo, udah. Ya, silakan. Bagus? Ya. Kalau memang kami mengutuk Nabi Isa yang kalian bilang itu, kenapa justru kami yang lebih besar sebagai agama terbesar nomor 1? Bukannya harusnya kami kalau terkutuk makin dikucilkan? Anda bertanya apa ini? Aku hanya memberikan pandangan, kalau kami terkutuk, kami akan dihilangkan di bumi hanguskan. Itu pembuktian dari sekarang. Ibu bisa baca Galatia 3:13, Bu? Galatia 3:13. Coba dibaca. Boleh saya jawab nanti ya. Habis ini Banjuma jawab. Iya. Coba dibaca dulu, habis baca Banjuma yang jawab. Silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terus? Tanggapannya? Tanggapannya? Oke, kasih aku waktu, jangan dipotong, oke? Ya oke. Oke. Pada zaman
seorang dibunuh di atas kayu salib itu adalah penghinaan. Oke? Itu adalah kutukan. Kenapa harus di kayu salib? Sudah dinubuatkan pada zaman Musa. Udah. Bahkan akan ada seorang juru selamat, YHWH. Dia sendirilah yang akan datang. Dan kenapa bisa di pohon, di kayu gitu? Dosa pertama manusia adalah memakan buah terlarang. Jadi Tuhan menebusnya di atas kayu salib. Kayu salib itu kan terbuat dari kayu pohon. Halo? Terusin Bu, udah. Iya katanya minta waktu, udah dikasih waktu malah. Udah apa belum? Kalau sudah Pertanyaanku. ditanggapi. Udah kutanggapi. Ya oke, kalau begitu Anda standby dulu, giliran Banyuma lagi juga ya. Oke, habis ini Anda lagi. Silakan Banyuma. Pertanyaanku dulu lah. Oke, silakan. Jadi kerjaanku hanya menjawab pertanyaan kalian. Pertanyaanku Oke. dulu lah. Dari tadi pertanyaan kalian udah 3 kali. Ini kan mau disangga dulu. Kok ngamuk? Bentar dulu, jangan Iya, marah. kan? Apa pertanyaannya saudari yang baik hati? Apa pertanyaan? Silakan. Oke. Pertanyaanku sekarang. Itu kan pertanyaanmu yang tadi belum dijawab. Enggak apa-apa Pak Loh, kan Anda tadi tanya kenapa Kristen itu lebih banyak. Itu belum ditanggapi. Itu bukan pertanyaan tadi ku bilang. Betul tidak? Iya, Tadi tapi kan- perlu tanggapan itu. Itu perlu tanggapan itu. Oke, jadi gini Bu Sidangnya, Anda standby dulu, biar Banyuma menanggapi. Habis ini Anda bertanya lagi, oke? Oke ya. Oke, terima kasih. Banyuma silakan. Iya, baik. Satu hal, ketika Anda mengada-adakan sebuah pengajaran yang tidak diajarkan oleh Tuhannya Nabi Musa dan tidak diajarkan oleh Yesus, seperti di Galatia 3 yang Anda baca barusan, itu bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus. Ini adalah pengajaran orang Farisi yang dijual kepada Romawi dan Yunani. Kristus, Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk. Sejak kapan diajarkan oleh Nabi Musa bahwa hukum Taurat itu kutuk? Sejak kapan? Kenapa Paulus mengatakan Yesus menebus kita dari kutuk? Kutuk apa? Kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu kutukan? Ada yang noise. Siapa yang naik? Di apa dulu? Yang musik-musik. Kores mungkin yang lain tolong di mute dong, Bang Kores. Ini enggak dong, bukan. Enggak ya. Ini kesalahan. Ini kesalahan masing-masing. pertama. Sejak kapan kemudian hukum Taurat itu disebut kutuk? Sedangkan hukum Taurat itu diberikan untuk melegahkan Bani Israel, agar Bani Israel beruntung di setiap jalannya. Itu diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 6, Ulangan 4, Ulangan 11, Ulangan 1. Itu semua diajarkan oleh Tuhan di situ. Hukum Taurat itu adalah jalan menuju kepada keselamatan, bukan kutukan. Itu satu. Yang kedua, kata kita di sini itu merujuk kepada Kristen, orang Romawi Yunani. Sejak kapan hukum Taurat itu mencengkeram orang Romawi dan Yunani? Kristus telah menebus kita. Kita siapa? Kita orang Kristen. Kristen yang mana? Kristen Yunani, Kristen Romawi, Kristen Indonesia. Sejak kapan Tuhan memberikan hukum Taurat untuk orang Indonesia? Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau Yesus pun dipaksakan mati untuk menggugurkan, membatalkan hukum Taurat, maka hukum Taurat itu yang Anda katakan sebagai kutukan melepaskan Bani Israel, bukan melepaskan Anda. Kristus telah menebus kita. Kita siapa? Hukum Taurat itu bukan untuk kita. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Dengan jalan menjadi kutuk. Loh, kok bisa? Kok bisa Yesus menjadi kutuk? Tadi katanya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Kok ini menjadi jalan kutuk? Ini ajaran yang diajarkan oleh siapa? Ajaran yang diajarkan orang yang Yesus katakan, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Itu.
Lalu kemudian dikatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung Yesus, di kayu salib Yesus, yang terkutuk Yesus. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang dikatakan sebagai juru selamat. Karena dia telah menjadi tumbal di atas tiang salib. Demi untuk membebaskan orang Kristen dari aturan-aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kita dibebaskan dari aturan-aturan dan dimerdekakan dari penghambaan. Itu yang kalian anggap sebagai juru selamat. Sementara Yesus mengatakan di dalam Lukas 16:17, apa yang dikatakan? Lebih mudah langit lenyap, bumi dan langit lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Paulus, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya anak Maria di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini Paulus lebih Tuhan daripada Tuhan. Karena dia membuat satu pengajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Itu poin pertama. Yang kedua, kenapa Kristen itu banyak? Kalau Kristen itu kutuk. Camkan baik-baik. Di dalam pengajaran Yesus dia katakan begini. Aku datang banyak orang dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Begitu dalilnya. Ya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu Anda bisa baca di Markus 13, Lukas 21. Penyesat ketika datang, dia akan menyesatkan banyak orang. Itu poin kedua. Kristen banyak bukan karena Bible. Kristen banyak bukan karena Yesus. Kristen banyak oleh karena Kristen menjadi agama resmi, kekuatan terbesar separuh bumi pada saat itu. Apa itu? Kekaisaran Romawi yang cangkangnya begitu luas, kekuasaannya begitu berpengaruh. Agama Kristen menjadi agama resmi kekaisaran Romawi, menyebar kemana mereka menjajah, sampai ke Indonesia. Kesitulah Kristen diajarkan. Itu sebabnya Kristen banyak. Kristen banyak bukan karena Bible. Kristen banyak bukan karena orang belajar Bible. Banyak yang murtad masuk ke Kristen bukan karena mereka menemukan kebenaran di Bible, tetapi karena menemukan di Kristen itu adalah agama yang paling nikmat di antara seluruh agama di atas muka bumi ini. Bayangkan Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jreng jreng. Enak kali kan agamanya? Enak kali kan? Jangan lagi mau diperhamba katanya. Jangan lagi mau diikat oleh aturan. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah ajaran kasih. Kasih Indomie. Kasih semua kasih. Tampar pipi kanan, kasih juga yang kiri. Itu bagaimana tidak enak agama ini. Sementara mau masuk Yahudi, di Yahudi ada Sabat, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Masuk di Islam, apalagi. Tapi kalau di Kristen, wow, semua halal bagiku, tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Itu. Jadi kesimpulannya, Kristen banyak karena ajaran Kristen disebarkan dengan moncong senjata. Demikian. Ibu Sitangga mendengarkan, giliran Anda. Silakan menanggapi dan boleh bertanya. Tidak ada yang potong. Silakan. Oke, tidak ada yang potong ya. Silakan Bu. Balik lagi ke yang tadi aku bilang potong. Oke. Putus-putus Bu. Cuman suaranya putus-putus. Halo. Signal Ibu putus-putus. Halo. Putus-putus Bu. Coba dilanjut lagi coba. Putus-putus Bu. Signalnya Bu. Jadi bukan nggak adil ya Bu? Iya nggak kedengeran, nggak jelas. Bagaimana Bu? Mau dilanjutin apa enggak nih? Enggak. Putus-putus. Lanjut dong. Percuma dilanjutin. Putus. Putus-putus Bu.
Putuslah tali. Putus signalnya. Coba putus-putus, Bu. Tadi bagus loh, ini kok putus-putus kayak gitu. Langsung down dia, langsung down. Mungkin ininya kali paketannya habis. Jadi ini sisa-sisa paketan. Biasanya kan kalau paket utama itu habis, memang masih bisa dipakai. Halo. Cuma lemot gitu. Halo. Jadi paket utamanya udah habis, Bu. Bisa diisi pulsa dulu gitu. Oke, halo. Oke, Ya. silakan. Bisa. Lumayan. Oke. Pertanyaanku yang terakhir ya. Ya. Oke. Kalau Yahudi diajarkan untuk bersunat karena itu sudah dari adat istiadat mereka. Nah, kalau di agama saudara diwajibkan sunat, adakah di Al-Quran dikatakan? Adakah disuruh di Al-Quran diwajibkan? Sudah. Boleh saya jawab? Itu aja pertanyaannya. Lalu yang kedua, ini menyambung. Ya. Yang kedua, kalau memang ada diharuskan diwajibkan, apakah Nabi yang kau sembah sekarang sudah disunat? Oke. Wah, Pertanyaannya berat bagus. ini. Pertanyaannya berat Cukup? ini. Cukup ya, Bu? Gimana Cukup ini? sampai di sini, silakan jawab. Oke, silakan mendengarkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang diajukan oleh saudara kita ini ya membuat saya terguncang berat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang yang musyrik. Loh, apa hubungannya dengan sunat? Oke, kita uraikan. Ali Imran 95. Iya. Ya. Jadi gini, ketika kemudian Anda bertanya, apakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersunat? Satu hal, satu kaidah yang ditanamkan kemudian oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak mesti ada secara gamblang diterangkan ini yang bersunat, ini yang tidak bersunat. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan tidaklah termasuk orang yang musyrik. Orang Arab itu orang Arab ketika Islam datang kepada mereka, contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, oh syaratnya menjadi Islam harus disunat, maka Rasulullah disunat. Di usia di mana beliau menerima Al-Quran. Sahabatnya begitu masuk Islam di usia yang sudah remaja, dewasa, senja, mereka disunat. Tidak ada sejazirah Arab menjadi Islam, mualaf mereka, tidak ada yang disunat. Tidak ada satupun yang diberitakan disunat. Meskipun budak di antara mereka, tidak ada yang disunat. Tidak ada yang diberitakan disunat. Pada tahun sekian Hijriah, si Bilal, si Umar kemudian menerima Islam, maka pada hari sekian mereka disunat. Kagak ada. Kenapa? Karena orang Arab begitu mereka lahir mereka sudah diwajibkan sunat. Kenapa? Itu adalah kegiatan ritual secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, Abraham alaihissalam. Dan lagi-lagi, Islam bertemu dengan Kristen. Kristen datang dan membawa kitabnya orang Yahudi. Ternyata di dalam Kejadian 17 nomor 7 dan seterusnya, di situ sangat jelas dikatakan, inilah perjanjian kekalku terhadap engkau Abraham, terhadap anakmu Ismail dan keturunanmu secara turun-temurun. Turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Ismail alaihi
alaihissalam adalah nabi dari Ibrahim. Orang kedua yang melakukan sunat setelah Abraham adalah anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Semua keturunan Nabi Ismail, Kedar, Nebayot, sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lahir bayi kecil mereka semua disunat. Jadi tidak perlu ada perintah, wahai Nabi Muhammad bersunatlah, wahai umat Islam di dalam Al-Quran bersunat. Tidak perlu. Kenapa? Karena mereka semua sudah sunat. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam, Daud, Salomo, Yesus. Itu tidak perlu lagi diperintahkan untuk bersunat. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan orang-orang yang memang sudah memegang perjanjian kekal Allah. Baca Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Jadi kalau ada suami Anda atau anak Anda atau orang tua Anda yang tidak bersunat, harusnya dihilangkan. Karena membatalkan perintah kekal Tuhan. Jadi kalau Anda bertanya, apakah ada perintah sunat? Perintah sunatnya itu tidak perlu secara gamblang dinyatakan. Bersunatlah. Kenapa? Karena orang Arab itu sudah bersunat. Kenapa mereka sudah bersunat? Karena mereka keturunan Abraham dari anaknya Ismail alaihissalam. Mereka sudah bersunat semuanya. Sama seperti Nabi Musa, tidak ada perintah, wahai Musa bersunatlah, wahai Daud bersunatlah, ini bersunat, tidak ada. Kenapa demikian? Karena memang mereka secara turun-temurun menjadi ritual, rutinitas ritual mereka bersunat pada masa mereka kecil. Nah, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadaku, aku dilahirkan dalam keadaan bersunat. Tradisi Yahudi mengatakan Nabi Adam, Nabi Musa, Daud, Salomo, orang-orang ini adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan sunat. Itu perintah. Ya, itu perintah secara turun-temurun. Sehingga kami tidak perlu ditanyai mana perintahnya dalam Al-Quran bersunat. Tidak ada. Cuman perintahnya ikutilah ajaran Abraham. Apa ajaran Abraham itu? Ada 3 minimal. Yang pertama, sunat. Yang pertama tauhid, menyembah satu Tuhan. Yang kedua sunat. Yang ketiga kurban. Jadi ada 3. Ini perintahnya, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. 3 ini kami ikuti. Menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla, Yotefafe yang mereka orang Yahudi katakan, kami mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua berkurban, orang Yahudi berkurban, imamat 1 nomor 2, apabila ada di antara kamu ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan, maka hendaklah mereka mempersembahkan kurban berupa hewan ternak. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, semua umat telah diberikan suatu syariat ketetapan bahwa mereka diperintahkan berkurban dengan hewan kurban, hewan ternak. Sama kan? Dan kemudian dikatakan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Semuanya begitu. Jadi kami berkurban, orang Yahudi bersunat, dan kemudian kami menyembah kepada Tuhan yang sama. Kristen, mohon maaf, hanya penumpang gelap yang membawa-bawa ajaran Yahudi, tetapi hanya dijadikan sebagai sampul di depan, tetapi di dalamnya adalah ajaran Romawi dan Yunani. Demikian dari saya. Terima kasih. Ibu Sitanggang memonitor. Ya. Jadi begini, sebelum lanjut, ini klarifikasi kasih dulu. Ya, Pak Pando silakan. Ya, Pak dulu di on cam dulu Ibu itu kalau bisa. Biar apa dulu. Ntar dulu Pak Bisa, Pando, Bu? jangan dipaksa. Oke. Nggak bisa dia, pasti nggak bisa. Ibu Sitanggang, sebelum lanjut, boleh nggak nanya? Kalau Ibu punya suami Ibu disunat nggak? Klarifikasi dulu. Oh, saya Silakan, belum Bu. bersuami. Oke, bapaknya disunat nggak, bapak kamu? Bapak saya tidak disunat. Oke, makasih. Lanjut. Oke. Oke. Tadi bapaknya bilang kalau di Ali Imran 95, katakanlah dalam kurung Muhammad, benarlah dalam kurung segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan ia tidaklah termasuk orang musyrik. Oke? Sedangkan bagian sunat itu adalah tradisi turun-temurun.
Berarti bukan yang difirmankan, melainkan itu tradisi. Oke, itu sanggahan saya. Lanjut pertanyaan saya. Selanjutnya, Silakan. yang saya ketahui sejauh pemahaman saya. Correct me if I'm wrong, oke? Oke. Koreksi kalau salah, lanjut. Oke. Muhammad adalah seorang anak yang lahir dari Anisa tapi tidak tahu bapaknya siapa karena hasil dari Al-Zawad. Anissa siapa Anissa? Nggak apa-apa, Aminah. catatannya koreksi kalau salah, nanti dikoreksi. Oke. Aminah. Oke. Terus setelah dia lahir, mengapa ibunya tidak mau memberikan ASI? Oke. Yang kedua, lanjut lagi. Siapa nama aslinya Muhammad beserta dengan artinya? Oke. Cukup? Itu pertanyaanku. Oke. Bang Joma, silakan. Ada tadi memang salah, dikoreksi. Aminah. Silakan. Oke, baik. Yang pertama, Anda membawa narasi titipan daripada Sopiatul ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui ayahnya. Narasi ini pasti dari orang-orang kafir, karena Rasulullah Muhammad SAW itu bukan hasil dari persinahan. Yang tahu tentang beliau adalah orang yang sesama dengan beliau, orang yang sebangsa dengan beliau. Tidak ada satupun narasi, literasi ya yang kemudian menceritakan tentang nasab Rasulullah Muhammad SAW dengan nasab yang cacat. Pahami itu dulu. Tidak ada nasab Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada silsilah yang cacat bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian kenapa Rasulullah Muhammad SAW tidak disusui oleh sang ibu? Malah disusui kepada ibu angkat, ibunya Halimah binti Sa'diyah kalau nggak salah. Halimah Sa'diyah. Iya, Halimah Sa'diyah. Pertama, karena salah satu hikmahnya, ya, mereka ingin agar anak ini dibesarkan di lingkungan yang sehat dan alami, di mana pada masa itu angka kematian bayi itu sangat tinggi. Dengan menjauhkan bayi ini bagi Rasulullah Muhammad SAW dari kehidupan perkotaan yang kemudian diharapkan beliau itu dengan hidup yang lebih sempurna, lebih baik daripada apa yang seharusnya yang terjadi pada bangsa jahiliyah pada masa itu. Karena itu adalah merupakan tradisi bangsawan suku Quraisy, bukan masyarakat umum Rasulullah itu. Maka beliau kemudian diberikan kepada diberikan kepada Halimah binti Sa'diyah. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya ingin membangun stamina Rasulullah dan mendidik beliau dengan kerasnya hidup di padang pasir itu seperti apa. Meski kehidupan Mekah itu adalah kehidupan yang sangat keras pada masa itu, mereka ingin membesarkan Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan yang lebih keras, sehingga mereka Rasulullah ini menginginkan orang-orang yang ada pada sekelilingnya, termasuk keluarganya, agar Rasulullah itu hidupnya lebih keras, sehingga mereka mengetahui bahwa apa yang dialami Rasulullah pada masa-masa sulit di kehidupan orang Mekah itu kemudian terbiasa bagi beliau, bagi Rasulullah Muhammad SAW, si kecil Rasulullah. Nah, kemudian pada masa itu, para perempuan yang menyusui anak yang berasal dari suku yang memiliki ketinggian bahasa dan juga ketinggian daripada darah bangsawan mereka, itu diharapkan kemudian bisa memberikan contoh kepada bangsa jahiliyah pada masa itu.
bahwa seorang anak yang lahir kemudian itu tidak mesti disusui oleh ibunya ketika ada unsur yang menyebabkan. Itu boleh. Nah, itu beberapa hikmah. Kenapa ibunda Rasulullah Muhammad SAW kemudian memberikan anaknya untuk disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian pertanyaan yang ketiga apa tadi? Pertanyaan yang ketiga tadi apa teman-teman? Nama aslinya Muhammad dan artinya. Iya. Oke. Rasulullah Muhammad SAW itu di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan Muhammadar Rasulullah. Kekasih yang terpuji atau yang mulia. Itu artinya, itu maknanya dari namanya. Kalau boleh saya bertanya, kalau diizinkan, siapa nama ibu dan ayah dari Rasul Anda, Paulus? Boleh ya? Silakan, boleh. Silakan. Silakan. Karena tidak tertulis di Alkitab, jadi saya tidak tahu. Tidak tahu. Yang aku tahu, Paulus berarti itu dia adalah pembenci Kristen. Berarti dia tokoh fiktif. Aku belum siap berarti dia jawab. tokoh fiktif. Aku belum berarti siap dia jawab. tokoh fiktif. Aku belum siap jawab. Jangan kau sangka. Jangan marah, Bu. Jangan marah, santai aja. Santai aja. Karena ternyata Paulus itu manusia nggak jelas ternyata. Silakan. Si Tanggang ini ya, kitab udah banyak dari Kejadian sampai Wahyu, masa nggak ada bapak sama ibunya Paulus? Kurang banyak kelipingannya, iya, kurang banyak. Bisa aku ngomong? Begini ya, sebentar, moderator ambil alih. Gini ya, Bu, si Tanggang. Biasanya kalau Anda anggap sebagai apostolos itu Paulus gitu ya, mestinya jelas orang tuanya gitu loh. Berarti ini orang nggak jelas, kenapa nggak ketahuan orang tuanya siapa gitu loh. Setuju? Bisa aku ngomong? Ya ditanggapi aja. Apa benar tuh Paulus nggak jelas orang tuanya? Bisa aku ngomong nggak? Bisa, jawab, silakan. Jangan disanggah. Oke? Paulus itu nama aslinya Saulus. Salah satu prajurit Romawi yang disuruh untuk menghancurkan agama Kristen pada saat itu. Kristen itu pengikut Kristus. Oke? Bapaknya siapa? Dah. Kalau masalah bapaknya siapa, itu tidak saya ketahui. Oke? Kenapa harus dia dipilih? Itulah pilihan Tuhan untuk menyebarkan Injil. Dan kalau kalian berkata itu sesat, buktinya isi Alkitab dia semuanya hampir semua tergenapi. Bahkan ada nanti antikris dengan lambang 666. Itu ada dan sudah beredar rumornya. Oke? Kalau kalian bilang Muhammad itu dari dulu namanya Muhammad, karena itu sudah dalam Al-Quran. Bentar dulu Bu, sama moderator potong dulu ya, izin ya. Kalau Paulus tidak jelas bapaknya ibunya siapa begitu, apakah masih bisa dia dikatakan orang baik-baik kalau nggak jelas keturunannya begitu? Karena dia utusan, karena dia pilihan daripada Yesus sendiri. Bukan masalah pilihan ditanya, Bu, orang tuanya kenapa nggak jelas gitu loh pertanyaannya? Bukan tidak jelas. Memang kalau kita di Alkitab tidak ada diketahui siapa orang tuanya Paulus. Ya kalau nggak ada berarti nggak jelas, Bu. Jangan-jangan. Oke. Jangan-jangan. Udah ya? Lanjut. Oke, baik. Oke. Banyuma, gantian ya Bu ya. Banyuma lagi ya. Silakan standby, Bang Juma lagi, monggo. Oke. Jadi Paulus tidak dikenal siapa bapaknya, siapa ibunya. Dia ini orang tidak jelas. Kemudian mendirikan sebuah sekte agama bernama Kristen. Dipercaya ajarannya padahal sisi lainnya nggak jelas. Kalau tadi baginda Rasulullah Muhammad SAW ada beberapa hikmah kemudian kenapa beliau tidak disusui oleh ibunya.
Dan itu sudah menjadi tradisi bangsawan Quraisy pada masa itu. Oke. Nah, membentuk karakter Rasulullah supaya beliau kuat menghadapi masa-masa yang akan datang. Karena beliau akan menjadi seorang pemimpin, menjadi raja. Tumbuh di padang pasir. Mereka menginginkan anak-anak mereka, di antaranya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kelak menjadi karakter yang kuat. Makanya dari mereka itu diinginkan supaya mereka bisa memahami bahasa Arab dalam bahasa yang asli, mencakup segala aspek pengetahuan tentang rasa bahasa Arab pada masa itu. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena Rasulullah Muhammad SAW akan menerima wahyu dari Allah dengan menggunakan bahasa itu. Maka beliau kemudian diperkenalkan kepada suku dari Banu Sa'ad agar Rasulullah bisa mencakup pengetahuannya tentang rasa bahasa Arab. Itulah di mana Rasulullah Muhammad SAW dibesarkan. Nah, sedangkan Paulus jangankan masa bayinya jadi rasul bagi Kristen pun tidak ditahu siapa bapaknya, siapa ibunya, ini orang dari mana. Nggak ngerti kita. Katanya orang Yahudi, tapi orang Yahudi tak ada mengenalnya. Katanya orang Roma, tapi tak ada orang Roma yang mengenalnya. Mengaku orang Yahudi, di Yahudi tak ada yang tahu. Mengaku orang Roma tak ada yang kenal. Siapa dia ini? Membikin buku dalam penjara. Sebanyak 14 buku yang dia buat. Dikirim ke Roma. Dipercayai sebagai kitab suci. Dibawa penjajah ke Indonesia. Diimani sebagai kitab suci. Begitu ditanya, ini tulisan siapa? Tulisan Paulus. Siapa nama bapaknya? Di mana rumahnya? Berapa nomor sepatunya? Siapa nama ibunya? Gelap. Gak ada yang tahu. Tapi catatannya dipakai. Orang kalau nulis buku sekarang itu ada daftar pustaka. Riwayat penulis ada. Itu buku biasa. Loh, ini firman Tuhan. Kalau kitabnya Nabi Musa jelas dia adalah seorang nabi. Kitabnya Nabi Daud jelas dia seorang nabi. Baginda Rasulullah Muhammad SAW disaksikan sejazirah Arab 1400 tahun silam kenabiannya tidak goyah. Orang yang hidup sebangsanya dan sezamannya secara turun-temurun sampai hari ini bangga dengan beliau. Di mana dia lahir, di mana beliau wafat, di mana dia mengajar, di mana beliau wafat. Di situ juga orang-orang menjadikan beliau adalah sosok yang mulia, dimuliakan, dibanggakan, menjadi kebanggaan turun-temurun sampai hari ini. Paulus, orang Kristen pun jijik mengakui dia sebagai rasul. Orang Kristen pun jijik mengakui bahwa dari sanalah Kristen itu diajarkan. Itulah hebatnya agama Kristen ini. Ini fakta, Bung. Ini fakta. Ini fakta. Orang Kristen malu mengakui Paulus itu sebagai rasul. Malu. Malu. Kasihan Paulus bot. Malu. Makanya ketika berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW, apa yang dibandingkan? Yesus. Padahal nggak relevan. Yesus Tuhan. Harusnya versus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW, Rasul harusnya versus Rasul Paulus. Tapi kalian malu, kalian umpetin. Kenapa? Paulus itu tokoh gelap. Nggak jelas orang dari mana. Nggak paham kita dari mana dia. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Dia yang mengajarkan Anda menyembah manusia. Dia yang mengajarkan hukum Tuhan itu adalah kutukan. Dia mengajarkan Tuhan itu ada 3. Dia mengajarkan mantan mayat menjadi Tuhan. Dia. Giliran ditanya, man huwa? Siapa dia? Aku nggak tahu. Orang dari mana? Nggak ngerti. Siapa dia menurut Yesus? Nggak ada. Menurut Lukas, oh dia adalah orang yang pernah didatangi oleh Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Ngarang-ngarang sendiri. Ya, ngarang-ngarang sendiri. Lalu dijadikan sebagai rasul. Lalu dikatakan di dalam 1 Korintus 11 nomor 1. Apa yang dikatakan oleh dia, tapi terjemahannya itu dipelintir. Aku yang harus engkau teladani sebab aku juga adalah Kristus. Terjemahannya dirubah di Indonesia. Jadilah teladanku sebagaimana aku meneladani Yesus Kristus. Padahal original teksnya tidak mengatakan begitu.
Teladanilah aku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Wow, keren. Nah ini yang perlu saudara pahami ya. Ya saudari ya, semoga Anda masih bisa tercerahkan. Ingatkan kepada Bapak Anda, Yesus mengatakan bahwasanya di dalam hidupnya Yesus pada hari Sabat, dia senantiasa masuk ke dalam sinagoge dan membacakan Alkitab kepada jemaatnya. Alkitab yang dibacakan adalah kitabnya Nabi Musa, termasuk kitab Yesaya. Salah satu poinnya di dalamnya adalah di dalam Yehezkiel 44, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Orang yang tidak bersunat, haram hukumnya masuk ke dalam bait suci. Di dalam Yesaya 52, nomor 1, orang yang tidak bersunat, najis hukumnya masuk ke dalam Yerusalem. Di dalam Wahyu 21 nomor 27, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Dan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Katakan seperti itu kepada Bapak yang ada di rumah. Bapak, kata Paulus, Bapak hidup secara kafir karena kulupnya, karena donotnya masih pakai helm. Demikian dari saya, Bang Andi. Aduh, Gurunda, sayang 1000 sayang Gurunda. Aku sudah menemukan bapak dan ibunya Paulus. Wih, mantap Kores. Gimana ini? Lanjutkan. Udah. Aku ambil tisu dulu kalau gitu, ambil tisu. Ini kalau aku bacain terguncang ini, satu agama terguncang ini. Coba kalau kita aku izin bacain. dulu. Kita izin dulu ke Ibu Sitanggang. Ibu Sitanggang, bisa nggak kita bacain latar belakang atau keluarganya Paulus? Boleh nggak? Oh, boleh, silahkan kalau memang itu ada dalilnya. Oh, dipersilakan. Kaisar Nero ya. Martir ini. Oke, ini ya. Langsung aja kita. Besarin. Jadi ini Jackson Sinder, dia adalah seorang Master Divinity di HL in Divinity. Jadi dia udah S3 dan dia juga seorang Pastoral Ministry and Biblical Antiquities and Origins gitu. Dan dia adalah rektor di Sekolah Teologi Candler Emory University. Dia Kristen banget lah pokoknya. Orang ini Kristen banget. Nah, di sini dikatakan penelitian terbaru menunjukkan bahwa Paulus adalah salah satu dari banyak cicit Herodes. Gitu. Cicitnya Herodes Paulus itu. Ya. Dari saudara perempuan Herodes Salome melalui pernikahannya dengan Kostabarus. Ayahnya adalah Antipater II. Lihat ini apanya yang Yahudi ini nama ini. Antipater II. Ibunya Cipros. Nah, ini ibunya Paulus, Cipros. Nah, di sini yang asik. Malah ke situ gua. Tunggu. Keduanya bernama Herodian. Jadi ini keturunan Herodian. Apa itu Herodian? Herodian itu yang punya raja Herodes, Ikhwan. Kalau lihat apa ya? Kalau kita lihat menjajah Yahudi ya, menjajah Yerusalem. Nah, siapa sih Herodian ini? Nah, Herodian ini bisa kita lihat di sini. Nah, di sini nih. Herodian, the Herodian dynasty ya. Dinasti Herodian adalah dinasti royal dari keturunan Edom. Paulus itu orang Edom. Selamat datang di kebenaran. Dah kelar. Lanjut. Baik. Ibu Sitanggang silakan mau percaya nggak percaya. Giliran Anda jangan ada yang ganggu. Silakan Ibu Sitanggang. Oh. Berarti kamu hanya percaya apa kata ahli gitu ya? Yang sudah riset. Oke, kita satu suara yang sudah riset. Oke, satu suara yang sudah meriset. Ini saya juga ada jumpa tulisan. Silakan tampilkan kalau mau. Oke. Apa itu? Orang Roma ya, ternyata Roma. Aduh. Apa itu Bu? Mau ditampilkan Ibu Sitanggang? Lagi hang itu. Nggak ada suara, nggak ada gambar. Bu, mau dilanjut apa gimana?
Dia nggak dengar Ini kita. Bang Andi katanya hostnya noise ini. Ada yang laporan ke aku. Emang iya ya noise ya? Ya Bu Hesti ya noise kayaknya. Oh, UTST noise. Kipas anginnya kayak. Kok masih pakai kipas angin? Iya, aku dari tadi mute loh. Aku dengerin suara artis tuh, tengok tanda merah di profil. Terus siapa yang noise dong? Waduh, terlempar dia. Itu kabur Dia apa? dia nggak kabur ya teman-teman. Dia itu signal gitu ya. Dia signal. Jadi bagaimana? Dilanjut atau Pak Pano mau ambil kesempatan ini, Pak Pano? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi silakan Pak. Ini Pak Pano kok belum tidur? Udah ini tua mau loh. apa? Ya, silakan Pak Pano, gedein dikit suaranya. Iya Pak Fano, masih tutorialnya gini Pak Fano, asyhadu gitu Pak Fano. Nanti bisa langsung sama Bang Zuma Pak Fano. Ya, tadi itu mau saya bukakan kian tadi apa ayat tentang kenapa selalu orang-orang tidak meyakini dan percaya kepada Paulus itu orang-orang penyesat. Jadi mau bukakan kian itu ada itu. Dulu dia itu kan begini orang-orang yang diurapi itu harus pakai jubah dulu itu. Pakai jubah ini dikenal orang ketika ditengok jubah itu dipakai mereka meyakini biarpun tidak dia kenal orang. Jadi kalau sudah dia pakai jubah itu ya udah diyakini seperti rasul. Kenapa saya katakan demikian? Karena jubah ini tidak sembarangan orang memakainya. Hanya orang-orang yang sudah dipilih. Terpilih lah ya. Bukan sembarangan orang memakai jubah itu. Pak Pano izin Mungkin dulu Pak mengerti Pano. yang saya... Pak Pano izin dulu. Kita beri waktu Pak Ibu Sitanggang katanya mau nampilin data. Izin saya potong boleh ya Pak ya? Oke. Oke, terima kasih Pak. Ibu Sitanggang apa yang mau ditampilkan? Silakan. Nah, tolong diperbesar dong. Diperbesarkan dia, host. Kita harus adil, nggak apa-apa. Data apa yang mau ditampilkan? Nah, tadi kan mencari data siapakah orang tuanya si Paulus. Itu menurut dari para ahli. Nah, sekarang pun aku mau cari dari para ahli yang sudah meriset. Oke. Nama di sini judulnya besar. Jika Muhammad adalah nama sifat, lantas siapa nama aslinya? Oke, di sini tertera namanya Katem. Seperti yang tertulis dalam referensi The Book of Al-Sirah Al-Halabiyah, another name of book Insan Al-Yum Serat Al-Mamun. Ini ada namanya Katem. Baru ditulis sini. At the age of 9, 3 years before Muhammad was born, his father Abdul Muttalib felt so sad. So when the prophet was born, he named him Katem. Bagaimana kalau Katem kita bersahadat ya? Bagaimana ya? Ribet banget kalau bersahadat pakai Lah kirain nyari data mau counter Paulus. Gak apa-apa. Enggak. Kan tadi kan kamu bisa cari Paulus dari para ahli. Berarti aku juga bisa cari dong nama Muhammad dari para ahli kan. Yang sudah ditelusuri, dibikin buku lagi. Oke, saya potong dulu. Ini yang menulis ini agama orang Islam apa Kristen? Ini tulisan Islam ini, Bah. Kau baca? Tulisan di Islam. Tulisan di Islam. Nama penulisnya siapa, Bu? Kau carilah sendiri nah. Pas judulnya. Nanti ngelek lagi nanti. Kau cari sendiri ya. Siapa penulisnya? Kok disuruh nyari sendiri? Nanti ngelek. Nanti kau bilang kabur. Enggak. Siapa bilang kabur? Enggak. Itu banyak komentar kabur. Enggak, cuek aja di bawah. Saya kan moderator, enggak pernah bilang bisa kabur. Bisa kau buka itu. Lihatlah judulnya. Bisa kau buka tuh. Bisa kau buka itu. Kau enggak kepental. Jangan-jangan kafir yang nulis itu.
Oke, cukup Bu. Masih ada yang disampaikan? Oh, tadi kau bertanya tentang masalah siapa penulis buku. Oke, Ya. yang tadi pertanyaanku itu Katem itu sudah pernah saya dengar. Kalau Katem bin Alad itu adalah nama aslinya si Muhammad. Oke. Dan Oke. artinya itu adalah susu basi. Udah pernah ku baca. Enggak apa-apa Bu. Katem itu artinya susu basi. Alat itu adalah nama Dewi Pagan di zamannya Muhammad lahir. Oke. Masih ada? Coba Ibu ketik ya di translate Google Yesus, terus terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu artinya apa? Itu Bapak, kuda. tolong. Nama Ya. aslinya adalah Yeshua Hamasyah. Ya. Iya, Tadi iya. kan Bapak bilang mengakui nama asli yang diberikan itu Yeshua Hamasyah. Berarti bukan Yesus. Itu ditranslate ke Indonesia. Sejak Oh, kapan sama nama juga. bisa ditranslate? Lah, kalian pun Isanya kalian bilang, padahal kau pun taunya Itu Yeshua Isa Hamasyah. bukan translate. Jadi Isa dari bahasa Aram Isau. Mana ditranslate di situ? Enggak Dari ditranslate. bahasa Misalnya Aram. misalnya gini loh ya kan. Bahasa haram, Esau. Iya, bahasa Aram Isau. Masuk ya kan? ke Arab. Ke Isa, jadi Arab Isa. Dari Isa. Iya, Itu bukan translate ya? translate. Oh, Tapi kalau gitu. Yeshua kok jadi Yesus itu gimana caranya? Gini aja. Yeshua. Gini aja. Tunggu, ini apa ya, penyesatan semua ini. nggak apa-apa, Mana ada nggak nama asli Yesus tuh Yesua? Ini dari mana itu? Nah gini aja, Ibu Sitanggang. Tuhan Ibu namanya Yesus atau Yeshua Hamasyah nama Tuhan Ibu? Yeshua Hamasyah itu nama aslinya. Oh, nama Tuhan Anda siapa? Yeshua Hamasyah. Bukan Yesus ya? Bukan. Bukan. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ini Terus ada lagi yang mau disampaikan itu di sebelum poem ditanggapi? itu kata Yesus tuh. Oke, kita copy dulu ini. Cukup ya? Oke, silakan tutup. Gantian siapa yang mau menanggapi nih? Aku nanggapin. Tunggu Oke, ini. silakan. Gantian Bu, ditutup Bu. Ditutup Bu. Iya. Tunggu yang KTM aku datanya lagi download ya. Datanya lagi ngedownload ini. Nah, ini udah keluar nih. Tunggu aku download dulu nih. Nah, kita download, kita save. Katanya sih di Bu Esti halaman gantian digedein Bu Esti, 128. tanggap dong. 128 kita lihat. Bu Esti gantian tanggap dikit. Kerja. Gimana ya kalau Katem kita bersyahadat ya? Nah, ini kita copy coba KTM. Hebat sekali penghujat Kutam. Nah, kan gini ya, ini udah dapat nih. Ini KTM-nya mana ya? Bu Esti tampilkan gantian dong. Coba ya, Aduh. kita search. Mana Bu Esti ini? Nah, Bu Esti ini tidur. Al-Sirah Al-Nabawiyah. Ini apa nih? Ini Al-Sirah Al-Halabiyah. Nah, ini kan the book of Sirah Al-Sirah Al-Habawiyah. Kan ini ya. The book Al-Sirah Al-Habawiyah. Nah, ini dah. Al-Sirah Al-Halabiyah. Mana aku kok belum open cam? Mana Mbak Esti ini? Ya, Mbak Esti dari tadi dipanggil. Iya, kenapa? Itu syukurnya Itu dibesarin. gantian dong, itu digedein. Belum dah. Datanya aja belum kelihatan. Tada. Nah, ini ya. Al-Sirah Al-Habiyah. Sambil menunggu ini, Nah, ini saya masih- klarifikasi ke Ibu Sitanggang dulu. Anda percaya nggak tadi datanya kita itu adalah orang tuanya Paulus? Percaya nggak Bu? Klarifikasi dulu. Oke. Kalau itu katanya sudah dia meriset, oke, saya percaya. Oke, percaya.
Kalau dia sudah meriset, tapi kalau dia berbohong itu dosanya kepada Tuhan. Enggak, jangan masalah begitu, percaya atau tidak. Saya percaya. Oke, percaya. Berarti Anda dibantu umat Islam menemukan orang tuanya Paulus, betul? Betul. Betul, oke. Lanjut. Kores, lanjut. Kehilangan orang tua. Ya, tunggu ya, aku ini dulu ya, masih nyari untuk yang ininya. Cuman aku ke Yesus aja dulu ya. Itu Al-Sirah Al-Halabiyah itu belum ketemu si PDF-nya. Kalau ini Al-Sirah Al-Nabawiyah. Nah, kita ke Yesus ya, kita langsung ke Yahudinya ya. Nah, ini Syafaria.org. Ini yang membuat terguncang orang-orang Kristen ketika berdialog. Apa itu? Mereka nggak tahu kalau Yahudi juga mengimani Yesus. Contoh di Berahot 17b nomor 1. Ini punya Yahudi. Ibrani, terjemahan Inggrisnya. Nah, di sini dikatakan ini ya, kita langsung aja. Yang berdosa secara publik dan menyebabkan orang lain juga berdosa, seperti kasus yang paling terkenal, kasusnya Yesus orang Nazaret. Terjemahan ya. Terjemahan ini Yesus orang Nazaret. Kita lihat bahasa Ibraninya gitu. Ini orang-orang yang ngomong Yesua ini terhitung ini seneng banget dia tokoh fiktif. Nah, ini ya. Ini Yod Sin Yod Sin Vav gitu. Nah, kita lihat nih, ini apakah Yesua atau enggak nih? Nah, kita copy ke terjemahan. Nah, ini udah kita copy ke terjemahan. Nah, ini Indonesianya, Yesus Kristus kan? Terjemahan tapi. Kita lihat sekarang ke sini. Nah, nih. Apa ini? Ini cara bacanya. Ada nggak Yesua? Ada nggak Yesua cara bacanya? Ada nggak? Selamat datang di kebenaran. Itulah kenapa Islam Isya, karena dalam Yahudinya dipanggilnya Isu. Nikmat nggak tuh kebenaran? Nikmat nggak tuh kebenaran? Makanya gue bilang juga Yesus itu fiktif, tokoh fiktif itu. Nah, ini jadi Yesus ya? Apa karena Yunani ya? Ke-Yunanian. Yesus. Itu nanti bersama lagi sama Paulus. Kenapa Paulus yang dipilih? Karena namanya sama kayak Yesus, us-usan. Yesus Paulus enak. Nah, gitu. Nah, gitu ya, okay. Sekarang kita ke Aram ya. Kita langsung, kalau nggak percaya ke Yahudinya, langsung kita ke Aram lah. Kita ke Aram. Jesus name. Nah, Jesus name. Gitu. Nah, ini kita Jesus name ya. Nah, Jesus name, ambil aja yang paling gampang ke sini lah ya. Nah, kita ke listnya. Tuh, ini ya listnya ya. Ini listnya. Ada Afrika nih. Kristen cabang Afrika manggilnya Yesus. Kristen cabang Albania Yesu. Kristen cabang Arab Yasu. Amharik ini apa nih? Paku nih. Tulisan paku. Aragones kayak keju, Yesus. Aramaik ya. Ini Aram nih. Aramaik Syriak. Iso. Dar, selamat datang di kebenaran. Yesua siapa? Bener Al-Quran. Iyalah, bener Al-Quran. Nah, sekarang utang aku soal katem ya. Nanti yang soal katem. Sebenarnya di Al-Bidayah wa Nihayah juga udah ada datanya gitu. Dikasih nama oleh Abdul Muthalib itu Muhammad gitu. Ada itu di Al-Bidayah wa Nihayah. Di mana datanya? Di sini. Nih. Ini buku nih. Nah, ini yang Al-Halabiyah ntar aku cari. Tunggu ya. Jadi itu ya kesimpulannya, Yesus itu hanyalah tokoh fiktif yang diimani oleh Yahudi namanya Isu, yang diimani oleh Kristen original Aram namanya Iso. Itulah yang mendekati Yesus. Kebenaran. Jadi ya. Yesus kenapa, Bang? Kok jadi Yesus? Yunani. Oh, Yunani. Okay. Yunani. Pantes Gitu. banyak usus-usnya ya. Sip lah, itu udah Bang Handi. Ini Gurunda mungkin mau menanggapi soal penemuan aku mengenai bapak dan ibunya Paulus itu siapa? Tafadhol Gurunda. Berarti keluarga Herodes ya. Roma. Pagan. Bukan Roma. Herodes itu Edom. Maleaki 1 nomor 2 sampai 3 gitu. Oh, Bani Edom. Ya, Bani Edom. Oke, kita kembali ke topik ya. Semua sudah pakai data. Kita beri kesempatan dulu ya kepada Bang Joma atas sanggahan tadi. Kok Nabi Muhammad dibilangin nama aslinya Katem?
Itu kan ya. Jadi harus diluruskan nih teman-teman. Oke ya. Mbak Juma bisa meluruskan. Silakan gedein Mbak Juma, Bu Esti. Monggo. Oke, jadi yang pertama ya, data yang dibawa saudara tadi itu data sepotong aja, sepotong secuil. Nggak sampai 5 cm panjangnya data itu. Tanya aja ke dia, betul nggak? Tidak jelas siapa, dari mana, buku apa, kitab apa yang menjelaskan itu. Tanya aja beliau. Tanya aja, kalau dia jujur pasti diakui bahwa data yang dibawa itu tidak ada kemudian. Di internet nggak ada itu. Nggak ada. Itu cuma data secuil, hanya 5 baris kalau nggak salah tuh poin itu. Saya juga pernah dulu baca. Itu nggak ada. Kalau dia suruh tunjukkan data, dia akan bingung karena memang nggak ada datanya. Ya, itu ditulis oleh seorang yang bernama Pico Milo. Benar nggak, Bang? Ini Mbak Sitanggang. Itu catatan Pico Milo kan? Siapa beliau? Ahli tafsir, ahli sejarah atau apa dia itu? Betul nggak? Jujur dong. Jujurlah padaku. Bila kau tak lagi Bertiga fitnah dong. Dia mengutip dari tulisan buku. Dan sudah jelas tadi Iya. bukunya Tapi apa. tulisan itu nggak ada. Nggak ada buku itu. Nggak ada. Coba aja Anda cari. Nggak ada buku itu. Jadi itu tulisannya dari Pico Milo. Ini orang atau apa nggak ngerti saya. Oke? Udah selesai sampai di situ. Demikian. Oke, Bu, kalau sekiranya kami juga banyak data loh tentang Yesus, bagaimana tulisan-tulisan yang bertebaran di Google gitu, bagaimana Yesus Bible 1928. Kalau saya tampilkan ini, Ibu percaya apa tidak? Nggak jelas siapa yang nulis gitu loh. Apa kita mau seperti itu, Bu? Ibu kira-kira tahan membacanya? Tapi ini tidak bertanggung jawab tulisan itu. Apa mau diskusi seperti itu? Kan tentu tidak. Next artinya adalah mari kita berdiskusi, tidak ada kebencian di sini. Betul-betul data yang kita tampilkan itu akurat. Makanya data tadi yang ditampilkan Kores, saya minta kepada Anda, percaya atau enggak. Malah Anda percaya. Di luar Bible gitu loh. Gitu. Silakan giliran Anda. Giliran saya. Oke, silakan bertanya lagi. Oke. Lanjut, pertanyaan saya adalah apa agama pertama si Muhammad? Jangan bilang si Muhammad dong, Nabi Muhammad dong. Masa lu nak? Kalau kita ngomong gini si Yesus kan nggak enak juga kedengeran. Saya kan bilang tadi jangan ada kebencian. Hah? Aku bilang nama Tuhankunya. Kalau Lengkapnya begitu aku bilang. siapa nama anaknya si Maria, si Bunda Maria? Nah, gitu tadi kan enak. Tadi aku ngomong masalah Yesus, kalian bilang Yesus, tapi nggak ada bilang Tuhan Yesus. Nah. Anda jangan memancing kemarahan kita. Lebih baik kita diskusi baik-baik. Jangan pakai si memanggil orang. Boleh nggak sih punya Si etika Yesus. gitu? Si Yesus. Bisa nggak mau pakai? Biar Sebentar Bu Rama. Bisa nggak kita pakai etika berdiskusi? Jangan ada kebencian gitu. Oh, bisa. Bayangkan kalau orang tuamu dipanggil si gitu loh yang tidak disunat, bagaimana? Dalam hatiku tidak ada kebencian. Silahkan. Oke, jadi boleh Karena kita itu saling tanggung hujat aja jawabmu begitu? kepada Tuhan. Oke, baik. Apakah tuamu namanya si Yesus? Yesua. Hah? Nah, saya tanya dulu, apakah tuamu namanya si Yesus? Yesua Hamasya. Si Yesus bukan? Si Yesus. Si Yesus. Si Yesus. Si Yesus bukan tuanmu? Yesua. Bukan si Yesus? Aku bilang Yesua. Si Yesus bukan? Yesua. Nah, makanya jangan. Saya bersabar loh dari tadi gitu ya. Perbaiki cara bicaranya begitu. Oke? Si Yesus. Bagus juga sih. Oke, silakan bertanya.
Jangan ada kebencian, baik-baik saja. Lanjut. Aku nggak merasa ada kebencian. Apa pertanyaannya diulang? Apa agama Muhammad? Pertama Oke, silakan. Oke. Standby ya. Silakan Bang Juma. Iya, tadi kan kita sudah menyampaikan ya. Perintah Allah kepada beliau adalah ikutilah agama daripada Ibrahim. Apa agama Ibrahim itu? Hanif, agama yang lurus. Apa agama yang lurus itu? Tidak menyembah makhluk, tapi menyembah pencipta langit dan bumi. Itu sudah jelas itu. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Agama hanif, agama yang lurus, menyembah kepada Allah saja dan mengikuti, mengimani instruksi yang datang kepada para nabi. Itu ajaran beliau. Agama hanif, agama lurus. Gimana? Kalau kita tanya, Yesus agamanya apa? Yesus lahir di keluarga Yahudi. Berarti agamanya? Yahudi. Yahudi. Oke. Berarti Tuhan Agama si Yesus siapa? Ya. Agama si Yesus apa, Bu? Yahudi. Agama Yahudi. Hah? Yahudi. Berarti Tuhan mau beragama? Sesuai dengan ikutan orang tuanya, dia ikutan. Nah, kenapa Tuhanmu agamanya ya si Yesus ini agamanya Yahudi? Kenapa kau Kristen? Loh, Bapak nggak tahu arti Kristen? Enggak, saya nggak nanya itu. Bang Joma, silakan dilanjut. Kenapa dia Tuhannya si Yesus ini agama Yahudi? Kenapa dia Kristen, Bang Joma? Dilanjutkan. Iya, data Yesus kan mengatakan, dan ini sudah sering saya katakan, Kristen itu bukan pengikut. Di dalam Yohanes 14 dikatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, saudari mengakui Yesus itu agamanya Yahudi, berarti Yesus melakukan praktik-praktik Yahudi, tidak melakukan praktek Kristen. Udah kebuka sebenarnya dialog kita ini, bahwa Kristen itu bukan pengikut, tapi penyembah, pentuhan Yesus. Anda sendiri dengan mulut Anda sendiri, Yesus itu beragama Yahudi. Anda tahu kan agama Yahudi? Bagaimana praktik ibadah mereka? Bagaimana konsep ketuhanan mereka? Anda tahu kan? Nah, itulah Yesus. Bagaimana dengan Anda? Anda Kristen, beda. Laksana langit dan bumi. Ya. Yahudi jelas. Konsep ketuhanannya itu adalah tauhid. Tuhannya adalah ahad, ehad. Nah, sementara kalian, Anda mengaku satu Tuhan, tapi Tuhan kalian yang mana? Nah, ternyata Yesus itu Yahudi. Berarti sebagai Yahudi, tentu ritual agamanya adalah ritual yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Berarti tidak ada pembatalan hukum Taurat di sana. Sementara Kristen adalah agama yang diberikan dari asas pentuhanan kepada Yesus, karena hukum Taurat itu telah dibatalkan. Jelas kita untuk malam ini bahwa sudah kita mengakui Kristen bukan pengikut Yesus karena Yesus beragama Yahudi, sementara Kristen bukan Yahudi, bukan agama Yahudi. Dan juga Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, engkau juga akan melakukan apa yang aku kerjakan. Aku memperkerjakan pekerjaan sebagai agama Yahudi. Kalau percaya, maka Anda harus berlaku seperti pekerjaan orang Yahudi. Tapi yang berlaku seperti orang Yahudi itu hanya Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, jadi salah. Kena, mundur kena, maju kena, senggol kiri kanan kena. Gitu Bang Andi. Lanjut. Oke, lanjut. Dinda Kores, bisa dibuka, Dek. Beuh, enak banget ini Gurunda. Silakan. Anda Enak tahu banget, siapa penulisnya? Damian Wah, F. ini Mackey. Ya, ini aku langsung dapat banyak ini, buset, aku langsung jadi cybercrime ini. Nah, jadi ini ya kawan, datanya siapa tadi si Tanggang itu ya, si Tanggang itu. Infokan dulu dari mana datanya. Nah, itu aku taruh di ini di akhir supaya dar sakit hati Roh Kudusnya.
Lanjut. Jadi gini ya, kita kasih dulu ini, alhamdulillah, masya Allah, Gurunda barakallah. Juga jadi Gurunda ngasih link, ikhwan. Jadi dari link itu aku telusuri jejak-jejak. Ini nama katem ini dari mana gitu loh? Dari mana nama katem ini? Nah, aku udah searching itu Sirah Al-Halabiyah gitu, halaman 120. Nggak nemu sama sekali loh di apa namanya? di website gitu. Padahal ini zaman kebenaran gitu. Harusnya Kristen ketika ngomong katem itu datanya tuh bisa dicek secara digital. Kayak Pak dan ibunya Paulus itu bangsa Edom, itu kan bisa dicek secara digital, ya nggak? Nah ini kan bawa sumber nih, jadi dia bawa datanya ke sini, ikhwan. Pertama dia ke sini. Nah dia kan ke sini nih, Pico Milo, dia posting seperti yang tertulis dalam referensi The Book of Al-Sirah Al-Halabiyah, kan gitu kan? Ya. Nah, ini namanya katem nih. Namanya katem, kan gitu. Nah, ini tuh seakan-akan dari bukunya Islam gitu, tertulis katem. Aku searching nggak nemu tuh buku gitu. Maksudnya nggak nemu dalam buku tersebut tertulis itu gitu. Nahdlatul Ulama tuh menggunakan buku ini loh, Al-Sirah Al-Halabiyah harusnya. Tapi nggak ada yang kayak begini-begini. Kan gitu. Nah, terus kita lanjut ke sini. Akhirnya kita searching, Gurunda ngasih aku data ini, ikhwan. Nah, ini dari Damien Maki gitu. Was Muhammad supposed uncle based on the biblical Omri? Part 2, Muhammad born after his father's death gitu. Kan gitu. Ini Tritung. Ini aku udah download ya, langsung pakai akun Prime emailnya aku. Nah, ini aku download nih PDF-nya, terus dapatlah pakai begini. Nih Tritung sekali ini. Jadi Damien Maki itu bekerja di Don Apologetic gitu. Biasa Roh Kudus yang menggerakkan manusia-manusia Kristen dalam penghujatan demi nama Kristus. Nah, ini Damien F. Maki ya. Oh, ini bukan ngebahas Kristen ini ngebahas Nabi. Ini hujatan semua isinya. Sampai aku nemu ini Don Ministry ini di mana nih kandangnya? Di sini dia nongolin kandangnya. The Don Ministry blogspot.com 2017. Who was Muhammad real name Katem gitu. Apakah nama Nabi Muhammad aslinya itu Katem kan gitu? Aku searching lah di sini nih, aku klik, oh masih hidup ternyata websitenya. Ini dia, ikhwan. Nah, di sini jadi si Quora tadi ya, Tritung yang di Quora itu dia mengkutip yang di sini. Yang di sini tunggu, mana si Katem tadi? Katem. Nah, ini. Nah, ini The Book of Al-Sirah Al-Halabiyah. After the death Katem Ibn Abdul Muttalib at the age of 93 years before Muhammad was born, his father Abdul Muttalib felt so bad. So when the prophet was born, he named him Katem. Selamat datang dari kebenaran. Ujung-ujungnya yang bikin Tritung lagi. Dan ini blogspot, website gratis ya. Jadi si Tanggang, keimanan lu tentang Islam itu dilahirkan oleh Kristen itu sendiri, bukan dari Islam. Nah, ini pertama kali munculnya. Thank you Gurunda, jejak pertamanya gitu. Sehingga aku dapat ini pertamanya. Bukan dari kitab Islam, tapi Takia Korintus di dalam Kristen itu sendiri yang ngebahas nabi orang Islam. Ini bre, ini kenyataannya nih. Jadi gimana bisa lu mau ngebahas Islam tapi yang ngomong orang Kristen? Gimana ini? Tuh, The Don Ministry blogspot.com gitu. Gimana nih bre? Kalau gua kan ketika ngomongin bapaknya Paulus langsung gua bawa S3 dari Divinity, S3 teologi orang Kristen sendiri gitu. Lu itu Pikomolo siapa? Damien Maki siapa? Don Ministry ini apa gitu? Apa ini? Coba Roh Kudus lu bertanggung jawab, silahkan. Thank you Gurunda, mungkin langsung disambut aja Gurunda. Udah bubuk dia, udah finish. Finish, Kristen tukang Takia Korintus finish. Hahaha. Oke. Udah. Oke, udah? Udah? Iya. Wow, keren. Wow, mobil. Walau jazakallah khair ya Allah sadakoh, masya Allah. Anda luar biasa. Islam luar biasa. Luar biasa. Bisa on. Gurunda luar biasa. Ini ada nih orang Arabnya langsung ngomong. Bisa on cam? Ya. Ya silakan sini.
Habis ini Dari tak mana kasih kamu nanti. beli orang Arab? Sebentar Bu Rama. Habis ini nanti tak kasih Bible 1928 ya Bu ya. Udah. Enggak. Ini Siapa ini? salah satu video mungkin kalian tahu ini Bu siapa Rama. suaranya. Siapa ini Bu? Mungkin Ini kalian tahu Soros. ini siapa suaranya, oke? Biar aku putar ya. Ya ini siapa? Siapa? Itu Kristen bre, itu Al-Fadi, orang Kristen. Astaga, Firman. Tipu-tipu lagi. Ngapain gue dengerin orang Kristen cabang Arab ngomongin nabi kami yang orang Islam? Ngapain? Setelah muka dia, ada lagi muka yang pasti kalian kenal. Aduh. Aduh, Biarin aja, biarin aja. Biarin aja dia mau mempertontonkan. Anu lo, roomnya rungkat lo kalau nampain video lo. Rungkat Bu, nggak bisa kalau video Bu, rungkat roomnya Bu. Karena kalau masih buka di kick loh, rungkat roomnya kalau buka video. Diberitahu ya, dengarkan saya. Iya, iya, iya. Enggak, itu webnya di mana? Webnya di mana? Sini biar gua tonton. Webnya di mana coba? Coba sini gua potek-potekin semua. Aduh Zakaria Botros. Itu juga Tritung. Itu Kristen, bre. Mana yang orang Islam ngomong nama asli Nabi Muhammad KTM itu mana? Ortodoks itu. Ini Kristen ortodok, orang Arab penyembah Yesus, cabang Arab gitu loh. Udah, nanti rungkat lo roomnya lo. Rungkat roomnya nanti. Kalau Ya dibilangin tutup Bunda Hesti. kalau dibilangin Bu berhenti dulu rungkat roomnya. Gitu loh. Gak boleh nampilin apa. Nah, turunkan bilangin gitu ya. Apa kita perlu kasih berbalas pantun, kita kasih Bible 1928 ya? Kasih, Yesus nyolok geledek, kasih. Ya, oke kasih. Ya, dia menghujat itu ya, begini ya, tadi Bang Kore sudah menjelaskan, thank you brother. Kamu memang adik yang paling saya Ahli idolakan data. gitu Ahli ya. data. Artinya ahli ada, data kan. artinya adalah bahwa yang dia kutip itu adalah semua bersumber dari Kristen. Pasti datanya. tulisannya itu adalah untuk negatif terhadap Nabi kita. Yang dikutip sebaliknya ayahnya atau bapaknya Paulus bersumber dari Kristen itu sendiri. Nah sekarang kita berbalas pantun. Dengarkan baik-baik untuk si Tanggang. Mari kita tengok bagaimana Bible 1928. Kami tidak akan bertanggung jawab siapa penulisnya. Silakan cari sendiri gitu loh. Udah kabur. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Rama. Kores bisa tampilkan. Dia nggak kabur, dia nggak kabur. Waduh. Nggak ada di bawah dia. Bible 1928. Oh, aduh janganlah kasar itu. Biarin nggak apa-apa. Sama-sama. Kasar. Kan berbalas pantun. Oh, udah bermain kasar kita ya? Iya bermain Karena kasar udah kita. ketahuan. Oh ya udah yuk. Dia kan ngawur bawa datang. Kajar gantilah. Dia kan Yang pasti malam ini kita melihat dia mempertontonkan sesuatu yang mempermalukan agamanya sendiri. Bawa Betul. data Bawa aja ternyata Talmud. orang Kristen juga yang pakai surban Arab. Nah, dia ingin membodohi kita orang Islam loh. Padahal kita tahu. Oh iya sama-sama blogspot bisa sama-sama blogspot. Ustaz Sugi tolong ya kalau makan diam aja. Diam, jangan ditegur saya. Sama-sama blogspot nggak apa-apa. Gitu loh. Dia yang memulai ya kita yang mengakhiri gitu loh. Nanti aku buka Talmud ya, biarin. Gitu ya. Jangan ada video ya. Nggak, bukan video, tulisan. Oke. Blogspot itu tulisan. Oke. Oke, siap. Jadi tunggu. Ini dibuka sekarang? Buka atau gimana? sekarang. Masa Besok sekarang? tahun depan, Res, tahun depan. Sekarang. Enggak, aku kira ada Enggak, tahun depan kita di sini aja sampai tahun depan. Aduh. Ya, ini ya Ikhwan untuk yang TSCC ini data nggak kelihatan, tapi di Gurunda katanya kelihatan ya. Ya udah, yang itu aja. Itu tuh. Aku bongkar, aku bikin malu tuh ini para Tritung penghujat itu. Ngambil data dari bukan ya. Izin, bukan semuanya yang tadi. Si Tanggang kita berbalas pantun sama si Tanggang. Oh iya. Naikkan dia lagi ya. Ini dari Islam sendiri. Katanya gitu. Ini dari Islam sendiri, ini dari Islam. Ya Allah. Cek per cek. Ini Gurunda cakep nih. Dia nyimpen apa? Gurunda nyimpen link hujatan gitu. Jadi aku bisa tracking.
sampai ke belakang-belakangnya. Oke, kita ke biblosnya dulu ya. Kita ke biblosnya dulu. Nah, jadi Cepet buka. nah, ini ya. Ikhwan, ini ya. Alkitab terbitan. Aduh, tunggu dulu. Burem. Udah tua, HP-nya udah tua. Kabur. Ah. Alkitab terbitan 1928 ya. 1928. Nah, kita lihat dulu lambangnya Ikhwan. Kita lihat dulu lambangnya nih supaya itu ya. Nah, ini web ini bentuknya blogspot. Seimbang dong untuk ditandingin dengan web yang ini, ya nggak? Tuh, yang bahas KTM sama-sama blogspot. Sama-sama blogspot. Nah, ini Anahal 126 akan kita berlakukan di sini nih. Nah, silakan. Mau apa? Blogspot Dibacain. gratis ya. Blogspot gratis. Apa dulu nih? Gimana? Sabar. Oh, oke. Ya udah, standby gini Wah, aja. itu colok keberadaan itu 1928. Tuh. Wah, ini harus bakar sebatang dulu nih. Rokok rasa kemenangan ini. Astagfirullahaladzim. Matius 20:22 kayaknya tuh. Iya, ini Matius 20:22. Nih. Ahlinya bro, Andi Selebes ahlinya, tapi saya nggak mau. Tapi hari ini saya harus balas sama dia si Tanggang. Nunggu naik dulu berarti ya? Iya. Enggak, dia belum naik. Oh, kalau gitu kabur itu. Nggak apa-apa, kita balas pantun dia. Abis ini selesai. Aku baca ya. Jangan dibaca. Tapi ke Bennett itu kalau dibaca. Tampilkan aja. Enggak, kalau baca enggak ke band. Aku pipis dulu. Ini pipis juga rasa kemenangan ini. Tunggu, teritungnya nggak ada. Tunggu. Tapi di sini yang keren Bang Juma ya. Bang Juma nggak merokok loh. Keren. Sama saya juga enggak. Ustadz enggak. Ustadz Sugi. Kemarin mana ada. Jangan pindah topik dulu. Jangan pindah topik dulu. Ya begini ya teman-teman. Orang aku sendiri Ustadz Sugi. Aduh. Jadi gini ya. Tadi dia mengambil data bersumber dari Kristen itu sendiri. Ada 2 data takia yang dia bawa demi untuk menghujat, demi untuk menjatuhkan Islam. Apa itu? Pertama, nama nabi kita aslinya namanya Katem. Setelah ditelusuri, sumbernya dari Kristen juga yang menulis di blogspot itu. Kedua, tampil videonya, ternyata yang dia tampilkan apa itu seperti tampilan Islam, ternyata adalah Kristen Ortodok. Gitu ya, yang mendiskreditkan Islam. Gitu ya. Sekarang kita berbalas pantun. Bagaimana Bible 1928? Silahkan terjemahkan sendiri. Naiklah Yesus Pusing-pusing ke lu. atas keledai betina seperti biasa. Yesus selalu memasukkan jari telunjuk kemaluannya, jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam. Aduh, nggak sanggup aku membacanya. Nggak usah, cukup. Ya, itu si Tanggang itu balasan daripada takia yang Anda bawa. Ya, tapi kami sebenarnya bukan untuk itu. Ya, tapi ini sekedar cuplikan saja balasan takia yang Anda bawakan gitu ya. Makanya lain kali diskusilah tidak ada kebencian. Dari awal saya baik-baik loh sama Anda itu. Jangan diskusi ada kebencian. Mari diskusi berdasarkan data dan fakta. Ternyata semakin kemari, semakin saya kasih kesempatan, Anda semakin ngelunjak mengambil data yang bukan bersumber dari Islam itu sendiri, tapi Anda mengatakan itu dari Islam. Ternyata sudah dibongkar, Anda pergi tanpa pamit. Ini dia balasannya. Sakitnya tuh di sini, selesai. Cukup balas pantunnya. Mari kita santun terus-menerus menyampaikan kebenaran itu. Selanjutnya sebelum ke Bang Juma, Bang Pano ada tanggapan Bang Pano? Mengenai topik tadi, silakan. Bang Pano udah tidur Bang Pano masih udah tertidur kayaknya. Seiring dengan 1100 tahun lagi. Aku hidup 1000 lagi tahun jaga lagi. kesehatan Bang Andi. Itu Brethren Vano lagi jaga kesehatan supaya sempat syahadat sebelum maut. Udah ditutup aja, Kores udah selesai. Jam banget Bang Kores. Ditutup udah.
Oh ya wes lah kalau gitu ya. Kalau begitu. Aduh. Enggak gurunda lah, aku ini aja lah. Jadi itu Ikhwan ya, terhitung selama aku dialog sama para penghujat itu, mereka akan mati-matian menutupi sumber mereka dari mana gitu. Karena takut ketahuan, ternyata apa yang mereka bilang itu datangnya dari iman kita, itu mereka sendiri yang bikin. Jadi mereka bilang ini dari Islam, padahal terhitung yang bikin gitu. Tapi dituduhkan ke kita. Lihat gitu, Roma 3 nomor 7, 2 Korintus 12 nomor 16, Filipi 1 nomor 18 mereka berlakukan. Untuk apa? Mengalahkan Islam. Supaya gimana Islam berdiri pada kebenaran yang nggak akan patah, ya nggak akan kalah. Lu buat arena syubhat dan fitnah lu di mana aja, bubuk sama Islam. Wallahi bubuk. Kayak tadi ketahuan kan, kotam katem ternyata awal mulanya Don Ministry Blogspot itu yang bikin 2017. Udah jalan 6 tahun berarti ya. Nauzubillahi min dzalik, agama kok bikin malu. Bikin malu berhalanya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itulah Hani Guru Bunda Stasuki, tafadhol dilanjut. Bunda Rahmanya. Makanya jangan bertakia lah. Dia coba si Muhammad. Bagaimana kalau kita mengenal Tuhanmu adalah si Yesus? Kan nggak bagus didengar itu. Kenapa sih nggak mau santun, saling menghormati satu sama lain? Bukankah mengisi kemerdekaan ini kita harus saling menghormati, toleransi antar umat beragama, jaga sikap kita, adab timur kita, sopan santun kita dipakai gini. Kenapa mesti harus ada dendam? Sejak kapan umat Islam memanggil nabinya seperti itu? Kalau bukan dari umat lain gitu loh. Kenapa nggak diolah itu kata-kata dengan baik? Apakah harus berbalas pantun juga memanggil Tuhan Anda pakai si gitu? Kan nggak bagus kedengeran. Dia bukan anak kecil gitu loh. Udah ditegur masih aja nggak mau dengerin gitu. Isi kemerdekaan ini dengan kebersamaan, saling menghormati satu sama lain, agar damai sejahtera kita di republik yang kita cintai ini. Gitu ya. Bertaburan para pejuang kita memperjuangkan Republik Indonesia ini merdeka dengan semua yang dia kerahkan, tumpah darah Indonesia. Kenapa kita mengisi kemerdekaan saling mencela satu sama lain? Padahal yang kita usir adalah siapa? Yang terakhir moyangnya. Ya itu dia gitu loh. Kenapa ini nggak dipelajari itu sejarah? Kenapa selalu ada kebencian di luar sana? Sudahilah itu. Diskusi saja. Kenapa kami apologet di sini diskusi? Kami harus meluruskan. Siapa yang kita luruskan adalah terjemahan lembaga Alkitab Indonesia yang memakai istilah Islam disalahgunakan. Itu yang kita luruskan. Saya pengen nanya guru-guru saya di sini gitu loh. Pantaskah Rasul itu disandingkan kepada Paulus? Pantas atau tidak, Pak De? Ya nggak cocok lah. Rasul itu kan ada di Islam. Artinya itu utusan Allah. Nah kalau disandingkan ke Paulus, ya nggak jelas siapa yang ngutus, entah Yesus, entah Iblis, kan nggak tahu. Masa disebut Rasul? Itu namanya merendahkan milik orang lain. Hargailah milik orang lain itu. Boleh diambil Rasul, boleh, tapi jangan dipelintir artinya gitu loh. Rasul itu apa dalam kaidah aslinya? Ya itu utusan Allah, gitu kan. Kasihlah ke Yesus, Yesus Rasulullah. Itu nggak apa-apa kita. Yohanes Pembaptis Rasulullah, oke. Musa Daud Rasulullah, oke. Tapi kalau Paulus katakan Rasulullah, waduh, itu sangat melecehkan sekali. Gak cocok dia, tukang jadi RT aja gak cocok jadi Rasul. Oke, baik, terima kasih. Kita mengisi kemerdekaan sedikit demi sedikit ya, sebelum memasuki 17 Agustus gitu ya. Beberapa menit lagi ke depan, kurang lebih 35 menit ke depan gitu ya. Bang Pano masih monitor, Bang Pano? Bang Pano kayaknya ketiduran deh. Ketiduran dia tapi jangan dibangunin dia gitu ya. Kalau ada Kristen naik silakan kita bisa diskusi apa sih sumbangsi Kristen
dalam kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Apa sumbangsi Islam dalam kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan? Ya, ini harus diwakili oleh orang yang cerdas, ya, punya intelijensi IQ yang tinggi gitu loh. Ini bukan kami tidak mempercayai orang-orang yang kurang sekolah gitu. Kami ingin orang yang IQ-nya cukup mumpuni, jujur dan bertanggung jawab. Kira-kira ada yang naik, mari kita diskusi mengisi kemerdekaan sebelum memasuki 17 Agustus 35 menit lagi ke depan. Ada yang mau naik silakan. Sambil menunggu teman-teman Kristen yang ingin naik, mari kita diskusi 35 menit waktu ke depan sebelum kita peringati 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apa peranan, apa sumbangsi Islam di dalam memerdekakan Republik ini dan mengisi kemerdekaan? Sebaliknya juga, apa sumbangsi, apa peran agama Kristen dalam memerdekakan Republik ini dan mengisi kemerdekaan ini? Ini topik sangat-sangat menarik yang perlu untuk edukasi kepada semua pihak. Perlu pencerahan jujur, bertanggung jawab berdasarkan data sejarah. Menurut buku Tatang Sutarman yang belum saya rilis, saya nggak usah lanjutkan, diprotes pasti. Tak kapan? Jadi untuk mengungkap sejarah peran Islam dalam memerdekakan Republik ini sangat jelas. Kenapa? Sebelum penjajah itu datang, agama Islam sudah masuk di Nusantara. Agama atau yang dianut sebelumnya, sebelum ada Islam, adalah Hindu. Islam datang bukan dengan penjajahan. Islam datang dengan dagang melalui Gujarat, Persia, dan Arab, begitu. Mereka berdagang dengan sopan. Mereka berdagang dengan tidak mementingkan keuntungan semata, tapi di sana adalah betul-betul berdakwah. Tidak ada kecurangan. Di sanalah mulai diminati oleh orang-orang yang menganut Hindu. Apa ini? Ajaran apa ini? Mereka meninggalkan dagangannya, dalam waktu sholat, dia berdakwah. Alhamdulillah Islam diterima di seluruh Nusantara. Mulai dari situlah Islam dikenal, penjajah Belanda masuk, Portugis, Belanda, dan seterusnya Inggris dan Belanda. Agama-agama yang dianut para pejuang-pejuang kita, hampir 90% adalah mayoritas Islam. Mereka sebelum berangkat berjuang, mereka pasti berdoa. Berdoa kepada siapa? Sebagaimana yang diajarkan di dalam agama Islam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, para syuhada kita, agar diberi keridhaan, diberi perlindungan, mempertahankan, memperjuangkan agar Indonesia bisa merdeka. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di sana dikatakan bahwa dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka penjajahan atau apa dan seterusnya, bla bla begitulah teman-teman. Tidak ada istilah-istilah Bible yang ada di sana. Semua diaplikasikan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah bagaimana peran Islam mengisi kemerdekaan. Memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana dengan mengisi kemerdekaan? Alhamdulillah. Di segala lini, apapun itu tidak luput dari ajaran Islam. Mulai dengan hablul minan nas dan hablul minallah. Mulai dengan bagaimana Mr. Muhammad Yamin dan kawan-kawan merumuskan Pancasila. Bersumber dari mana? Bersumber dari Al-Quran. Dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid. Di sanalah bersumber. Dari mana dia? Dari Al-Ikhlas dan seterusnya. Itu dia teman-teman. Jangan melupakan sejarah. Nah, kalau ada teman Kristen ingin mengaplikasikan, ingin memberikan edukasi kepada kita, apa peran Kristen dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Selamat malam Kristen Unitarian. Ada yang bisa Anda sampaikan di sini? Monggo. Si Endo tadi kayaknya. Selamat malam Kristen Unitarian. Malam.
Kristen Unitarian ini adalah tidak mempercayai Yesus Tuhan. Dan tadi ini Edo, bukan? Itu lihat gambarnya. Kristen Unitarian, selamat malam. Masih ada waktu 30 menit. Selamat malam, Bro. Tuh, yang tadi Bang Handi. Iya, selamat malam, Bu. Pak, aduh, itu kan salah kan? Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Malam. Iya, selamat malam. Malam. Iya. Oh iya, gini ya, saya kasih tahu Anda ya. Ya, silakan. Kemerdekaan Indonesia itu berkat perang dunia kedua. Amerika mengalahkan Jepang dan Jepang menyerah kepada Amerika, dan Jepang harus balik ke negaranya. Dengan sangat terpaksa dia menyerahkan kemerdekaan. 350 tahun Indonesia berjuang, nggak dapat apa-apa, Bung. Paham ya? Nggak dapat apa-apa, Bung. Teriak nama si kami, si Allah. Allah Akbar. Mana? 350 tahun dijajah. Cuma dengan kalahnya Jepang, ya. Baru stop dulu. Indonesia itu belum stop dulu. Kenapa emosi banget? Stop dulu, Bro. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu Anda. Jangan panjang-panjang. Yang menjajah Indonesia itu, sebentar dulu. Saya tanya. Yang menjajah Indonesia itu agamanya apa ya? Yang menjajah Indonesia itu Shinto, Pak, agamanya. Oke. Jepang, Belanda agamanya apa? Belanda. Enggak, Jepang menjajah Indonesia tidak dengan atas nama agama, Pak. Saya nggak nanya itu agamanya Belanda apa. Nggak ada hubungannya, Pak. Nggak ada hubungannya dengan. Nggak jujur. Saya kan tadi minta yang jujur, yang pandai bahasa Indonesia gitu. Belanda malu. Malu. Ya, saya minta tadi orang jujur, terpercaya naik. Kenapa kamu yang naik? Gini, Pak. Yang saya minta tadi itu orang jujur. Iya, pandai berbahasa Indonesia, tidak niko-niko. Kenapa Anda yang naik? Gini Pak ya. Orang nggak usah begini, saya tanya dulu. Nggak bisa Anda ngomong. Belanda itu agamanya apa? Oten. Apa? Itu dijawab sendiri. Emang agamanya Belanda apa? Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu agamanya Belanda. Malu punya nenek moyang penjajah. Oke, gini Pak, udah ya. Dia Oke. Indonesia merdeka karena pemberian. Dimerdekakan oleh Jepang. Yang penjajah dia. Ya, Indonesia merdeka karena diberikan kemerdekaan. Bro, Anda diam dulu ya. Anda diam dulu. Anda kan sudah malu. Kalau udah malu nggak usah ngomong. Diam dulu. Diam. Kebetulan saya nggak malu. Anda diam dulu daripada saya turunkan. Anda tidak berilmu loh. Turunkan Besti. Dia nggak mau diatur. Turunkan. Kamu nggak mau diatur, saya turunkan loh. Saya tadi minta yang naik itu orang yang jujur, orang pandai berbahasa Indonesia, pintar dan terpercaya. Tapi Anda nggak mau jujur. Belanda itu menjajah 350 tahun di Nusantara. Agamanya 1000% adalah Kristen. Kenapa Anda nggak mau jujur? Buktinya adalah Belanda itu membawa Bible ke Nusantara bersama misionarisnya. Makanya di sana tadinya ada lembaga Alkitab Hindia Belanda. Ada itu. Ya. Contoh, bukti, data. Bible diterjemahkan ke bahasa Melayu itu dari bahasa Belanda, bukan dari original teks. Dibantu oleh para ulama kita, Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Makanya ada istilah Islam di sana. Kata Allah, kata Ka'bah, Assalamualaikum, dan seterusnya. Seiring dengan waktu, setelah Belanda kalah, kembali ke negaranya, apa yang ditinggalkan teman-teman? Apa yang ditinggalkan Belanda setelah diusir di tanah yang kita cintai ini? Apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan adalah bangunan-bangunan gereja. Dalam segi religi ya, oke lah kalau ada yang lain jalan apa itu ada. Gereja ditinggal yang telah dibangun dipakai.
Bible juga ditinggal, diwariskan kepada siapa? Diwariskan kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang berdiri tahun 1954. Dari mana itu LAI datangnya? Dari Lembaga Hindia Belanda. Karena Hindia Belanda sudah pergi, kemudian Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia pada tahun 1954, bagaimana mereka mencatat ini? Bagaimana mereka memproduksi sebanyak mungkin Bible pada tahun itu, sedangkan percetakan di Indonesia belum canggih itu. Di mana mereka minta bantuan? Dikirim ke luar negeri. Di sana dicetak, diimpor lagi ke Indonesia. Ini data sejarah, belajar dong. Makanya saya minta yang naik itu yang pinter, bukan yang blow on kayak tadi gitu loh. Jadi jangan sampai Anda tidak jujur bahwa ini yang terjadi. Jangan dilupakan sejarah itu. Oke, jangan naik kalau nggak punya ilmu, atau berilmu tapi tidak mau jujur, gitu loh. Anda tahu apa itu 3G? Gold, Glory, dan Gospel. Anda tahu itu POC apa? Periodic Open Company. Itu company apa? Makanya belajar sejarah, ini pelajaran SD loh, gitu ya. Jadi itu teman-teman. Kalau untuk Islam apa perannya? Ya Korea silakan diterangkan dulu itu. Enggak, Bang Handi lanjut aja. Enggak apa-apa, lu dulu deh. Aku capek juga lo ngomong sendiri. Aku cuma nunjukin ini aja gitu. Untuk orang-orang Kristen yang menyangkal kolonialisme itu adalah bagian dari Kristen, lu baca ini deh. Baca ini. Sama ini. Tunggu ya. Nah ini. The Spanish were the first of the future. This shows the ideology of the Spanish conquerors who were motivated by God, gold, and glory. Gitu. Jadi penaklukan oleh Spanyol itu dimotivasi oleh Tuhan, emas, dan kejayaan. Tuhan, dimotivasi Tuhan untuk menjajah, Bre. Mulainya dari kapan? Dari sini nih. Nah, nih, mulainya dari sini nih. Nah, nih. Terus habis ini lu buka sejarah LAI coba. Traktat Tordesillas, nah, itu. Nah, apalagi, wah LAI apalagi itu. Berdirinya kapan, dari kapan, dari tahun ke tahun gitu loh. Coba tidak menghargai dari tahun ke tahun LAI itu loh. Pahlawan. Iya. Dari tahun ke tahun LAI coba buka. Karena pejuangnya Islam. Coba kalau pejuangnya kebanyakan OTAN, besar kepala mereka. Coba kalau nggak ada nenek moyang kami, kalian nggak akan hidup enak. Pasti. Dia pikir pemberian dia sederhana loh. Apa agamanya Belanda waktu Belanda menjajah Nusantara? Dia nggak mau tahu loh. Dan sama dengan agama dia. Malu. Nih. Nah ini dia sejarah LAI. Aduh, backlight euy. Tunggu ya. Dari jauh dulu. Gini. Dari jauh rusak gitu. Sejarah Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, berdiri. Sebelum LAI berdiri, jauh sebelum berdirinya Lembaga Biblos Indonesia, pada tanggal 4 Juni 1814 telah didirikan suatu lembaga Alkitab di Batavia, sekarang Jakarta, di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Oh, Muslim nih. Muslim nih. Belanda Depok itu. Lembaga Alkitab ini merupakan cabang pembantu dari Lembaga Alkitab Inggris dan dinamakan The Java Auxiliary Bible Society, JABS. Ketika pendudukan Inggris digantikan pendudukan Belanda pada tahun 1816, Lembaga Biblos ini diganti namanya menjadi Lembaga Biblos Hindia Belanda atau Lembaga Biblos Nederland Oost-Indisch Bisbelasa. Sip. Terus panjang. Yang diketahui tentang kegiatan Lembaga Biblos ini, jauh sebelum berdirinya LAI, penyebaran Biblos dan bagian-bagiannya di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Biblos Inggris dan Lembaga Biblos
Belanda. Stop dulu, stop. Artinya sambil menjajah mereka apa, Res? Mereka menyebarkan melakukan- agamanya, menyebarkan agamanya. Dulu belum ada Indomisasi apa ya dulu ya? Misionarisme lah. Oh iya itu. Mau hidup enak atau mau kerja paksa gitu. Apa? Ah, iya, Lanjut. itu. Jadi Lanjut. sampai dengan tahun 1937, Lembaga Biblos Belanda menyebarkan Biblos melalui perwakilannya di Bandung, melalui agen ya. Di jalan Pajajaran itu. Sedangkan Lembaga Biblos Inggris menyebarkan Biblos melalui perwakilannya di Manila dengan subagen wilayah Jawa Bali yang juga berada di Bandung. Pada tanggal 1 Januari 1938, kedua agen itu dipersatukan dan berkedudukan di Burgemeester Square 7. Sekarang Jalan Purnawarman Bandung. Lanjut ya. Namanya aja Pak. Terus. Dengan berkecamuknya Perang Dunia II, maka pada tanggal 11 November 1940, keagenan lembaga Biblos tersebut dialihkan ke tangan orang Indonesia. Nah, Yang ini tanggal ditunjuk 11 namanya? November. Yang ditunjuk memimpin agen tersebut adalah Mr. Gyok Piko yang berkedudukan di Orang mana itu? Orang mana ini ya? Oke, lanjut, jangan rasis, lanjut. Kayak China situ Gio. Ntar dulu, lanjut. Yang berkedudukan di Nitslandweg 56 sekarang Jalan Cipaganti, Bandung. Sementara itu penyebaran Biblos dan bagian-bagiannya pada masa perang dilakukan masih terus berjalan terus melalui depot-depot Biblos dan melalui perorangan yang tersebar luas di Indonesia. Pada tahun 1945, agen Biblos itu diserahkan kepada Lembaga Biblos Belanda dan Mr. Gyok Piko dipindahkan ke Makassar. Baru setelah pengakuan kedaulatan ke Indonesia oleh masyarakat internasional pada tahun 1950, agen Biblos dipindahkan ke Jakarta yang berkedudukan di Jalan Teku Umar nomor 34, Jakarta ya. Oh. Iya. Untung dipindahkan. Di sini. Pada tahun 1950, bersamaan dengan diterimanya Republik Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa tokoh Kristen mulai memprakarsai berdirinya Biblos. Sejalan dengan aspirasi kemerdekaan bangsa dan negara, timbullah keinginan untuk berdikari, bertanggung jawab penuh terhadap pengadaan serta penyebaran Biblos. Wow, gurunya dapat pesawat perintis, masya Allah. Jazakallah khair. Penyebaran Biblos. Walaupun berdirinya Lembaga Biblos Nasional yang mandiri telah diusahakan sejak tahun 1951, tetapi realisasinya baru pada tanggal 9 Februari 1954, yaitu pada waktu penandatanganan akta notaris pendirian Lembaga Biblos Indonesia sebagai yayasan yang di hadapan notaris Elisa Pondang. Wow. Akta notaris yang bernomor 101 tersebut mencatat susunan pengurus LAI yang pertama. Oke. Nah, jadi tunggu, aku agak bingung ya. 1954 resminya LAI itu. Oh iya. Tunggu. Tuh, 1952 dulu tuh. Alinea ke bawah. Oh iya. Enggak, mana serah terimanya ya? Kok nggak ada ya serah terimanya ya? Ada. Di artikel lain ada. Ya pokoknya gitu deh. Oh iya, di artikel lain ada. Di sini kayaknya ya. Tunggu. Ada serah terima yang lain ada. Cukup untuk itu. Sekarang kita bahas sejarah masuknya Islam di Nusantara. Buka, Res. Apakah melalui penjajahan atau sama bagaimana gitu ya? Coba edukasi nggak apa-apa. Ini 17 Agustus ya. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ke Nusantara. Kita pakai apa? Gramet aja ya, pakai Gramedia ya. Oke. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besok ya Allahul Ghani. Detik memasuki 17 Agustus 1945 Masehi, kurang lebih 25 menit ke depan. Bagaimana Islam masuk di Nusantara? Tunggu. Pakai apa ya? Loh, kok Shopee? Oh ya.
Nanti setelah jam 12 lewat 1 menit kita akan membacakan ayat suci Al-Quran dibawakan oleh gurunda kita Zulkifli Abbas. Setuju? Setuju. Setuju. Kalau dia tidur kita bangun. Kan. Pinter Tapi nggak bangun, nggak tidur kok, Bang Juma. Bang Juma tidur di bangunan apa dibangunin? Katu kan, nggak bukan bangunin. Itu ada. Masya Allah. Ya udahlah kita pakai 4 aja lah. Ya kita belum Ustaz, belum. Jam 12 lewat 1 menit. Motor belum. Sebentar. Jam masih 20 menit ya, masih lama. Masih lama nggak apa-apa. Kores buka dulu sejarah penyebaran bagaimana Islam masuk di Nusantara. Masih please wait. Ya, perbandingan tadi bagaimana Bible ada di Nusantara. Itu siapa yang bawa? Kan gitu, sejarah loh. Oh iya. Nah ini ya Gramedia.com, sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Masya Allah. Lanjut. Yang lain diam. Ada yang kasih saya pakai salib itu kan. Bunda Rama dapat sayap. Iya, kenapa itu orang pakai salib loh? Jadi ini ya, sejarah masuknya Islam ke Indonesia menurut catatan gitu. Kalau teori dia ada 4, teori India, teori Arab, teori Persia, teori Cina gitu. Coba kalau teori Persia kayaknya teori lemah Gujarat banget dulu. ya. Teori Gujarat dulu aja. Oke, kita yang Gujarat dulu ya. Nah ini, teori ini dicetuskan oleh GWJ Drewes dan dikembangkan oleh Snok Hurgronje dan kawan-kawan. Selain itu teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Suprapto yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India, Gujarat. Teori ini yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini, salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Gitu. Teori Arab. Selanjutnya ada teori Arab Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Buset, abad ke-7 dong. Teori ini didukung oleh J.C. Vanler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Arumloh. Oh, Buya Hamka pendukung ini ya. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Masya Allah. Oh, ini semua ada buktinya ya. Ini ada bukti kuat ini loh. Ini kuat ini loh. Kalau misalnya langsung dari Mekah. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Waduh, iya. Ada teori Persia, Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuk Islam ke Indonesia dari negara Persia adalah teori yang didukung oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jayadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jayadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabut di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram.
Akan tetapi seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Iya, itu dah teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari China. Agama Islam sendiri berkembang di China pada masa dinasti Tang, 608 sampai 905 Masehi. Wih, abad ke-7 ya, kencang banget. Betul. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas. Oh, masya Allah. Yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota Cina pada masa itu, yaitu kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Dalam buku Islam di Cina yang ditulis oleh Jane A. Berley, terbitan 2004, menyebutkan bahwa relasi antara orang Islam dari Arab dan dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara, yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau permukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga sekitar Selat Malaka. Pantesan Muslim kuat ya di daerah situ ya. Selain dengan berdagang, makanya Aceh itu disebut Serambi Mekah. Lanjut. I see. Kerajaan pertama Islam. Tunggu. Mana ini Laksamana Cheng Ho ini? Enggak lah. Ya itulah intinya Ikhwan. Jadi dari 4 teori itu saling menguatkan bahwa, makan aku bilang itu saling ini ya. Kecuali yang Iran buang. Jadi yang 3 teori ini saling menguatkan gitu. Pertama dari Mekah langsung, lalu kemudian dari Cina, lalu kemudian yang dari India gitu. Itu kok saling menguatkan Ikhwan. 3-tiganya terjadi, tapi yang Mekah itu yang lebih dahulu gitu. Karena buktinya ada dan itu pun diperkuat oleh disertasinya Buya Hamka, Masya Allah. Itu. Jadi intinya gini ya Bang Handi ya, dari yang kita baca, kita tidak melihat satupun bahasa-bahasa berdarah-darah gitu, pembantaian atau penjajahan, itu nggak ada Bang Handi di sana. Silahkan. Makanya saya ingin menjelaskan di sini atau berbagi bahwa masuknya Islam ke Nusantara tidak ada satupun teori memberikan data bahwa penyebaran agama Islam ke Nusantara itu dengan kekerasan atau dengan penjajahan atau dengan pemaksaan atau dengan kerja rodi. Tidak ada. Artinya betul-betul adalah relasi dagang dan dakwah. Betul apa betul? Betul. Betul dan betul. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, bagaimana dengan yang tadi sebelumnya? Mereka panas ya. Kristen masuk di Nusantara melalui apa? Sebagaimana diterangkan di Ulangan 20, di sanalah terjadi apa? Kalau mereka ingin berdamai, jadikanlah dia budakmu dan kerja roh. Dan apabila mereka melawan, Tuhan mau merintahkan untuk diapain semuanya? Bantai. Kerja rodi itu kerja paksa ya. Kerja rodi itu kerja paksa. Jadi saya tadi minta orang-orang yang cerdas dan jujur naik. Yang naik adalah orang yang mempelesetkan sejarah. Jangan dong sejarah dipelesetkan. Anda nggak tahu bagaimana saudara-saudara saya yang ada di Makassar itu korban 40.000 jiwa. Siapa pelakunya teman-teman? Siapa pelaku? Wen Sterling Belanda. Tuh. Saya tahu masih ada monumennya saudara-saudara kita itu di Makassar. 40.000 jiwa teman-teman.
Siapa pelakunya? Beragama apa? Kristen. Oke, teman-teman. Jadi untuk agama Islam masuk ke Nusantara, alhamdulillah. Kenapa mudah dicerna? Kenapa mudah untuk diikuti? Karena tidak ada paksaan. Dakwah tentu dengan mereka memberikan reaksi dengan contoh sebagaimana ajaran Islam. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Gitu, mereka menyampaikan secara baik-baik. Hablum minan nasnya ya baik, hablum minallahnya ya baik, ditiru. Tadinya orang Hindu, loh kok ini ada ajaran baru? Seperti apa? Berdakwah, memberikan kitab suci secara gratis. Akhirnya alhamdulillah, sekarang berapa persen populasi agama Islam atau Muslim di Nusantara kita yang kita cintai ini? Berapa persen dengan agama lain? Mayoritas 80% lebih. Justru sumber daripada agama Islam itu, tempat Nabi kita berdakwah, justru Indonesia adalah negara yang paling tertinggi populasinya yang beragama Islam. Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Kenapa Indonesia Merdeka dijuluki? Ya, datanya ada bahwa negara Indonesia populasi penduduknya yang beragama Islam nomor 1 di dunia. Tuh teman-teman. Kayak kita TK. Artinya apa? Memang Indonesia ini negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tempat penyebaran agama Islam. Betul Bang. Betul. Itu jangan lupakan sejarah. Gitu teman-teman. Kurang lebih 5 menit lagi, 10 menit lagi Gurunda kita akan memberikan satu tausiah lah ya untuk mengisi kemerdekaan. Apa sebaiknya ya mic diserahkan kepada Gurunda kita. Apa sih kiat-kiat kita ke depannya mengisi kemerdekaan ini tentu dengan secara Islam gitu ya. Mic saya serahkan ke Gurunda supaya nggak ngantuk. Kiat-kiat apa? Bagaimana kita bangun, bagaimana kita mengisi hari-hari kita, tentu dengan sesuai dengan ajaran Islam, agar Indonesia ini ke depannya lebih baik lagi, adil dan makmur berdasarkan ajaran Islam. Silakan Zulkifli Abbas, mic untuk Anda 15 menit ke depan, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat rahmat hidayah kemudian menghantarkan kita kepada kehidupan kita yang sekarang di dalam berbangsa dan bertanah air. Dengan mengiringi kemerdekaan ini tentu dengan merasakan hasil daripada perjuangan para pahlawan, kita bisa menikmati kemerdekaan ini dengan hal yang tentu menjadikan kita dan generasi kita kelak menjadi satu bangsa yang merdeka dari semua aspek penjajahan, baik penjajahan terhadap musuh-musuh Allah di luar sana maupun terhadap musuh negara kita ini. Yang sekarang di mana kita berjuang untuk memerdekakan generasi kita dari penjajahan ideologi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang kemerdekaan negara yang kita cintai ini, ya, beberapa menit lagi ke depan kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana kita tahu bersama ini adalah peringatan kemerdekaan yang ke-78.
hal yang perlu dipahami sekarang ini adalah tugas kita melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia yang mana diperjuangkan kemudian sejak dari prakemerdekaan hingga perjuangan kemerdekaan ini, yang mana perjuangan itu tidak terlepas dari peran besar para ulama dan santri. Kita banyak mengenal bagaimana kemudian seorang tokoh Islam, Fatahillah, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang kemudian menancapkan cakar persatuan dan kesatuan, kemajemukan yang ada di negara kita ini dengan panji Republik Indonesia di bawah kerangka kedaulatan yang kemudian berkiprah kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tidak bisa kemudian memungkiri ya, sahabat-sahabat sekalian, bahwa kita hidup di negara yang kita cintai ini dengan berbagai macam kekayaan yang dimiliki, sumber daya alam, SDM yang sangat luar biasa, di bawah kepemimpinan pemerintahan kita dari era ke era yang lalu dan yang akan datang. Indonesia dengan gagah beraninya tampil di kancah dunia, memperlihatkan dirinya bahwa apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan, yang mana pahlawan ini hampir seluruhnya bertitelkan haji. Ada Haji Soekarno, Haji Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Haji Ahmad Subarjo, kemudian ada Haji Abdul Wahid Hashim, dan juga tidak terlupakan Haji Abdul Kahar Muzakkar, yang mereka kemudian mereka menjelaskan dengan perjuangan dan tita pena yang mereka gunakan untuk kemudian memberikan suatu stigma dan pemikiran kepada kita generasi ini, bahwa mengisi kemerdekaan tidak hanya dengan berpangku tangan dan hanya menjadi penikmat dari perjuangan para pejuang dan perjuangan pemerintah kita pada saat sekarang. Untuk itulah kemudian kita harus kembali mengingat bagaimana perjuangan yang ada kemudian di tengah-tengah banyaknya kemudian fitnah terhadap negara kita ini, termasuk munculnya fitnahan bahwa negara Indonesia itu merdeka oleh karena hadiah dari bangsa lain. Itu yang harus kita perjuangkan, fitnahan seperti ini. Fitnahan-fitnahan murahan yang seperti ini adalah jelas cerminan sebagai satu keadaan kekecewaan, yang mana ada satu tujuan yang kemudian tidak tercapai, kemudian yang mencapai tujuan itu justru dari golongan yang lain. Secara moral, secara sosial, secara keagamaan, kita bisa melihat bahwa aspek Islam atau agama Islam itu juga banyak berperan serta di dalam membangun dedikasi daripada generasi bangsa dengan aspek pendidikan dan apapun yang kemudian bisa diberikan oleh agama Islam terhadap bangsa ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah ketika Indonesia, negara yang kita cintai ini merdeka, kemajemukan Indonesia itu adalah lahirnya beberapa ras, bahasa, suku, dan agama yang menjadi penopang kuatnya kemudian sendi-sendi kebernegaraan kita, menjadi suatu kekuatan bagi kita semua sebagai individu yang bergelut di dalam roda perputaran negara Republik Indonesia untuk memiliki tanggung jawab dan mengambil peran di dalam mengisi kemerdekaan. Siapapun itu, apapun kita, apapun agama kita, apapun latar belakang kita, strata pendidikan apapun yang kita punya, kemudian dari suku manapun kita harus tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Mengisi kemerdekaan ini tidak melihat daripada apa agama, apa ras, dan seterusnya.
adalah kewajiban kita untuk memberikan hadiah yang indah ini, meneruskan hadiah dari pahlawan ini kepada generasi kita berikutnya, untuk melestarikan segala aspek yang menjadi titik pangkal daripada perjuangan dan kemerdekaan. Ya, termasuk yang tadi, membunuh benih-benih kebencian, menghilangkan benih-benih kebencian yang ingin kemudian menterbalikkan fakta sejarah bahwa Republik Indonesia itu dimerdekakan dengan pekikan takbir Allahu Akbar. Kita sadar, kita memahami kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak seperti memecah batu sekali pukul lantas pecah. Kemerdekaan Republik Indonesia adalah ibarat memukul batu yang keras dengan 100 kali pukulan. Pukulan pertama belum pecah, pukulan kedua belum pecah, pukulan ketiga belum pecah, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 sampai kepada pukulan 99, batu itu sudah mulai kelihatan retak. Pukulan yang terakhir, dubrak! Seantero jagat raya meneriakkan merdeka, 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 batu itu pecah. Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan Indonesia merdeka hanya sekali pukulan, hanya karena ada bom yang terjadi, itu bukanlah suatu kedikdayaan yang perlu dipercaya. Perjuangan rakyat pribumi, ya, dari batu yang satu sampai kepada batu yang kedua, sampai kepada batu yang ketiga, sampai kepada batu yang keempat. Rintangan-rintangan ini adalah merupakan perjuangan sebagai tongkat estafet perjuangan para pahlawan. Bukan diterima begitu saja. Memecahkan kebekuan yang terjadi antara penjajahan dan perjuangan itu tidak segampang orang mengatakan bahwasanya sekali bom di Hiroshima Indonesia diberi hadiah kemerdekaan. Tidak seperti itu. Tetapi kita tidak bisa mungkiri bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu diperjuangkan laksana memecahkan batu dengan pukulan pertama, pukulan kedua, pukulan ketiga, sampai kepada pecahnya kemerdekaan ini. Itu yang perlu kita sadari. Bahwa sekiranya dari sejak zaman penjajahan, awalnya cikal bakalnya, kemudian mereka memijakkan kaki di pribumi ini, kita kemudian mengalah, maka mau dibom sampai 100 kali pun Jepang itu tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena pada dasarnya Nusantara sudah diambil oleh bangsa lain. Sekiranya tidak ada perjuangan yang gigih dari rakyat Indonesia yang kemudian menginginkan, merindukan pembebasan daripada penjajahan. Ini yang perlu dipahami. Kita sadar bahwa negara Republik Indonesia itu tidak diperjuangkan dengan satu agama saja. Ada beberapa ideologi yang kemudian ikut serta dalam perjuangan. Bukan cuma umat Islam. Bukan cuma orang yang memekikkan Allahu Akbar. Ada juga yang memekikkan kata haleluya, ya, Sang Hyang Widi, ada juga yang memekikkan itu. Tetapi yang lebih bergemuruh adalah pekikan Allahu Akbar. Bukan 100% kemudian kemerdekaan diperjuangkan oleh rakyat Indonesia yang beragama Islam, bukan. Tetapi 100% penjajah itu satu pun tidak ada yang Muslim. Tidak ada dari kelompok-kelompok Muslim. Bukan 100% diperjuangkan oleh umat Islam, tapi 100% penjajah itu semuanya non-Muslim. Ini harus ditanamkan. Ini harus ditanamkan. Islam sebagai rahmatan lil alamin harus kemudian merasuki semua sendi kemerdekaan. Harus merasuki semua sendi-sendi yang memperkuat negara Republik Indonesia. Karena dengan Islam kemudian tatanan bernegara, kecintaan terhadap negara, kecintaan terhadap tanah air, kecintaan terhadap bahasa, kecintaan terhadap Pancasila, kecintaan terhadap undang-undang dasar dan roh Indonesia hanya bisa ditegakkan dengan persatuan dan kesatuan yang ditopang oleh umat Islam yang mayoritas, yang didukung oleh konsep rahmatan lil alamin. Kalau alam semesta ini aja bisa menjadi, Islam bisa menjadi rahmat alam semesta, adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Islam bisa menjadikan Nusantara ini sebagai rahmat kepada bangsa lain, kepada agama lain, kepada suku-suku yang ada di luar daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Akhirnya kami para apologet mengajak adik-adik kita yang ada di luar sana, penikmat debat apologet, yuk mari mengisi kemerdekaan ini.
dengan jangan berpangku tangan. Isi hari-hari Anda dengan belajar tekun. Isi kemerdekaan ini dengan mengembangkan apapun bakat kalian yang sifatnya positif. Jangan menjadi sampah masyarakat. Ya, mari sing-singkan lengan. Lakukan apa yang bisa saudara-saudara lakukan. Jika saudara-saudara ingin kemudian ikut politik, menjadilah politik yang baik. Menjadi pebisnis, menjadilah pebisnis yang baik. Menjadi tokoh pendidikan, menjadi tokoh pendidikan yang baik. Tetap teguh kepada apa yang kemudian Anda canangkan di dalam kemerdekaan. Tentu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, negara ini berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, maka hal ini perlu Anda menyadari dan menyelami apa itu Islam di dalam mengisi kemerdekaan. Saya kira begitu ya, adik-adik saya sekalian khususnya yang ada di luar sana. Mohon supaya tinggalkan hurafat, tinggalkan hal-hal yang bisa merusak masa depan kalian. Jangan pernah terlibat narkotika dan apapun yang kemudian dilarang oleh negara, agar kemudian dijauhi, dan apa yang menjadi amanat negara agar kemudian dijalankan dengan baik. Bagi adik-adik kita yang punya potensi untuk menjadi militer, silakan Anda mempersiapkan diri Anda untuk menjadi militer, untuk menjaga keberlangsungan negara Republik Indonesia. Untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang memiliki bakat tentang ilmu ekonomi, sekaranglah saatnya untuk kalian mengembangkan diri kalian menjadi seorang yang tampil sebagai generasi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara Republik Indonesia. Saya kira begitu para sahabat sekalian, sebagai nasihat menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mungkin setelah ini kita minta kepada guru kita Akhi Sugi untuk berdoa supaya kita semuanya bisa kemudian merasakan betapa indahnya kemerdekaan ini. Dan kalau bisa saya minta kepada kita semua untuk berdiri, nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin langsung oleh Bang Handi. Demikian dari saya, terima kasih. Salam NKRI, merdeka, 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 jayalah Indonesiaku selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu ya, untuk selanjutnya kepada Pak Desugi bisa mengirimkan Al-Fatihah kepada para pejuang kita, sekaligus kita doa bersama. Pak Desugi dipimpin dulu, monggo Pak De. Oke Bang Andi, sebelum memimpin Fatihah saya juga ingin ngomong dikit dong. Merdeka! Kita harus semangat mengucapkan merdeka. Karena kemerdekaan yang diraih oleh pahlawan-pahlawan kita itu bukan diraih dengan cuma-cuma seperti tuduhan para pengkhianat bangsa. Indonesia tidak mungkin merdeka kalau Jepang tidak dibom. Kalau Jepang tidak dibom oleh Amerika, itu pernyataan para pengkhianat bangsa yang tidak pernah menghargai perjuangan para pahlawan. Indonesia ini merdeka berkat cucuran air mata, darah, harta benda, bahkan nyawa para pejuang. Sekarang mereka seenaknya ngomong itu hadiah. Kalau Jepang tidak dibom, Indonesia tidak merdeka. Matamu, hai pengkhianat. Saya paling jijik kalau ada orang mendengar bahwa kemerdekaan ini diraih dengan cuma-cuma. Tidak begitu. Indonesia ini bisa merdeka berkat teriakan Allahu Akbar. Nggak ada orang teriak haleluya, nggak ada, nggak pernah dengar saya. Allahu Akbar. Bahkan kalau tidak ada ayat yang ingin dihapus oleh Saifuddin 300 ayat Al-Quran yang ingin dihapus, Indonesia tidak mungkin merdeka, bos. Justru dengan adanya ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk memerangi kebatilan, memerangi penjajahan, ayat itu yang mendorong, yang menjadi motivasi bagi pahlawan mati syahid atau merdeka. Takbir. Takbir. Semuanya para pahlawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang punya semboyan mati syahid,
atau hidup merdeka. Islam. Nggak ada dalam Kristen mati syahid, nggak ada, Hindu nggak ada, Buddha nggak ada. Yang punya semboyan mati syahid atau merdeka itu cuma Islam. Ini terus terang nih saya katakan, nggak perlu saya tutup-tutupin, memang begitu faktanya. Dengan dimotivasi oleh para ulama, diterangkan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana kalau kita ini berjuang nanti mati, bagaimana nasibnya? Dijamin oleh Al-Quran, kamu mati syahid. Kalau tidak ada motivasi seperti itu, siapa yang berani menghadapi senjata modern? Sementara kita cuma modal bambu runcing. Siapa yang berani menghadapi tank? Siapa yang berani menghadapi meriam? Cuma modal bambu runcing, mati konyol bos. Tetapi karena ada darah jihad di dalam umat Islam, kita berani maju walaupun nyawa taruhannya demi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sekarang setelah merdeka kawan-kawanku sekalian, jangan biarkan orang-orang asing mau mengerongrong negara kita. Jangan biarkan mereka mau mengadu domba. Jangan biarkan. Ya, tetap dijaga negara ini dari upaya-upaya ingin memecah belah bangsa. NKRI harga mati itu hanya ada di dalam diri kami. Karena kemerdekaan diraih oleh darah-darah para ulama, para santri. Tidak mungkin umat Islam akan berkhianat terhadap negara ini. Tidak mungkin, nonsen. Karena kita sangat menghargai perjuangan para pahlawan. Saudaraku sekalian, untuk menghormati para pahlawan, mari kita isi negara ini dengan hal-hal yang baik. Jangan menghancurkan negara ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jangan sampai negara kita ini menjadi negara-negara yang sekuler, negara yang liberal, membebaskan perkawinan sejenis. Jangan sampai selama masih ada Islam di negeri ini, perkawinan sejenis tidak mungkin terjadi. Masya Allah. Ya, minuman keras tidak akan dibiarkan beredar luas secara legal. Tidak mungkin. Karena negara ini dijaga oleh kami orang-orang Islam. Kalau tidak ada Islam di negeri ini, hancur negara. Perkawinan sejenis dibolehkan. Miras merajalela. Ya, jangan sampai seperti itu. Mari kita hargai perjuangan para pahlawan. Nah, akhirnya sampailah pada akhir dari apa yang saya katakan, yaitu mari kita bacakan surah Fatihah, kita hadiahkan kepada pahlawan-pahlawan kami, pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului kita. Kita berterima kasih kepada beliau. Kita hanya bisa memanjatkan doa untuk para pahlawan. Semoga bacaan Fatihah yang kita bacakan dengan ikhlas akan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadirati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il hadirat ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'in wal ulama'i musannifin wa sahabati rasulillahi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Il hadirati pahlawan kemerdekaan, para pejuang kemerdekaan Indonesia dan para pejuang-pejuang yang sangat berjasa untuk negara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bentar ya. Udah Pak De?
Sudah, cukup Sudah, alhamdulillah. makasih. Sebelum kita lanjut, kita berikan kesempatan kepada Bang Aristo. Silakan. Baik, kita nyanyi dulu kayaknya. 17. Kena copyright Bang Juma kalau nyanyi. Oh gitu. Iya. Oh nyanyi. Iya. Dalam hati aja nggak apa-apa. Oke. Masalah. Baik. Dalam hati aja ya teman-teman. Bukan kami tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi karena aturan YouTube itu pasti kena copyright. Dijamin 100%. Gitu ya. Entah apa sebabnya kenapa ya itu. Bukan kami nggak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi mari kita mengheningkan cipta sejenak. Kurang lebih 5 menit. Mengheningkan cipta semuanya. Mengheningkan cipta. Menundukkan kepala. Minta terima kasih kepada para pejuang yang telah berjuang untuk kemerdekaan ini. Sekaligus menyanyikan Indonesia Raya di hati kita masing-masing. Hening cipta dimulai. Jiwanya bangunlah bangsanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Merdeka. Bentar. Satu bait lagi. Hiduplah Indonesia Raya. Untuk para netizen silakan Anda nyanyi melalui tapping. Hening cipta selesai. Merdeka. 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 Ya silakan nyanyi melalui tapping ya. Silakan ketik. Oke, kita beri kesempatan ke Bang Aristo. Silakan. Bagus dibacakan teks proklamasi ya, nggak usah ya. Boleh nanti Bu. Silakan Bang Aristo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Saya menyimak. Jadi saya teringat seorang pahlawan dulu dan juga seorang ulama. Beliau mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka 10 pemuda itu akan bisa menggoncangkan dunia. Dan satu pemuda itu sudah hadir, dia bernama Zulkifli M. Abbas. Masya Allah. Luar biasa. Dan Pemuda. Masih pemuda dia ya? ya, Iya dong. pemuda itu dari 10 pemuda yang diminta oleh para ulama kita dan juga pahlawan, dan satu ulama itu ada di dalam komal ini, dia bernama Zulkifli M. Abbas. Ya. Jadi luar biasa ya teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh Guru Dazuma, Ustadz Sugi dan teman-teman semua. Ini adalah bentuk terima kasih dan bentuk rasa syukur bagaimana kita mengingat betapa luar biasa para pejuang kita ya, yang dimana mereka adalah ulama
Mereka adalah Muslim yang dengan dengan semangat yang datang dari Al-Quran itu yang kemudian membuat mereka sanggup mengusir para penjajah lari tunggang langgang. Itu memang faktanya. Nah, teman-teman semua, kalau berbicara tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, tadi sudah luar biasa disampaikan oleh para guru-guru kita. Saya mungkin hanya ingin sedikit menambahkan bahwa sebenarnya berbicara tentang kemerdekaan, jauh sebelum para pahlawan Indonesia ini, mereka memerdekakan Indonesia dengan gema takbir Allahu Akbar. Ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, seorang revolusioner Islam yang dengan kesabaran, dengan kegigihannya, dengan kejujurannya, kemudian Islam itu menyebar sampai ke seluruh bumi dan sampai kepada kita. Lalu dengan manusia yang jujur, manusia yang sabar ini, dari sananya lah kemudian diberikan sebuah kitab suci, yang kemudian kitab suci itu menjadi sebuah fondasi, menjadi sebuah petunjuk, dan petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak sanggup digoyahkan dan tidak sanggup tergoyahkan. Jadi teman-teman semua, ini yang kemudian diwarisi oleh para ulama, para pahlawan kita. Rasulullah SAW, seorang yang lahir sejak kecil sudah menjadi yatim piatu, lahir dalam keadaan yang miskin, lahir dalam segala keterbatasan, ya. Tapi dengan segala keterbatasan, dengan segala kemiskinan, dengan segala yang berbicara tentang dunia, beliau sangat-sangat terbatas, tetapi luar biasa. Beliau sanggup menjadi pahlawan, dan pahlawan itu catat dalam tinta emas bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang datang menyelamatkan seluruh bumi dari belenggu penjajahan. Dari fakta ini teman-teman semua, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Seluruh manusia di bumi ini, apapun agamanya, apapun sukunya, mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Nabi Muhammad, atau mereka tidak beriman dan bahkan membenci Nabi Muhammad, mereka semua berhutang budi kepada Nabi Muhammad. Loh, kok bisa begitu? Fakta. Satu-satunya manusia di bumi yang sanggup meluluhlantahkan belenggu penjajahan dari Imperium Romawi itu hanya Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Seorang panglima perang, seorang ahli dalam bagaimana menaklukkan musuh-musuh Allah, ya. Itu semua berhasil dilakukan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Ketika Nabi Musa diutus kepada Bani Israel untuk menyelamatkan Bani Israel, ketika Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, mereka tidak sanggup. Bagaimana kemudian Bani Israel itu pendahulu-pendahulu dari Rasulullah itu, boleh dikatakan tugas mereka belum dan diteruskan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah. Nah, sahabat Ikhwan Fillah, sehingga saya pernah membaca satu literatur seorang pahlawan yang datang dari Eropa, yang beliau ini sangat dihormati dan sangat sangat dibanggakan oleh orang-orang Eropa. Dia adalah Napoleon Bonaparte, seorang pahlawan yang sangat luar biasa,
dan saya percaya teman-teman pasti mengenal nama ini. Dalam bukunya dia menulis, Nabi Muhammad membawa perubahan, dan perubahan itu bukan hanya tertuju kepada golongan-golongan dia, tetapi perubahan itu hadir kepada seluruh manusia yang sekalipun yang tidak beriman kepada dia. Dan dari fakta-fakta itu kemudian beliau mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang lahir secara miskin, yang beliau lahir secara yatim piatu. Beliau datang menyelamatkan seluruh bumi yang hampir punah. Nah, ini yang kemudian menginspirasi para pahlawan-pahlawan kita dari semangat dan dari cara-cara Rasulullah, bagaimana kemudian dengan bambu runcing yang sebenarnya secara kasat mata tidak imbang, tetapi bambu runcing itu sanggup mengalahkan para penjajah Indonesia dengan prajurit-prajurit terlatih, senjata lengkap. Ya. Nah, kenapa kemudian mereka sanggup? Karena mereka sudah mewarisi semangat jihad, ya, yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah. Misinya adalah menyelamatkan seluruh manusia dari seluruh bentuk penjajahan, sehingga manusia terlepas dari penjajahan dan manusia bisa hidup dan menikmati semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh para guru-guru kita bahwa satu yang saya garis bawahi, Indonesia ini dimerdekakan dengan kalimat thayyibah, kalimat takbir. Yang sangat kalimat takbir, yang dimana kalimat itu kalau kita bahasakan dalam bahasa Arab, Allahu Akbar. Jadi Indonesia ini dimerdekakan dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, Tuhan yang Maha Besar. Inilah contoh yang sangat luar biasa. Mereka para ulama yang berjuang, tetapi kemudian mereka mengatakan bahwa dengan izin Allah, dengan maha segalanya Allah, maka semua penjajah yang datang di Indonesia ini harus, dan dengan terpaksa saya katakan, mereka lari tunggang langgang. Nah, dari fakta ini pula juga teman-teman, ya, terakhir saya mau katakan, kalau Indonesia ini hasil dari buah karya para ulama, hasil karya dari para kaum muslimin. Tetapi setelah Indonesia merdeka, agama apapun dia, suku apapun dia, mereka hidup dalam kedamaian di negeri ini. Maka saya mengambil kesimpulan yang terakhir adalah seluruh kita saat ini, apapun agamanya, kita semua berutang budi kepada para ulama. Kita berterima kasih kepada para ulama, berkat perjuangan mereka, alhamdulillah, kita para generasi bisa menikmati hasil perjuangan para pahlawan-pahlawan. Semoga Allah akan pertemukan kita dengan para pahlawan-pahlawan kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kumpulkan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan kita dengan para sahabat, dan dikumpulkan kita dengan para ulama-ulama yang Rasulullah janjikan, di mana Rasulullah akan menunggu kita di Telaga Al-Kautsar. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, saya sudah diizinkan memberikan pendapat yang menurut saya ini hanya sangat sederhana. Silakan. Bang Aristo, selamat merayakan HUT Indonesia yang ke-78 2023. Sekali merdeka, tetap merdeka.
Selamat Dirgahayu Republik Indonesia. Kibarkan merah putih, kobarkan semangat 45. Dirgahayu Indonesiaku, kobarkan semangat kemerdekaan 45. Selama hayat masih di kandung Jangan nyanyi badan. dong. Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat HUT ke-78 Republik Indonesia merdeka merdeka. Gitu kira-kira. Penutup saya berikan kepada Zulkifli Mabas, adinda kita yang kita banggakan, untuk memberikan kultum sekaligus membacakan ayat suci Al-Quran yang pendek biar nggak copyright. Silakan. Tadi sudah padahal. Kita tutup atau gimana ini Bang Andi? Bang Juma lagi silakan, sepatah dua kata terakhir kemudian membacakan ayat suci Al-Quran. Ini permintaan teman-teman loh, yang pendek saja, silakan. Iya, baik. Sahabat-sahabat sekalian ya, kita baca surah apa bagus? Surah kemenangan ya, kemenangan tentang biar saya baca surah ini, Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun.
Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sadaqallahul azim. Artinya. Silakan, tafadhal. Boleh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Saya boleh izin menambah. Begini, ntar dulu. Sebelum kita tutup, dipersilahkan satu kalimat untuk kemerdekaan. Contoh begini, merdeka, merdeka, ayo kobarkan semangat juang untuk meraih mimpi-mimpi kita. Semangat proklamasi kemerdekaan, berani berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Silakan, jangan panjang-panjang sebelum ditutup. Silakan. Kepada saya nih. Ya. Merdeka, merdeka. Mari kita kobarkan semangat perjuangan demi membela bangsa dan negara. Jadi itu. Oke. Terima kasih. Siapa lagi? Silakan. Moto kemerdekaan ada lagi sebelum ditutup? Apa ya? Oke. Kalau sudah tidak ada, ini juga sudah larut malam. Kita berikan kepada Pak De Sugi, guru kita, yang kita hormati untuk menutup season kali ini. Silakan Pak De. Nggak perlu doa ya, nanti nangis-nangis saya kalau doa nggak usah ya.
Ya memang harus nangis. Silakan. Agak malu aku kalau udah doa nangis itu. Tapi gimana ya, saya itu kalau doa, kalau nggak nangis aneh juga rasanya gitu kan. Karena ketika kita memanjatkan doa dengan penuh harap gitu kan, itu terasa sekali di hati gitu. Ya saudaraku sekalian, terima kasih sudah mengikuti live di kesempatan kali ini. Ya, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan malam ini ada hikmah yang bisa kita ambil dan ada ilmu yang bisa kita petik. Tetap menjaga persatuan, kita boleh berbeda di dalam iman, tetapi tetap menjaga persatuan. Kita adalah anak bangsa. Ya, tegaknya negara ini karena persatuan, bukan karena perpecahan. Apapun iman Anda dipersilakan, lakum dinukum waliyatin. Tapi dalam konteks dialog itu tidak masalah, yang penting tidak menghujat. Sampaikan ketika kita dialog, sampaikan dengan ilmu, jangan sampaikan dengan asumsi, apalagi dengan penuh hujat. Itu saja yang saya sampaikan, tidak ada salah kata, itu murni datang dari kekhilafan kita, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Kita tutup dengan kalimat dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di YouTube kita tutup bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. Bang Juma kalau nggak salah bikin perlombaan kan Bang besok kan? Tutup dulu Oh, kirain udah. Assalamualaikum katanya. Ya, ini karena Sisi sudah bebas. Paling pertama saya mau mengucapkan permohonan maaf nih kepada Darahma, juga dengan siapa Ustadz Alif, dan juga tadi yang pagi ya, ketika saya bergabung, kehadiran saya ternyata mengganggu suasana